pengaruh apa? Filter kan bang? Filter, skincare. Oh, skincare. Ayo teman-teman, lagi panuan iya, habis dicumi si bom-bom deh, gitu. Aku nggak nyangka Ayo, loh Raten. kok ada di sini. Padahal tadi mau masuk di komalnya ini, Peter. Salah tekan teman-teman, salah tekan. Tekan, bukan tekan, tekan. Bangun kau tekan. Salah tekan. Gimana kalau tekan? Ditekan sedikit kali bisa ditekan. Dasar. Ayo teman-teman. Bang, hari Kamis dikirim bang itunya bang, laptopnya. Siapa? Oh, itu katanya bang ada WA beliau. Oh dari Malaysia. Bang Botak namanya. Aku WA beliau. Salah orang kali. Iya dia Admin bilang kali. dia tuh. Bang Handi Enggak, dia mungkin. typing nomor abang di bawah. Oke, nakal orang itu. Makanya aku bilang jangan, tapi dia no typing ujungnya aja, depannya enggak. Cuma Oh. sikit-sikit gitu. Dari abang Botak, jadi dia Namanya itulah. Gundul. Iya namanya Botak, abang Oh, Botak. syukurlah. Jadi dia tadinya dia kirimin Bang Hadi, aku Bunda Rahma, terus inisiatif kirimin ke Bang Juma. Padahal kau bilang jangan sama Bang Juma, sama aku aja. Laptopnya Bang Juma banyak gitu ya kan. Tapi aku udah dikirimin kan gak enak juga ya kan. Iya, Gak tahu iya. diri kan. Iya. Oke, kita sapa lah dulu nih Bang. Positif Munte, selamat siang, agama apa? Islam. Aku punya apa aja Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Sehat-sehat selalu Bang ya. Sehat, alhamdulillah, masya Allah sehat. Kalau nggak salah hostnya ini orang Batak Salah juga ya. bang, salah. Iya. Ya betul Bang, Batak Toba. Oh apa itu Badawi itu? Melatih itu Ya. Munte bukannya Karo. Indek nara kepeng bang. ada juga Tobanya. Ya, indek. Melatih itu. Ya. Assalamualaikum Boleh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak, wabarakatuh. sama Kembali Bang ke Juma Bupati tadi. Tong. Iya lek. Iya. Izin turun. Mau kemana bang? Bang Juma kan, dari tergeho Bang Juma makan tai, Bang Juma senaki nggak makan tai tuh. Iya, indek nara. Turun. Nggak ditanggapi aja pernyataan itu Bang Juma tadi nyapa kau loh. Mungkin grogi dia Bang. Kenapa sih kalian grogi sama Bang Juma? Aku bilangnya kalau ketemu bener sama beliau sama Bang Juma nggak akan grogi aku beneran. Yang ada langsung ku tengok dulu tempat minumnya. Ada lagi minum teh kan, mau ku cari masaku, ku campur masaku, rasain kok. Ya, rasain. Gitu ya? Kau kan kalau kalau itu di koma kau bilang bikin kopi campur masaku. Sekarang kau nikmati deh itu mampus nah. Biarlah itu. Paling sakit perut dia kan. Pasti udah tahu dia. Dia udah tahu. Ini pasti si Baluap ini. Ada tahu dia tuh. Si Baluap ini ku cari dia pasti katanya. Pas Bang Juma nyari aku, balik aku ke Medan langsung ya kan. Mampus aku Bang rasain. Nah, gitu. Kencang kali suaramu dek. Aku kalau lembut nanti abang bilang agak lain. Serba salah samamu. Kencang kali suaranya. Mungkin Jadi karena nanti kalau mantan manusia ya kayak gini. maksud kau Bang, sekarang aku binatang gitu. Oh sorry kebalik. Gak ada otak dia kan. Gak ada otak dia kan. Mantan manusia katanya kan. Gak ada otak dia kan. Terus Kebalik. selama ini aku Kebalik, pemirsa, Astagfirullahaladzim. Kebalik Ya kan? kebalik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kebalik, Parah kebalik. kok Bang, parah kok. Parah. Itu makanya aku bilang aku salah masuk komal. Parah kok. Masa awak dibilang mantan manusia? Astagfirullahaladzim. Parah kok betul. Tunggulah ya Allah, pertemukan aku dengan Bang Juma supaya aku bisa ngerjain dia, amin. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat Ya, siang, host. silakan turun bang. Perkenalkan nama. Belum lagi. Dia belum selamat siang juga. Silakan turun, orang belum lagi. Yang Oh, memang itu disampaikan. Kok disuruh Ngomong kayak turun gitu Bang? tadi. Kenapa Tadi aku disuruh ngomong kayak turun, gitu. Bang? Oh sorry. Iyalah, jadi ngomong apa? Oh sorry.
Oh, Mbak. Bang. Ini mau tanya, Mbak. Ah, Boleh tanya-tanya, Mbak? nanya ke Bang Juma, jangan ke aku. Aku Enggak. cuman baby sister di sini. Oh iya ya, enggak, soalnya ini Kristen anti Tuhan. Ini artinya apa ini ya, Mbak? Kan Anda Islam, ngapain Anda tanya itu? Itu yang bikin tema Bang Juma, bukan aku. Oh iya, Bang Juma. Iya. Apa artinya ini, Bang? Kafir. Hah? Kafir. Oh, berarti Bang Juma Islam juga, Islam ya? Astagfirullah, udah turun aja Bang kalau gitu. Kalau Anda nggak tahu Bang Juma agamanya apa, udah mending kau di bawah duduk dulu smoking, minum kopi. Kau nggak tahu Bang Juma agama apa, ya itu akibat kalau nggak tahu Bang Juma agamanya apa. Sembarangan. Berarti Bang Juma Islam. Maksud kau? Berdua Mabuk mungkin. ada aja. Begitu terkenal dia Bang Juma, masa kau nggak tahu siapa dia? Aku paling tahu siapa dia, makanya aku kerjain dia. Ya kan? Kalian doakan ya, Wi. Ketemu aku sama beliau, aku kerjain betul. Biar tau rasa dia, kayak mana rasa kopi campur masaku. Halo, Ahmad, selamat siang, agama Bang apa? Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang? Bisnis kita jalan. Bisnis apa kalian? Alhamdulillah, Jalan. Bisnis apa kalian? Bisnis baru bisa gabung dengan Bang Juma Iya Bang, iya Bang. satu komal. Siap. Iya Pak Ahmad, Bang Juma katanya bisnis kita lancar. Aku nanya bisnis kalian bisnis apa? Jualan batu tawas. Cerik kali lah ini orang. Ya, kalau Ya kan? kalau kita bisnisnya cuman menjala, Hadido koko. menjala halak na lilu. Mencala buaya maksudnya. Hadi sukun, hadi jawab. Berdua. Mekel busek. Oro, naisukun itu kan Rejo. Dah majalah ikat kok. Nah, ang manjala manusia do itu asa dapat. Kalau manjala Oh, ikan, iya. manjala deke. Nah, nalain Walau majalah harapan. Apa alai harapan ipe na sudapot. Harapan palsu mah dapot mah. Walau itu Oke, apalagi yang mau disampaikan Pak Ahmad, silakan biar ganti sama saudara yang lain. oh, yang mau disampaikan sama Bang Juma, mudah-mudahan jadi istiqomah. jadi Halo, kuat assalamualaikum. untuk Iya sebentar Bang masuk kalau ada orang ngomong. Waalaikumsalam. Amin. Halo Bang Juma. Halo. Gak sabaran memang. Halo Bos. Apa kabar? Mau belum mua? Mabalo. Iya. Masya Allah. Posisi di mana Bang? Mau di sini semua di NTT kayak Posisi ini. NTTK. Iya. Oh. Iya. Hebat selalu ikuti Bang Juma kalau live ini lumayan luar biasa. Iya, insya Allah. Ngapain kau ikutin Bang Juma, gak capek ngikutin dia? Aku aja capek ngikutin dia. Saya tidak capek karena saya satu suku dengan dia. Iya. Aku capek ngikutin dia. Apalagi ngikutin dia tetengin tasnya. Capek kali pun aku. Tetangga kabupaten saja. Oh iya. Ya Masya Allah. Di mana kita? Saya di Wajo, Bang Juma, di Oh. Desa Lekong. Iya. Dekat permandian Telaga Biru itu. Iya. Pernah juga saya di Bang Juma punya apa ini permandian itu. Oh ya? Pernah, tapi saya tidak ini dengan Bang Juma dekat. Oke Bang. Oke teman-teman yang Kristen deh naik, yang Kristen naik dong, yang Kristen tuh Kristen anti Tuhan itu ya. Ayo silakan naik Ten. Kasih Ayo, terus Ten, saja Ten. saya host, biar saya di bawah ini nyimak ini. Iya di bawah enak kok. Saya terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Iya, sama-sama.
Penyembah manusia silakan naik. Cepatlah weh, menaik lember. Matiin kameraku. Stefanus Hansen, selamat siang. Agama apa? Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Bang? Yang mau disampaikan pertama buat Bang Zuma nih, Masya Allah, suatu takzim sama Bang Zuma. Tolong Bang, untuk yang kayak si siapa itu, pologet Kristen Bang, si siapa namanya itu, si Rudi dan lain-lain Bang, tolong hancurkan Bang. Rudi siapa ini? Yang pendebat itu Bang, yang dari TBC, akrobat. Dia dua, si Mamora Pak Yohanes. Oh Yohanes, si Yohanes, sama anak Batak Bang. Yohanes. Anak Batak si Mamora. Nah, terkadang apa ya? Pentafsiran itu sesuai enak jidatnya mereka, Bang. Namanya kaum kafir kan. Intinya ada Allah alaika bisihat tidak iman ya Bang Zuma, insyaallah. Masya Allah, amin. Allahumma yubarik fik. Amin. Mungkin itu saja yang mau Ahina, disampaikan. iya. Syukran jazakumullah khair. Ya khair, akhi. Blokir melotot aja. Habis ngapain aku? Aku dengarkan orang ini ngomong walaupun nggak penting. Bang, pemanasan dulu ya Bang. Nah ini kata dia bilang abang ngarang, coba Bang. Mana masih berani kau mau kiamat? Kok ketawa? Mana teriak-teriak? Mana kapan ada nyalimu pakai data? Apa? Ayo mau teriak-teriak kau? Nggak ngerti jawab, salah lagi teriak-teriak. Mana ada nyalimu enggak? Aisyah, kau udah minum kopi belum hari ini? Pecundang, jangan kau mau. Orang ngomong apa? Alhamdulillah Kristen-Kristen yang masih bisa diwariskan sudah syahadat. Tapi Kristen-Kristen yang masih manusia palsu ya, masih kayak gitu. Gua share. Jadi saya gaungkan kemudian ke seluruh penjuru bumi, orang Kristen itu manusia palsu. Manusia palsu itu Kristen, jasadnya manusia. Alah, buktikanlah tapi nanti. otaknya lebih hina dari hewan. Ujungnya teriak-teriak. Pengikut adanya masih enggak kritis sama kau ngikut. Saya ulang lagi, Kristen itu manusia palsu. Buktikan jasadnya aja yang manusia, tapi akalnya tak ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana berani enggak? Kapan? Nah, temui udah saya share sama dia nih, tinggal lu aja gimana? Saya tuh nantang mereka diskusi offline. Luar negeri lah, kenapa harus ke luar negeri? Kenapa harus ke luar negeri? Kenapa? Kau aja udah teriak. Kenapa harus ke luar negeri? Merasa kalau menumpang di negara kami, merasa. Kenapa dari negaramu? Ya makanya kenapa harus diskusi di luar negeri? Mana Kenapa? berani? Kalau kamu berani nggak tunjukin datamu? Takut dari di negara ini bekas jajahan agamamu, takut gitu, takut. Nggak tahu. Salah lagi. Takut ya. Oh iya, itu kan hadits. Itu kan hadits itu ribuan. Nah, ada nggak pendetamu hafal Bible? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak pendetamu hafal Bible? Ada nggak? Dua kali hilap. Itu hadits, Bung, itu wajar. Saya bukan penghafal hadits, jadi kalau salah keliru itu biasa. Memang nggak ngerti. Ya, bagaimana kalau pendeta kamu nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan? Itu gimana? Ya semua orang Kristen itu tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan hantu. Itu Kristen. Salah puter-puter ngomong. Nah sekarang kau diskusi dengan saya, mau nggak? Mental mau nggak? Nanti tanya kau teriak-teriak. Sudah, ayo kita diskusi. Kau mau bahas ini apa? Gue kirim akhirnya. Udah gue kirim ini. Takut lu mau kiamat kan? Nenek Nukiper. Udah kirim ini. Host, gimana? Netral nggak host? Nenek Nukiper.
Mana kok panik kau sama dia? Dia dong pede tunjukin datanya. Nah, ini Kau buktikan kalau dia kumpulkan palsu, semua buktikan. penghujat Kristen itu, saya datang di mana? Jangan ngarang kau yang kamu Di mana? Ayo Balikan bikin ngomong, kegiatan. Bikin kegiatan penghujat manusia-manusia palsu ini, kau Balikan kumpulkan. pinter banget. Manusia-manusia penghujat ini, manusia palsu ini, kau kumpulkan, saya datang sendiri. Berani nggak mereka? Nah ini udah ada saya ya. Emang kau berani? Oh, kapan ada waktumu sama dia? Mau Oh, nggak? iya, kapan aja, tentukan tempat, saya akan datang. Masuk tiba kiamat teriak nggak jelas. Ditunjukin datang nggak bisa jawab. Ayo tunjukkan aja tempatnya di mana. Kumpulkan semua manusia palsu itu, saya akan datang. Waditas Gitu loh. Nah lah. Apa? Gimana? Berarti udah Ya, salah dulu. oke, masih mana aja. ceritanya Kristen? Kapan bisa Kristen itu pintar? Kapan? Alah. Kapan? Kristen itu kapan pintar? Kapan? Mana Kapan? berani nggak apa-apa? Kapan Kristen itu pintar? Kalau pengikutmu ini takut. Kapan? takut. Kapan Kristen mana ada itu tulis? pintar? Nah, kapan Kristen itu pintar? Kapan? Mana Kapan? mampu nggak kau? Kristen itu kapan? Kapan pintarnya Kristen itu? Udah punya mau aja kau udah hilap 2 kali nggak ngerti apa-apa. Oh ya, namanya hilap, namanya hilap. Daripada sampai sekarang kalian gila. Yesus kau bilang Tuhan, Yesus kau bilang Tuhan. Gimana itu? Gimana itu? Yesus manusia dibilang Tuhan. Gimana itu? Apel nggak naik pesawat, tidak nyambung. Yesus jelas-jelas manusia dibilang Tuhan. Makanya Itu kau aja di- sudah di- salah sama gitu CS. loh. Mana berani kau, takutnya maunya ke cewek-cewek. Kiamat yang bisanya apa? awam-awam. Ilmunya apa kiamat? Bisa lu puter-puterin omonganmu. Ah, kiamat bisanya apa? Ilmunya apa kira-kira? Jangan cuma Enggak, buktikan. Itu aja terus mulutmu. Buktikan. Buktikan. Ngonya. Kalau dia berani, silakan tentukan tempat, saya datang. Ayo. Panik Berani sama nggak? dia. Percaya diri coba. Kalau cuman di sosmed bahas-bahas terjemahan pelintiran hadis-hadis palsu. Kalau ada nggak ngerti, nggak bisa ngerti. Namanya orang Kristen pemakan babi. Dia lahir dari sperma anjing. Gimana ceritanya? Mamanya makan mamamu makan anjing, bapakmu makan anjing, spermanya pasti mengandung anjing. Lahirlah kalian. Gimana otakmu mau bagus? Di mana? Kalian itu lahir dari sperma anjing, sperma babi. Gimana mau bagus otakmu? Ya kan? Kutanya dulu kau, bapakmu makan babi enggak? Makan babi. Emakmu makan babi enggak? Makan babi. Mamamu makan anjing juga kan? Nah, spermanya itu terbuat dari babi dan anjing. Lahirlah kau. Berarti kau ini anak asuh kan? Anak babi kan? Ya iyalah. Saling menghujat sih. Iya kan itu kayak gitu memang kan. Mamamu makan anjing, benar nggak? Betul nggak? Makan itu kami harus makan itu. Bapakmu makan babi, ya kan? Nah, sperma anjing ketemu sperma babi. Nah, lahirlah kau. Maka kau anak apa? Kau anak apa? Anak ayam. Makanya kalian itu tidak pernah beres otaknya. Bahasamu aja kasar, gimana apamu? Loh, kok kasar? Apa yang kasar? Apa yang kasar? Yang mana yang kasar? Emakmu makan babi, bapakmu makan anjing. Kamu sperma dari bapakmu dan emakmu kan? Kau berasal dari sperma babi dan anjing kan? Makanya otakmu sengklek. Makanya yang kau sembah manusia. Makanya saya katakan kamu itu manusia palsu karena otakmu rusak. Otakmu rusak, makanya kau tidak bisa membedakan mana kebenaran. Kiamat kau sanjung-sanjung. Kiamat orang buta tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang hadis. Bisanya cuma terjemahan-terjemahan. Itu pun hadis-hadis buatan sendiri. Tidak malu kau. Akademi apa? Akademi apa? Akademi Teong. Akademi Teong. Parah. Mamanya kiamat makan babi, bapaknya makan anjing. Ya, kiamat itu anak asuh. Wajar toh, wajar dia salah, wajar dia jadi penghujat karena dia anak asuh dan anak babi. Kan gitu. Iya dong. Iya dong. Lah iyalah. Bahas apa coba? Kan udah benar.
benar tuh aku bilang. Yesus di dalam Matius 23 mengatakan kalian binatang. Nah, keturunan ular. Matius 23 kalian disebut sebagai keturunan ular. Gimana ceritanya tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Matius 23 kalian disebut sebagai anak ular. Malah Yesus menyebut kalian itu sebagai serigala. Ayo, Yesus menyebut Kristen serigala. Ayo, gak malu? Gak malu? Gak malu? Gak malu? Yesus menyebut kalian serigala, nggak malu? Nangis, nangis, sakit hati, nangis, nangis. Kristen menurut Yesus itu adalah serigala buas gitu. Ya udah host diturunin aja anak babi ini. Kita nggak butuh anak babi. Yang kita butuh manusia palsu yang masih mau kita sadarkan untuk bisa menjadi manusia gitu. Ike Iyas Medan, selamat siang. Silakan, itu temanya Bang. Kristen anti Tuhan, silakan. Ya, selamat siang. Ya, itu temanya Bang, silakan. Bertanya duluan. Bang? Iya, dengar gak? Bernapas. Iya, silakan, itu temanya. Kristen Suaranya tidak kedengaran, Bang. Ya kok jadi saya yang nanya lah, temanya itu kan untuk kami. Yaudah. Oke, silakan Bang Cuma. Oke, baik. Menurut saudara, Yesus itu bertuhan atau tidak? Yesus tidak bertuhan. Berarti dia ateis, neraka dong dia ya. Ya bukan lah. Ya karena dia kan Allah itu sendiri. Firman Itu Allah kan, dari saya manusia. tidak tanya Anda, saya tidak tanya iman Anda yang dari barat itu, yang saya tanya Yesusnya. Kalau Anda kan sudah jelas anti Tuhan, Yesus itu bertuhan atau ateis? Coba. Tidak, dia firman yang menjadi manusia. Ya itu kan konsep iman Kristen pagan. Itu kan Kristen pagan. Yang saya tanya Yesus. Tidak boleh seperti itu Bang, karena Yesus yang saya tanya itu Yesusnya, tentang Yesusnya, bukan tentang Kristen paganisme ini. Kalau Kristen kan saya udah tamat. Kristen itu ajaran pagan dari barat. Aku udah paham itu Bang. Theos, Logos, jadi manusia, dewa jadi manusia. Itu imanmu. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 itu terus, iman saudara. Terus kalau pagan itu sendiri menurut Abang apa? Pagan itu penyembah berhala. Kalian kan memberhalakan Yesus yang adalah manusia. Oke, coba Abang, Abang jelaskan dulu apa yang menjadi alasan atas pernyataan Abang sehingga alasannya Yesus manusia, itu aja. Alasannya Yesus. Itu kan klaim Anda, tapi kan keimanan kami Alkitab nggak mengatakan. Ya itu iman Anda, jangan Anda bawa ranah iman. Iman Anda yang pagan itu nggak usah Anda bawa. Anda tidak usah bawa pagan Anda ke sini. Yang saya tanya ini netral kita. Yesus yang kita bahas ini. Bukan Kristen yang kubahas. Terus kalau saya katakan kalian menyembah batu, itu tepat nggak menurut kalian? Ya silakan aja Anda mengatakan kami menyembah batu. Tuhan kami bukan batu, Allah bukan batu. Tapi kalau saya mengatakan mengatakan Anda menyembah manusia, Yesus manusia, Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan kodok. Iya, tetapi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Kalau sebelum Abraham ada, semua ada, ini juga batu kerikil ada sebelum Abraham ada. Apakah berarti batu itu adalah Tuhan? Jangan kau bawa dalil-dalil yang kayak gitu, itu tidak masuk akal. Sekarang Yesus ini, dengar dulu, jangan bicara sendiri kita, ya. Yesus sendiri ketika datang ke tengah-tengah muridnya, bukan Kristen ya, Kristen itu kan penumpang gelap, ke muridnya Bani Israel, apakah Yesus menteorikan dan mempraktekkan bertuhan? Jawab itu. Jawab. Bagaimana?
Nggak tahu, lupa aku apa persoalannya tadi. Ya, berarti ganti pertanyaan kalau lupa. Ini malah ganti pertanyaan. Ya belum, Kalau syukran. lupa. Ya, ganti Iya, pertanyaan. saya katakan samamu, Yesus ketika datang ke muridnya Bani Israel, bukan ke Kristen ya, Kristen kan bukan murid Yesus. Ketika datang di tengah Bani Israel, apakah Yesus mempraktekkan dan menteorikan bertuhan? Jawab. Ya, dia kan Tuhan Allah itu sendiri. Saya tidak nanya konsep iman Anda. Konsep iman Anda Jangan itu, katakan. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang saya Jangan tanya katakan konsep iman Yesusnya. saya. Tidak, itu konsep Yang iman saya itu tanyakan berasal- Yesusnya. Itu Kalau berasal dari saudara, pengajaran kalau Yesus sendiri. Konsep kalau iman kami saudara- berasal dari pengajaran Yesus sendiri. Kalau saudara kan sudah jelas, Yesus itu tangannya, kakinya, batu sakarnya, anusnya adalah Tuhan Anda. Ngerti saya paham. Iman Firman Kristen yang itu saya menjadi ngerti. manusia. Iya, Jangan, firman yang iya. menjadi anus, Iya, firman yang menjadi seperti- biji sakar, firman yang seperti menjadi mana lambung. manusia, ya Saya sudah seperti paham itu itu. pula lah. Saya Firman itu tidak, inkarnasi saya manusia. tidak bertanya itu, Bung. Yang saya tanya Yesus. Oke, oke. Tanggalkan dulu iman paganisme yang kau bawa dari Belanda itu. Tanggalkan dulu. Ini kita berbicara. Kalian nyembah batu, bersujud setiap kali kalian sholat, itu apa enggak pagan? Jelaskan Nah, dulu. jadi kalau begitu kamu beribadah di gereja menghadap toilet, kamu menyembah toilet gitu. Di depan gereja itu banyak toilet, Oke, kok. Toilet saya jelaskan ya. Oke, toilet dengar, kantor dengar, desa, Bang. Gantian gitu. lah, Kamu diskusinya bernyanyi gantian. menghadap Iya. toilet, berarti kamu menyembah toilet gitu. Enggak pernah kita bersujud, kita lipat tangan. Ah, berarti Tapi kalau kau hati, tidak kita menyembah bersujud, di dalam roh. nah sekarang kalau kau kita- tidak bersujud, Yesus bersujud. Yesus bersujud menghadap pohon. Yesus nyembah pohon, gitu. Di mana ada dikatakan Yesus bersujud menyembah pohon? Jangan Nah, sekarang di berharap dia. tempat Di mana Yesus ayatnya? bersujud itu, di tempat Di mana Yesus ayatnya? bersujud, di tempat Yesus bersujud, apakah di depannya nggak ada pohon? Dia tidak ada di dalam pemikirannya dia mau menyembah pohon itu. Tidak. Kenapa? Tetapi Terus hati kenapa dan kamu pikirannya berpikir tertuju. kami menyembah Begini, batu? Bang, Kenapa kamu berpikir kami menyembah saya batu? jelaskan. Iya, ini pemahaman saya. Nah, itu Kenapa? pemahamanmu. Ya, karena kalian Nggak setiap boleh. kali sholat, tidak kalian kan boleh kamu bawa kalian kan mencari. pemahamanmu. Tidak boleh kau bawa pemahamanmu terhadap sesuatu yang kau tidak tahu. Oke? Makanya saya tidak menghakimi kalau kau itu menyembah batu atau menyembah pohon. Saya hanya mengatakan bahwa Kristen itu anti Tuhan. Paham? Karena yang kau sembah manusia. Nah, itu juga kan buah pikiranmu tanpa ada dasar. Tidak, itu fakta. Makanya Mana saya ayatnya tanya. mana coba? Ayatnya mana sehingga kau mengatakan kami menyembah manusia? Yesus Kalau saya apa? punya Yesus itu ayat, burung punya pipit. banyak ayat menunjukkan bahwa yang kami sembah Yesus itu adalah Tuhan. Baik Yesus dari burung perkataannya, pipit perkataan rupanya, bukan malaikat, manusia. perkataan para murid, bagaimana? Yesus itu burung pipit atau manusia? Firman yang menjadi manusia. Kalau Saya manusia tidak itu sama tanya seperti itu. kamu, berasal Saya dari tidak tanya sperma. itu. Sama Segala seperti saya, sesuatu, berasal dari sperma masuk ke rahim segala manusia. sesuatu yang ada di atas muka bumi ini bernama manusia, itu semuanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kau belajar dulu. Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup dari sekarang roti tunjukkan. saja. Dengar. Tunjukkan dulu ayatnya Dengar. bahwa Yesus keluar dari mulutnya Tuhan melalui firman. Coba tunjukkan dari mulutnya coba. Bahwa Yesus itu adalah perkataan firman yang menjadi manusia coba. Jadi bedakan Yohanes 1 firman perkataan. Yohanes 1 tunjukkan. nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Ya, Kamu kita lupa? bahas lah, jangan langsung gas. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu menjadi manusia. Bukan Allah berfirman menjadi manusia. Firman itu gitu. menjadi manusia. Bedakan Allah berfirman menjadi manusia dan bedakan juga firman menjadi manusia. Jadi firman itu keluar firman dari itu diri apa? Allah. Firman itu apa? Firman itu apa? Firman itu Sakit. kekuatan, kecerdasan, Firman, segala sesuatu kekuatan, yang dikendaki kecerdasan. oleh Kan Allah mulai supaya ngaco, kan? apa Mulai yang ngaco. diinginkannya jadi, itulah firman. Firmanlah yang menjadikan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Itulah firman. Pintar sekali. Berbeda Anda dengan pintar. kalian, Bang. Kalian itu kalau dikatakan firman berarti perkataan. Kami nggak seperti itu. Nah, perkataan Firman itu menurut kamu nggak apa? terbatas pada perkataan. Apa? Apalagi kalau selain perkataan firman itu apalagi? Ya firman itu salah satu pribadi daripada Allah. Di mana dalilnya? Kalau Anda membaca Injil, maka Anda bisa menyimpulkan. Enggak pernah saya baca Injil sudah enggak ada. Yang saya baca Bible. Jangan kau ngadi-ngadi ambil Al-Quran. Bible. Bilang aja Bible.
Gak usah malu-malu kau pakai identitas agamamu yang dari barat itu. Bible. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Jangan ngambang, jangan ngambang, jangan ngambang. Kamu nggak boleh menolak ketika kami mengatakan Injil, karena Yesus mengatakan beritakanlah Injil. Jadi memberitakan Injil, nggak ada Injil disebut Yesus di situ. Jangan kau jadi pembohong, jangan kau jadi penipu. Yesus nggak pernah menyebut kata Injil. Sekarang begini, udah usah. Kalau kamu itu cerewet salah-salah, mending kau turun. Kalau kamu Yesus naik ke surga, kalau kamu cerewet salah-salah, mending kamu turun. Oke, ini peringatan buat kamu. Saya sedang ingin memanusiakan binatang. Oke, ngerti kau? Kalau kau tetap mau jadi binatang aja terus. Nggak usah kau naik di sini. Kalau kamu jadi binatangnya terus. Kau gereja sana. Jangan kau naik ke sini. Ya iyalah, kamu kan domba. Ngaku domba kan kau? Betul? Ya, kamu kan mulut-mulut kan kayak binatang dari tadi membinatangi orang. Lah, yang ngaku domba di sini siapa rupanya? Malah lebih hebat binatang pula daripada kau. Kau lebih rendah malah dari itu. Karena binatang tidak diberi akal, tapi mereka sesuai standar mereka hidup. Kamu dikasih akal, tapi kamu lebih rendah dari binatang. Itulah kamu. Oke, kalau kamu bilang kami itu lebih rendah dari binatang, dikasih akal. Memang itu fakta. Prestasimu apa rupanya di Indonesia maupun di dunia ini sehingga kau mengatakan orang binatang? Coba. Prestasi agama saya memerdekakan negara ini, alhamdulillah, dan mengusir Kristen. Nah, itulah satu. Itu dulu. Jadi jangan merendahkan orang, kawan. Jangan merendahkan Saya orang. tidak sedang merendahkan kau kamu. Berkaca dulu, kau berkaca. Saya tidak sedang merendahkan kamu. Orang. Ku tanya samamu dulu, domba itu cicak atau manusia? Hewan atau manusia? Kalau domba? Tetapi itu kan makna kiasan. Nggak Ya pernah saya Yesus juga mengatakan itu. binatang. Ya saya juga mengatakan itu hiasan. Itu juga hiasan. Itu juga hiasan. Faktanya kau bicara berarti kau manusia. Berarti yang tadi itu cuma hiasan. Sakit hati rupanya kau dibilang kayak gitu. Makanya jangan kau jadi Kristen. Simpel kan? Anda tadi mengatakan saya. Kamu lebih rendah dari binatang. Udah selesai. Kamu apa? Dan kau lebih rendah lagi dari yang apa yang kau maksud, lebih rendah lagi kau. Mana dalilnya lagi. di kitabmu? Mana dalilnya di kitabmu? Dalilnya mana di kitab saya sehingga kau mengatakan lebih rendah dari binatang? Yesus menyebut kalian itu keturunan ular beludak. Bahkan Yesus menyebut kalian itu serigala, guguk. Baca dulu ayat tersebut. Oke, kepada saya baca. siapa itu dituju? Kepada siapa dituju? Saya baca. Jangan, Diam. Oke, baca. Diam. Kalau kau cerewet salah-salah kau turun. Dengarkan saya. Ya, dengarkan. Kau jangan cerewet salah-salah. Awas, ku suruh host kasih turun, kau turun berarti. Kalau kau masih mau belajar. Kalau kamu masih mau belajar. Tapi kau nggak mampu kalau kasih turun. Kalau kamu masih mau belajar, kau duduk yang tenang. Oke, kau duduk yang tenang. Sudah kau turun. Kalau kamu cuma mau ribut dengan saya, kau turun. Sederhana kan? Aku nggak mau ribut. Aku nggak mau ribut. Itu aja. Kalau cuma ayatnya. Udah, kau diam berarti. Kau diam. Oke. Ya udah. Yesus berpesan kepada muridnya, Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang buas yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Pertanyaan saya kepadamu, siapa di luar Yahudi yang dimaksud serigala oleh Yesus yang datang kepada murid-murid Yesus setelahnya? Orang-orang Roma atau orang Indonesia? Kau jawab sama saya. Silakan. Kamu yang bernarasi, kamu sendiri, kamu yang mengutip ayat, kok kamu malah kamu sendiri yang kan kamu minta data. Mana datanya kalau Kristen itu binatang? Itu kutunjukkan samamu tadi barusan. kamu yang ngambil ayat, kamu yang menafsirkan, terus Itu kamu sudah bertanya Anda kepada minta saya. data. Kan Mana kamu di yang situ punya disebutkan penafsiran, Kristen kamu itu jawab. binatang? Itu tadi. Kamu- Waspadalah kepada serigala yang buas yang datang menyamar seperti domba. Itu dalilnya tuh. Pertanyaan saya, kalau Anda mengelak itu bukan Katolik, bukan Roma, tolong tunjukkan kepada saya nubuatan Yesus tentang serigala yang datang kepada murid Yesus itu siapa? Jawab. Kamu sembarang menafsirkan saja. Ya sudah, kau tunjukkan siapa yang menggenapi nubuatan tersebut ketika Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Itu siapa yang menggenapi?
Ya kamu jawab sendiri sesuai dengan tafsiranmu. Saya sudah menjawabnya, itu adalah orang Roma pendiri agama Katolik. Kamu menolaknya? Silakan kalau kamu menolaknya, kasih kandidat. Siapa? Kamu ngaco. Siapa? Siapa yang datang kepada murid Yesus ngaku-ngaku domba? Hah? Siapa yang datang kepada dunia ini bukan Bani Israel bawa-bawa kitabnya orang Israel? Siapa? Siapa yang melata ke bumi ini bukan pengikut para nabi Yahudi bawa-bawa perjanjian lama? Siapa? Kamu sesukamu saja menafsirkannya. Nah sekarang kalau itu salah, ini kan maksudnya proses itu saya orang-orang yang bertanya. sama seperti kamu, sama Ini orang-orang kan yang saya seperti bertanya. kamu. Ini Kamu kan saya belajar bertanya. benar. Kamu Ini belajar kan saya Alkitab, bertanya. kamu belajar Injil. Kalau Anda merasa itu salah, yang benar itu yang mana? Silakan. Saya kasih waktu. Saya salah, yang benar yang mana? Silakan. Iya, yang benar itu orang-orang yang belajar Alkitab seolah-olah dia paham Alkitab, ya toh? Seolah-olah dia adalah bagian dari domba itu, orang-orang yang seolah-olah dia mengerti tentang pengajaran Yesus. Nanti di ujung pengajarannya dia akan membelokkan. Jadi itu termasuklah kamu orangnya yang dituju itu, seperti itu. Dan tengoklah kan, gak nyambung kan? Kenapa nggak nyambung? Kamu kan Yesus merasa diri bicara kamu kan dengan paham siapa Alkitab. saat itu? Yesus bicara dengan siapa pada saat itu? Kepada siapapun dia bicara pada saat itu, dan itu berlaku itulah sampai Kristen. dia berzaman. Itulah. Itu berlaku. Makanya saya katakan Jadi orang kamu yang itu dimaksud manusia Yesus palsu. Berlaku sampai dengan sekarang ada orang Makanya saya itu. katakan kamu itu manusia palsu. Lebih bagus saya berdialog sama kucing daripada samamu. Karena kau itu manusia palsu, tak berotak. Yesus nyata-nyata bicara sama muridnya, angkatan yang bersama dengannya. Murid-murid aslinya sesaman dengannya. Kau bilang lagi kemana-mana. Kamu menyesatkan itu nggak ditujukan kepada muridnya. Itu kan ditujukan kan kepada para penyesat, orang-orang munafik. Sama seperti kamu di zaman modern ya, itu kamu. Itu maksudnya. Astagfirullahalazim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tengoklah teman-teman muslim. Ini Anda mau masuk ke agama yang kayak gini? Si cupu-cupu tak berotak ini. Kayak gitu. Bibelnya sendiri coba dipelintir demi nafsu syahwat kebodohan. Tengoklah. Yesus bicara. Yesus berbicara kepada muridnya. Dibilangnya Yesus bicara kepada orang kami. Kamu sendiri yang melintir. Loh, Matius 24 itu untuk Yesus bicara dengan siapa rupanya? Itu kan kepada orang banyak yang menolak, termasuk orang Farisi maupun juga Apa? Orang Indonesia? orang ahli Taurat. Begitu juga orang Indonesia gitu? Itu kepada orang-orang Farisi maupun juga ahli Taurat. Jangan kamu katakan kepada Rusak muridnya. otak kau, rusak memang. Rusak otak kau tuh. Rusak memang otakmu. Rusak. Otakmu yang Parah otak kau itu. Otakmu yang Rusak rusak. otakmu itu. Ayo kita baca lagi. Matius 7 itu tidak berbicara mengenai orang di luar Yahudi, cupu. Itu berbicara tentang Yesus dengan murid-muridnya Bani Israel. Tak ada berbicara dengan orang Roma, tak ada berbicara dengan orang Farisi, tak ada. Yesus dengan murid-muridnya sedang belajar. Mereka lagi proses belajar. Coba Anda baca nomor terakhir dari Matius 7 itu nomor 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, tajuklah orang banyak itu dengan pengajarannya. Orang banyak itu siapa? Hoi. Orang banyak yang dimaksud di sini siapa? Ya orang-orang yang mendengar. Siapa di situ yang mendengar siapa? Kamu? Termasuk kamu? Hah? Termasuk kamu juga? Apa sih maksud pertanyaanmu? Apa sih maksud pertanyaanmu? Makanya aku bilang kau itu manusia palsu. Ada otakmu tapi kau tak pakai. Kau Pura-pura belakon, Di pura-pura situ kan pikun. dengar. Nanti Di kalau situ dibilang kan- kayak gitu, menghujat. Kau ngatain orang binatang menghujat. Tengoklah. Andai saja otakmu itu dikeluarkan, disimpan di monyet, monyet lebih paham daripada kau. Ngerti kau? Kau mau menguasai diskusi, kau nggak mau ngasih orang waktu berbicara. Saya kasih kau Kalau kesempatan kau ngomong, tapi merasa setiap bijak, kamu kasih keluarkan waktu. pembicaraan pasti keluar dari konteks Bible itu sendiri. Kan ngaco. Di dalam kitabmu diceritakan, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengarkan pengajarannya. Orang banyak itu siapa? Apa jawabmu? Itu sudah jelas ya, judulnya itu saja, judulnya yang diberikan oleh lembaga kita Indonesia. Apa judul? Doti dendam ilmu hitam gitu.
Itu kan Film tentang apa? pengajaran sesat. Sudah jelas Saya tidak ajarannya sedang sesat. bahas judul-judulan. Yang saya tanya, Yesus berkata kepada siapa ketika Yesus berpesan dengan nasihat nubuat? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus berbicara kepada Bani Israel, muridnya, angkatannya. Yang datang setelahnya itu siapa? Agamanya apa? Kamu ngawur sekali. Kamu itu memang betul-betul penyesat kamu. Sudah jelas kata pertama itu adalah waspadalah. Jadi jangan kamu mencocok-cocokkan. Jangan mencocok-cocokkan setelah perkataannya itu di beberapa Yesus waktu kemudian. ini ada sedang pengajaran Kristen. berbicara dengan siapa? Muridnya kan? Betul? Sekarang saya bertanya sama kamu. Setelah Yesus berkata, saya tanya cerewet samamu, setelah salah Yesus kamu. berkata, Kamu cerewet salah, dibilangi kau itu seperti ayam, kau mau marah. Padahal itu adalah terapi sebagai waras. Kau bilang saya menghujat, kau bilang saya merendahkan dirimu. Padahal kamu sendiri yang merendahkan dirimu. Anak TK aja paham ini. Anak TK yang Kamu masih bisa orang baru mau diselamatkan ini menjelaskan, kamu sadar nggak mau memberi kalau waktu. Yesus sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Sekarang disaksikan banyak orang, ribuan orang. Kutanya lagi samamu, Yesus ini sedang berbicara dengan Bani Israel, betul atau salah? iya benar. Benar. Setelah itu yang datang kepada Bani Israel yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku pengikut Yesus, itu Katolik, salah atau betul? Apa kaitannya dengan nasihatmu itu? Apa kaitannya coba? Apa Yang kaitannya datang dengan kepada pengajarannya murid-murid itu? Yesus, Apa kaitannya dengar. dengan Yang nasihatnya itu? datang kepada murid-murid Yesus, ngaku-ngaku utusan Yesus, ngaku-ngaku rasul Yesus, itu orang Roma atau bukan? Kamu bisa kasih waktu nggak sama saya 2 menit saja? Tapi saya yakin kamu nggak akan kasih. Saya kasih, Karena saya kalau kasih. nanti saya Kita dengarkan jelaskan, ya kamu teman-teman. tertampar sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 28, di situ sangat jelas dikatakan Yesus sedang berinteraksi proses belajar mengajar dengan murid-muridnya Bani Israel. Orang-orang bersunan, tidak makan babi, penganut kitab Tanak. Jelas itu. Yesus berpesan, waspadalah kepada serigala yang datang nyamar domba. Oke, itu perkataan Yesusnya. Pertanyaan saya kemudian kepada Anda, Yesus mengingatkan ini kepada muridnya. Siapa yang dimaksud oleh Yesus yang datang kepada muridnya mengaku sebagai utusan Yesus, tetapi dia adalah orang Roma? Jawab. Oke, saya jawab. Sekarang, kenapa kamu mau membawa-bawa orang Roma? Karena di dalam nats ini tidak ada Yesus menyinggung terkait dengan bangsa yang dimaksudkannya itu terhadap nabi-nabi palsu ini, tidak ada kan? Kenapa kamu bawa orang-orang Roma? Itu kamu mencocok-cocokkan saja. Kamu menggiring opini supaya orang berpikir bahwa orang-orang Roma yang dimaksud ini. Jadi kamu sangat penyesat. Itu jelas di situ judulnya hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi yang palsu. Kemudian di ayat ke-16 itu kan kata kuncinya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tahu artinya dari buahnya? Kalau orang yang berkata baik, orang yang berkata benar, pasti buahnya juga baik. Sama seperti kamu. Kalau kamu berasal dari yang baik, kenapa dari kau tadi bawa kamu saya? pasti tentu. Ya, Ini, itu kau artinya dikasih dari waktu. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya buah yang baik, bibit yang baik, pasti buahnya juga akan baik. Pohon yang Itu sudah dimaksud pasti. di sini, pohon yang dimaksud di sini orang Roma, orang Di Indonesia mana ada tulisan kata orang Roma di situ? Tidak ada. Kamu jangan mencocok-cocokkan lah. Kamu yang jangan datang membodohi kepada orang. murid Di Yesus mana? siapa? Yang datang kepada murid Yesus siapa? Orang mana? Bagaimana sih maksudmu? Mulai pura-pura bingung kan? Kamu mulai pura-pura bingung. Itulah ku bilang samamu, Bung. Binatang masih layak kemudian mendapat pengajaran daripada ente yang manusia palsu ini. Ente itu manusia palsu, casingnya aja manusia. Oh, gagah. Kamu itu punya sudah memang benar-benar bawa punya tas, Di pakai ayat- sepatu. di ayat Ditanya 20. tentang Bible, langsung error. Ya kan? Kamu menambah-nambahkan. Kamu memang suka kalau diskusi itu menambah-menambahkan. Di mana di situ ada ditulis orang Roma? Tidak ada. Sementara Yang datang ditutup. kepada murid Yesus orang apa?
Kenapa kamu mencocok-cocokkan ke situ? Tidak nyambung itu. Karena Yesus mengatakan akan datang serigala, ngaku domba. Artinya non Yahudi ngaku Yahudi. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel itu gogok atau serigala. Yang datang kepada murid Yesus, angkatan Yesus itu orang mana? Orang Bugis? Orang Jawa? Orang Makassar? Atau orang Roma? Kamu jangan menyesati seperti itu. Tidak ada di sini tertulis bangsa mana yang dimaksud itu. Kan? Dan setelah perkataan Yesus, kalau dikatakan nabi-nabi palsu, berarti akan ada setelah Yesus nabi yang akan datang yang akan menggenapi daripada perkataan Yesus ini. Dari buahnya lah kamu lihat. Ini nabi palsu datang ke siapa? Datang ke siapa? Ya yang pasti ke seluruh dunia dia akan datang. Tengoklah kan. Inilah ku bilang kau itu manusia palsu. Otakmu nggak berfungsi. Ini Yesus. Dengar. Katakan dulu setelah Yesus. Dengar. Nabi mana yang ada di dunia ini yang datang mengaku nabi coba? Ya itulah dia maksud nabi palsu itu. Ya, nanti jangan dulu ke situ. Jangan dulu ke situ. Ini dulu. Kamu sebenarnya menampak dirimu sendiri karena nabi-nabi palsu. Saya ulang ya supaya kamu itu bisa dimanusiakan. Dengarkan saya. Yesus pada saat di dalam Matius 7 itu sedang berbicara dengan bangsa mana? Kutanya dulu kau. Ya dia memberikan nasihat bahwa berbicara kepada bangsa mana? Ya kepada orang-orang Yahudi. Kepada orang Yahudi. Ingat ya teman-teman, dari mulutnya sendiri mengaku kepada orang-orang Yahudi. Data ini mengatakan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, artinya datang kepada orang-orang Yahudi. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi mengaku sebagai rasulnya Yesus? Jawab. Terus Anda mau mengatakan bahwa itu para muridnya. Sementara saya ulang pertanyaan, coba lihat kan. Kita mau memanusiakan dia tapi tetap aja mau menjadi lalat. Kutanya samamu. Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu ini adalah angkatan pertama, orang Yahudi. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus yang adalah kebangsaan Roma itu siapa? Kisah Para Rasul 22 kamu baca, pendiri agamamu itu adalah berkebangsaan Roma dan lahir sebagai orang Roma. Mau sampai di sini juga aku ajarkan ke akar-akarnya. Hah? Ya, kamu jangan mencocok-cocokkan seperti itu. Bagaimana ya mungkin? Sudah, oke, saya kamu keliru. mengatakan itu kepada teman-teman, Bang Suma keliru. Jika Anda mengatakan itu kepada tunggu dulu. Jika Anda mengatakan itu kepada Paulus sebagai nabi palsu, bagaimana mungkin dia mengagungkan Yesus? Itu tidak akan mungkin. Oke. Baik. Tuduhan itu ditujukan saya keliru. kepada Paulus. Baik. Saya keliru. Sekarang tolong ajarin saya. Siapa orang yang datang kepada murid-murid Yesus yang adalah kelahiran Roma, bukan murid Yesus tapi ngaku sebagai murid Yesus atau utusan Yesus? Itu siapa? Bukan Paulus. Lalu siapa? Di ayat mana? Di ayat mana Yesus ada mengatakan orang Roma coba? Tidak ada kan ditulis. Kenapa kamu tidak ada? Tidak ada. Lalu yang dimaksud serigala ini siapa? Lah tadi kamu kan sudah membaca tadi penutupnya di ayat 29. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini dia akan menunjukkan kepada orang ahli-ahli Taurat maupun juga orang Farisi kan? Itu yang dianggap sebagai nabi palsu. Saya ulang pertanyaannya. Yang dimaksud dengan serigala ini siapa? Ya nabi-nabi palsu tersebut. Iya, siapa nabi palsu itu? Bukan Paulus, oke. Yang datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, menzalimi, mensesama, memenjarakan murid Yesus itu siapa? Bukan Paulus. Lalu siapa? Ayo. Kamu kan sudah menjawab sendiri. Ya ahli-ahli Taurat kan orang Farisi kan kalau kita baca di Alkitab. Paulus masuk nggak golongan ahli Taurat? Saya ulang. Paulus masuk nggak?
Oke, sekarang Saya kamu ulang dulu sudah pertanyaannya. Paulus masuk nggak ahli Taurat? masuk, Masuk nggak dia orang Farisi? masuk. Tapi bukan dia kan? Ya bukan dia. Lalu siapa? Karena dia nggak melakukan penyesahan kan, dia ada nggak menyiksa? Belum sempat dia menyiksa para murid, dia sudah bertemu. Dia sudah bertemu dengan Yesus dan matanya buta. Kemudian dia dipulihkan oleh Ananias. Jadi nggak bisa kamu mengarah, nggak boleh Oke. kamu mengambil sepenggal Oke, yang cocok. Oke, bukan Paulus. Identitasnya nggak bisa. Oke, bukan Paulus. Oke. Itu sudah jelas disampaikan Oke, ayat terakhir. oke. Seperti Teman-teman, ahli-ahli Taurat mereka. teman-teman, Jadi teman-teman, arahnya bukan itu kepada Paulus ahli ya. Taurat. Oke teman-teman, bukan Paulus ya, kubacakan Bukan dalilnya. Paulus. Oke, Iya. kubacakan dalilnya. Oke, kubacakan dalilnya. Kisah para pewarta 8 nomor 3. Tetapi tentunya Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar rumah dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku, tantenya Paulus, adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Ini bukan Paulus, tapi tantenya. Saya mau tanya, siapa nama tantenya Paulus yang dimaksud di surat tadi? Ya kan tadi Anda sudah baca, berusaha kan katanya. Ya, itu tantenya Paulus. Saya tanya, tantenya Paulus yang menganiaya murid Yesus itu namanya siapa? Kan tadi bukan Anda Paulus sendiri, kan? Tadi Anda sendiri sudah membaca bahwa dia Iya, berusaha. itu bukan Paulus. Dia berusaha tapi belum terjadi karena dia langsung bertemu dengan Yesus. Berarti Yesus bohong. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Berarti itu suara pembohong. Ya karena dia kan berupaya mengejar-ngejar, tapi jadi kalau berusaha mengejar-ngejar itu belum menganiaya gitu. Adakah ayatnya bahwa dia sudah berhasil untuk membunuh mereka? Tidak ada ayatnya karena belum berhasil, dia sudah bertemu dengan Galatia Yesus. 1, dengarkan teman-teman, pasang kuping baik-baik. Kayaknya memang orang ini layak disebut sebagai makhluk yang palsu, manusia palsu. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengarkan tentang hidupku. Hidupku di sini dalam kurung tantenya Paulus. Dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Iya kan berusaha. Itu masih upaya yang dia lakukan, tetapi belum berhasil. Dan pada akhirnya dia Tanpa bertobat. batas aku menganiaya jemaat. Ini apa maksudnya ini? Hah? Ini apa maksudnya ini? Ya kenapa kamu tinggalkan kata yang berikutnya? Itu kan masih dalam upaya. Kan ada penjelasan Tanpa kalimat berikutnya. batas aku menganiaya Iya, dan baca yang berusaha berikut, coba. dan berusaha membunuh. Iya, masih berusaha, belum terjadi. Belum menganiaya. Masih berusaha. Menganiaya yang Tanpa dimaksud itu batas dia aku mengejar-ngejar. menganiaya. Tanpa Dia batas aku mengejar-ngejar. menganiaya. Ini belum menganiaya. Belum. Siapa murid Yesus yang sudah dianiaya oleh Rasul Paulus? Dia masih Inilah mengejar-ngejar. teman-teman, mohon maaf teman-teman Kristen, kenapa saya keras kepada orang-orang cupu yang kayak begini nih. Ini manusia palsu nih. Kristen-Kristen awam yang masih bisa diselamatkan, dengarkan, tengoklah ini. Udah, nggak Ini usah premium. manusia Tunjukkan palsu. ayatnya. Tunjukkan Manusia ayatnya. palsu nih. Ini manusia palsu yang di dalam Tunjukkan kitab suciku ayatnya. disebut orang-orang kafir. Galatia 1:13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan. Dibilangnya dia belum menganiaya katanya. Padahal tanpa batas. Halo, selamat siang. Kalau tanpa batas itu berarti tinggal mati aja belum. Gitu ya. Sabar Mbak Gitu ya. Maria, sabar Mbak Maria. Jadi jelas bahwasanya Yesus berpesan kepada murid-murid yang asli akan muncul kemudian pembinasa keji. Tanda-tandanya kemudian datang kepada murid Yesus mengaku domba. Oke, boleh izin saya menanggapi Bang ya? Boleh saya menanggapi, kasih 2 menit. Ya, silakan Anda menipu, silakan. Oke, ya. Jadi Bang, memahami Nats Alkitab itu nggak bisa Bang hanya fokus pada satu perikop saja. Nanti ada kitab yang lain itu menjelaskan terkait dengan nabi-nabi palsu. Saya baca ya di 2 Petrus 2 ayat 1 dan seterusnya saya baca nih ya.
Judulnya Nabi-Nabi dan Guru-Guru yang Palsu. Di sini dijelaskan siapa yang dimaksud Nabi-Nabi dan Guru-Guru Palsu itu. Saya baca. Sebagaimana Nabi-Nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ini yang dimaksud Yesus itu ya. Ya, Mereka di akan antara kamu memasukkan... kan. Dengar tentang pengajaran yang sesat ini. Mereka akan memasukkan pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangka penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup. Ini ya ciri-ciri nabi palsu nih. Ayat yang kedua ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Itu sudah jelas ciri-ciri nabi palsu. Baca di 2 Petrus 2 ayat 1-2. Mereka akan memberikan dirinya kepada hawa nafsu. Sedikit-sedikit mau kawin, sedikit-sedikit mau kawin. Seperti itulah yang maksudnya ciri-ciri daripada nabi palsu. Dan ini saya bukan mau Orang Kristen dong. berkata-kata opini, bukan. Orang Ini Kristen jelas dong, ayatnya. sedikit kawin, nikah nggak pernah. Taunya cuma kawin Jadi- kayak ayam. Jadi Nikah nggak nabi-nabi pernah. palsu yang dimaksud Yesus itu dijelaskan di 2 Petrus. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Jadi nabi palsu itu ataupun para penyesat, Alkitab menjelaskan dalam 2 Petrus, dia akan memberikan dirinya pada hawa nafsunya dan mengikuti cara-cara hidup mereka. Itu Hawa nafsu jawabannya yang itu, benar sesuai hawa Alkitab. nafsu itu bukan cuman seks. Hawa nafsu itu semua binatang dimakan, yang diharamkan dimakan semua minuman yang diharamkan dimakan, itu hawa nafsu. Dah. Jadi jangan kau menghayal, karena hanya agama Kristen yang tidak ada pola rukun nikah dalam agamanya. Yang mereka tahu hanya kawin. Kau suka Abang aku, mau bilang aku suka apa, kamu. tetapi saya menjawabnya sesuai Alkitab terkait dengan saking nafsunya, guru yang palsu itu tadi, bahkan nabi palsu saking itu. nafsunya, kau batangan dengan batanganmu itu, kau tabrak itu di agamamu. Sekarang kalau kau berbicara mengenai 2 Petrus, sebagaimana nabi-nabi palsu, demikian juga di antara kamu di situ siapa? Jawab. Demikian juga di antara kamu di situ siapa? Jawab. Malu kau kan? Demikian juga di antara kamu, di antara murid Yesus akan muncul nabi-nabi palsu. Malu kau kan? Sekarang coba kau lihat dalam 1 Yohanes dalam kitab kau itu. 1 Yohanes 2 nomor 18. Diam. Gantian. Kau diam. Daripada saya turunkan kau. Untung bagus saya mau memanusiakan kau daripada kau jadi binatang terus. 1 Yohanes 2 18-19. Kau dengar baik-baik. Anak-anakku, ya paman, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Masa? Mas kan 2000 tahun belum kiamat juga hari terakhir. Pembohong. Seperti yang diam dulu. Kau mau dimanusiakan, kau nggak mau. Kau mau jadi binatang terus. Itulah maksud saya, jangan ditambah-tambahi. Diam. Anak-anakku, ya paman, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Masa? Bohong aja lu. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal di antara kita. Berasal dari antara kita. Kita itu siapa? Hoi. Nabi palsu antikristus itu berasal dari antara kita. Kita ini siapa? Hoi. Sejaman dengan Bangsa Yahudi. Dari tengah-tengah bangsa Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu maksudnya. Oke. Anda sudah jawab. Paulus, Iya, memang itu ahli jawabannya, Taurat. memang itu Paulus, jawabannya, orang iya. Farisi, betul? Iya betul. Betul. Udah, tepuk tangan. Sekarang pertanyaannya, kalau Anda sudah mengakui bahwa Paulus adalah ahli Taurat, orang Farisi yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus, pertanyaannya saya, dengarkan baik-baik. Pertanyaan saya, selain Paulus, siapa lagi yang pernah mengaku sebagai oknum yang bertemu dengan Yesus dan sampai kepada murid Yesus dan menganiaya murid Yesus? Silakan. Ini jahat sekali mau fitnahmu, Bang. Di mana ada penjelasan? Di mana ada penjelasan terkait dengan narasi Anda, coba? Di mana? Kok jadi saya fitnah? Anda Pertama kamu sudah mengakui. menambah. Yang mana yang saya tambah? Kan tidak ada penjelasan bahwa orang yang menjadi nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang pernah
Apa tadi kalimat terakhirmu tadi? Kalimat narasimu Tadi terakhir kamu tadi. sudah mengakui ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Berarti nabi itu datang kepada murid Yesus. Nah, inilah aku bilang kamu itu manusia palsu. Kamu tidak berakal soalnya, susah memang. Padahal saya mau memanusiakan kamu setelah kamu sudah 60 tahun menjadi hewan. Ini saya mau memanusiakan kamu loh. Gimana sih? Kok jadi kau nipu dirimu sendiri? Upaya-upaya yang kau lakukan itu semakin membenarkan Al-Quran bahwa mereka itu lebih hina dari hewan. Hewan tidak diberi akal wajar. Ini dia, saya kasih akal kata Allah, tapi mereka lebih rendah karena akalnya mereka matikan demi ego, kepercayaan nenek moyang mereka. Anda sendiri yang mengatakan kepadamu, mu di sini siapa? Orang Yahudi. Nah, yang datang kepada mereka murid Yesus itu yang menganiaya itu siapa rupanya? Kalau bukan Paulus, tunjuk satu tokoh. Siapa yang pernah menganiaya murid Yesus selain Paulus? Tunjuk satu tokoh. Aku kasih kau waktu 6 tahun. Silakan, mulai dari sekarang. Yang lain diam. Waduh, janda lagi aku 6 tahun bang nunggunya. Udah Iya, 13 tambah 6, 19 tahun bang. Ah, parah kok. Jadi abang jangan comot dari kitab ini dicocok-cocokkan, kemudian arahnya ke Paulus. Padahal itu kan nggak nyambung. Yang perlu sebenarnya kita cari tahu, ketika Yesus mengatakan akan datang nabi-nabi palsu dan guru-guru yang palsu dan guru-guru palsu ini, maka kita cari referensi lain dari Alkitab juga. Ciri-cirinya seperti apa? Makanya saya katakan tadi. Kenapa Ada di 2 kamu Petrus. menangis? Ada di 2 Petrus. 2 Petrus itu Seperti apa? Dia akan dikuasai oleh hawa nafsu. Itu abang buka 2 Petrus. Iya, 2, sekarang ayat 1 dikuasai sampai 2. hawa nafsu itu maksudnya apa? Ya dikuasai hawa nafsu ya berarti itu suka kawin. Cuman itu. Kemudian ya mengikuti segala berupaya untuk mengikuti keinginan dunia lah. Nah, sekarang kalian itu mengikuti siapa sampai kalian itu makan babi? Ikut siapa? Ikut siapa? Iya. Salahnya di mana coba? Abang menurut Ya kan, abang salahnya di mana? Coba makan babi. Anda kan harus punya data ketika Anda tidak makan babi. Salahnya di mana? Ini tadi enak bang. Salahnya di mana bang? Salahnya di mana coba? Kan cerewet salah. Lincah mulutmu tapi salah kau. Kamu menyalahkan saya karena saya makan babi. Oke. Tadi bicara hawa nafsu tuyul. Makan itu identik dengan nafsu. Tidak bersunat itu nafsu. Tunggu, kalau saya makan ayam, baru itu namanya nggak mengikuti hawa nafsu begitu. Kamu ketawa dengan kebodohanmu coba. Udah turunin, manusia cukup turunin. Gak baru mengikuti hawa nafsu. Saya sudah berusaha mau menjadikan kau jadi manusia, tapi kamu ternyata lebih suka jadi hewan. Udah selesai. Pasien selanjutnya. Capek saya bimbing kau. Capek kau bayar saya kagak. Kau adikku juga bukan, keluarga juga tidak. Aku mau memanusiakan, malah kau kayak semakin menghewankan dirimu. Semakin saya mau memanusiakan, semakin kau binatangkan dirimu. Ya sudahlah, deritamu lah itu. Kau gak usah berterima kasih samaku. Kau pulang aja ke rumahmu, nangis sama emakmu. Mak, kau kasih minum aku susu apa kemarin? Susu babi. Nah itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu dimanusiakan nggak mau? Warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, ini pasien Agama apa bukan? Kristen dulu yang naik ya, yang semuanya saya hapus dulu ya. Dengerin ini teman-teman. Bayu ini mungkin pasien bukan ya? Oh bukan. Bayu. Bukan. Dia perawat. Dia sudah siapkan suntik mati. Beliau spesialis suntik mati kalau ada pasien akut. Yuk. Saya bawa ambulan bang. Sebelum disuntik kabur pula dia bang. Gimana? Nggak sempat lagi nyuntik ya. Udah pernah aku suntik dia itu pakai suntikan kerbau. Tidak mempan lagi. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih berbau-bau hewan itu kalau astagfirullahaladzim. Iya, Tadi udah katanya pernah aku aku makan. suntik. Jarum suntiknya sebesar linggis. Gak mempan. Tadi nggak astagfirullah. Tadi dibilang aku mantan manusia. Jadi selama ini apa? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah,
Waalaikumsalam Matius 7 kan warahmatullahi tertulis begini, tertulis di bagian Matius 7. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepada murid-muridnya toh. Itu orang tolo-tolo sekali tadi. Ya iya. Oke, pasien Sudah diakui selanjutnya. awalnya, ujung-ujungnya bengkok lagi. Udah makan dulu kok, makan dengar suara makanmu. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Yang Kristen. Itu mohon teman-teman. Jadi tadi yang teman-teman yang saya tolak semua itu Islam ya. Yang Kristen dulu naik ya, yang Kristen. Please tolong teman-teman, kita lagi diskusi. Lagi berjalan diskusi, jadi tolong teman-teman yang di bawah tolong. Saudara Siman kami jangan dulu minta naik ya, tolong. Tolong banget, tolong. Jadi ya biarkan yang Kristen. Kadang-kadang mereka ini udah kita ngomong minta naik juga. Memang gak ada, astagfirullahaladzim. Saking cintanya sama Gurunda, host Bunda. Iya nanti, ini kan lagi terjadi diskusi, nantilah. Karena ini memang. Adapun ini sih, coba kita cari nih, Firdaus Sasada. Pokoknya Dari yang namanya itu. Sasada. Us ya, Kristen itu. Nah ini Firdaus. Kristen ya, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam ya Bang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bunda. Aduh Bang, mohon maaf dibawa dulu deh, tolong please. Lagi perjalanan diskusi loh. Kalian maklum apa sih? Tolong please. Tolong yang Kristen dulu ya, tolong temanku, tolong. Itu yang minta naik. Juventus kah? Tadi Firdaus namanya, kirain Firdaus Sasada, kirain Kristen atau Islam. Assalamualaikum katanya. Josephus ya kan? Oh, ya. Coba ini ya, tahu nama-nama Islam kayaknya nih. Harus coba ini. Ayo, oke. Ya agama Kristen ya nah. Itu Bang Juma lagi makan dia, jadi kehabisan tenaga dalam deh kan. Makan dia pakai. Oke, Restrum, selamat siang. Agama apa? Rostrum, naik di mute Bang. Udah minta ngapain minta naik di bawah aja lah. Itu Kristen. Naik, Sabar, itu Oten. Itu Oten. Iya. Bunda sabar. Naik mute. Nah diskusi tadi malam. Sabar balik kampung Bunda. Itu yang semalam kenapa? Kenapa dia semalam? Contohlah aku ini paling sabar. Dia mengakui semua kebobrokan yang ada di dalam Bible. Gitu. Oh iya, yang tadi malam ya Bang ya. Tapi dia kan Kristen yang jujur. Yang jujur gitu. Tentang LAI. Tadi malam kalian gak lihat ya, seru banget loh tadi malam itu si Baluap. Ini Bang Sidik, kayaknya dia merindukanmu. Lagi rapat kita di Zoom. Oh, tadi malam di tempat sini ya, Bun. Rasmi. Sama Rasmi nih. Dia kangen kali sama mu Bang Sidik. Kau hadapin dulu dia, Bang. Muntah kok. Udah orang kayak Ngapain gini. kangen sama tugas kita udah selesai loh sama orang-orang kayak gini. Udah ribuan kali diskusi sama kayak gini. Sama Bunda Rama aja lah ini. Noise. Kalau power hari ini suaraku serak. Aku ini mau diskusi yang santai, suaraku serak gitu loh. Habis lomba karaoke. Gak bisa santai sama teman-teman Kristen kita kalau yang udah ngotot, Bunda Rama. Pasti tetap. Mana si Rasmi tadi turun ya? Iya. Yang ada musik, weh. Ada musik di YouTube. Astagfirullahaladzim. Aku tadi malam kena 4 jam loh aku live-in. Kena. Astagfirullahaladzim. Aduh, kacau balau. Astagfirullah, 4 jam aku live-in. Kena copyright. Males lah. Akhirnya dihapus. Sia-sia kan 4 jamnya. Astagfirullah. Coba teman-teman tolong ya, kalau ada musik-musik itu dijauhin, tolong banget. Coba yang Kristen coba minta permintaan naik. Saudara-saudara kita Kristen. Agama Kristen. Atau telepon pendeta kan gitu ya. Nah, diskusi. Pendeta siapa? Ya terserah Sasoro atau Bambang Nursena.
Terserah pendeta mah. Merasa masalahnya mereka nggak mau gitu. Bukan nggak mau tuh kadang apa ya? Kalau perempuan pendeta, kalau laki-laki kan pendeta, kalau perempuan apa? Pendeta juga, pendeta perempuan, pendeta wanita. Oh. Beda Pendeta kalau kita juga, kan enggak. ustazah. Ustadz. Aku kira kalau perempuan pendeti. Bukan ya, pendeti. Enggak, pendeta wanita. Coba lihat si rostrum. Ini pun yang kabel-kabel sarafnya udah ada putus ini. Black sweet. Hitam manis. Ada Black Sweet kok sama si Restru aja. Black Sweet kok sama si Restru nih, Restru. Coba. Ya, enggak, saya di sini ini room Islam apa bukan ya? Gaya kau, gaya kau, dia. macam nggak tahu kau roomku baluap. Hitam manis, hilang manisnya, tinggal hitamnya. Enggak, saya pikir ini bukan room Islam. Karena akhir-akhir ini kan banyak yang nyamar jadi Islam. Gaya. Black serot. Bang Tidore, kau nggak ada ilmu. Saya mau diskusi sama Bang Suma. Bang Black, Ada Bang Juma. Black. Itu Abang Juma lagi makan kayaknya, Bang. Abang lagi makan deh siapa, Bang? Telah cepat-cepat nasi Bang Bang. Op. Bang Kalau Black. perlu kau minum satu teko, Bang. Saya gini Bunda Rahma. Saya ini sebenarnya mau bertanya, tapi nanti kasihan umat-umat Islam di bawah nanti sakit hati. Sakit hati dengan pertanyaan saya. Longor Nanti kali, longor. Cepatlah kamu tanya apa longor. Bang Black. itu kan Bang Tidore kan langsung Dengar dulu, kejang-kejang. Bang. Aduh, suaraku nggak ada Saya ya, baru Bang satu Black. kata Bang Tidore. Ada, Bunda. Bang Black itu Bang Rostrum itu Kristen yang jujur. Dia Katolik tapi dia jujur. Beda kayak kalian yang Protestan ini. Coba bertanya sama Bang Rostrum itu. Bunda, mereka bukan Protestan tapi prosetan. Oh. Kemarin ada yang marah-marah Dia loh. katanya Bun, mau itu. Bang Juma. Bang Juma kayaknya lagi makan. Tadi kedengeran suara piring ketak-ketuk gitu. Sama, Bang Desi makan dulu, Bang. sama kita aja. Bang Suma makannya itu ini makannya Makan cukup dah. sudah Bang Suma. Kau itu kayak bos-bos aja kau makan. boleh. Memang dia Jangan bos langsung kok. aja, langsung. Memang Bang Juma bos sih. Emangnya kau gembel? Oh memang Bang Suma. Oh saya baru tahu. Emang kalau Bang Juma bos. Yang gembel itu kau. Oh jadi Black Sweet. kalian itu anak buah. Oh jadi Tunggu, kalian tunggu, itu gembelnya Bang Suma gitu. Kami ini bukan anak buah, tapi kami ini adik-adiknya, saudaranya Baluap. Oh, jadi kalian kalau itu Bang Juma anak bos, buah berarti Bang kami Juma. juga bos. Baluap. Black Sweet, Silakan, langsung Kak, aja Black. deh, langsung. Yang bertemu dengan Yesus, dengarkan dulu, Black. Dengarkan dulu. Siapa yang mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik terangkat ke surga? Siapa? Bayu kau nggak ada otak kau. Saya Siapa malas yang diskusi dengan bertemu orang nggak dengan ada Yesus otak. setelah Yesus terangkat naik ke langit? Ya, siapa yang mengaku? Sudah saya Siapa? katakan, saya nggak suka diskusi dengan orang yang nggak ada otak seperti kau, Bayu. Saya mau sama semua ada ini, otak. semua Kau yang otaknya nggak ada cerdas. otak. Coba siapa? Kalau kau nggak ada otak, Kali ini orang ya longor betul. sabar Coba, Bang. sama aku. Menurut kamu Sama lebih aku pintar aja. Bayu atau Bang Black. Suma? Sama aku aja Black. Ayo. Oke, sama Bunda Rama aja. Jadi lebih pintar Bunda Rama daripada si Bayu ini, teman-teman. Si Bayu ini nggak ada otak, teman-teman. Masih ada manusia palsu juga. Ada di bawah Banyak Bang. Banyak. Ada si Black Sweet sama si Ferry. Logo. Assalamualaikum, Semua ini, Bang. shalom, brothers and sister. manusia plastik. Ini lagi longor datang. Ayo, yang mana yang mau diterapi dulu nih? Nih. Black Sweet Bang. Nah, Ini Itu si Bayu Black Bang, Sweet, bukan karena saya Bang. Si ini Bayu panunya- bilang dia lebih pintar dari Bang Suma. Black ini Black dulu Gurunda karena Black ini Bentar panunya dulu Bang kurapnya Suma masih mau ada. ngomong, Silakan. hargai Bang Suma ngomong. Ya, Silakan lanjut. Gurunda ngomong. Lanjut. ya. Kamu dengar tadi temanya? Hasil diskusi saya kemudian dengan manusia palsu yang turun. Yang pertama tadi. Oh, saya baru hadir Bang Suma. Oh.
baru hadir. Ini Bang Suma asli atau palsu ini ya? Soalnya Asli. di sebelah itu dikatakan Bang Suma. Bentar, blokir. Maksudnya ada yang mengatakan kalau Bang Suma itu meninggal. Makanya saya ini konfirmasi apakah ini Bang Suma yang masih hidup. Banyak kali ceritanya ini sebelah sekali ini. baru mampir. Bayu, kau saya nggak bicara sama kau, Bayu. Kau tutup mic aja kau. Iya to the point aja kau longo. Ngapa kali panjang kali ceritamu longo? Banyak kali ceritamu kuputar lidahmu ya. Kalian itu Bang Suma mau ngomong. Kalian di sini anak buah. Bang Suma bos di sini. Hargai Bang Suma bos kalian di sini. Tutup mulut itu satu-satu. Pinjak lah batang leher kau ni mati kau. Kapan kalau kalian ngomong terus kapan Bang Suma mau ngomong? Kau Silakan diam Bang sama Suma. pengikut aja. Kau itu tolol. Pengikut, silakan pengikut. Banyak kali kau ceritamu. Pengikut, silakan sama Bunda. Oke. Topiknya apa ini? Kristen anti Tuhan? Ya. Apakah betul? Betul. Oke. Jadi, kalau cuma asumsi, janganlah. Karena Kristen itu memiliki beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya? Yakin? Ya, yakin. Siapa nama Tuhan yang esa itu? Tuhan yang Maha Esa itu adalah Adonai, Hashem, yang telah menjelma menjadi Yesus. Ya. Mati meja. Nah, ini anti Tuhan. Itu makanya aku bilang kan. Gak salah kan aku bilang. Tetapi kenapa? Sebetulnya saya mau tanya, kenapa kalian tidak bertuhan kepada bintang? Itu kan? Tega lah. Iya kan? Sebab di ini dulu ya, manusia palsu ini di ini sebentar ya. Ustaz Kenama nelpon soalnya ya. Bentar ya teman-teman. Sebab begini brother. Iya Bang. Ya, Ibrahim ketika dia melihat bintang, dia katakan inilah Tuhanku. Kamu kan selalu mengaku Ngapain menyembah bintang? Orang bintang juga ciptanya Tuhan Kenapa kami kalian kok. tidak menuhankan bintang brother and sister? Justru saya mau Tuhan katakan kami, Bang. bahwa Apa yang kami sembah? Al-Quran ini sudah diubah-ubah. Abraham di Alkitab kami dia tidak pernah mengatakan begitu ketika dia melihat bintang ini Tuhanku. Ketika dia melihat bulan ini Tuhanku. Semuanya. Jangan ketika Jadi dia melihat justru di dalam Al-Quranmu yang sudah apa dirubah. Aku jelaskan pengikut. Abraham tidak Ketika pernah menuhankan bintang, tidak pernah Ketika dia melihat menuhankan bulan. Tetapi kenapa Ini orang Ibrahim menuhankan bintang dan bulan, bahkan matahari? Sebentar. Jadi kenapa kamu tidak menuhankan bintang saja, Bro Suma? Ya kita jelaskan. Kenapa kamu tidak menuhankan bulan saja? Ya, kenapa? Kamu kan kayak komberan, kayak perempuan. Kamu kenapa? Kamu mengikuti mila Ibrahim. Kau dengar dulu. Di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab kami tidak pernah Abraham menyebut bintang itu. Kalau kau gila berobat. Jangan naik komal kalau kau gila, berobat dulu. Makanya baca Al-Quran. Jangan cuma apa ya? Jangan cuma hafal. Itu ketika Nabi Ibrahim dan rupanya Muhammad juga tidak paham dengan Al-Quran. Kenapa? Jangan sampai kamu Muhammad saja tidak paham dengan Al-Qurannya. Boleh saya tunjukkan bukti. Di sini kita berbicara tentang bukti ya. Jangan kita tidak berdasarkan bukti. Dia mau minta diturunin. Nah, dibilang, kenapa kamu sudah kepanasan? Gitu. Takut itu api. Sejak kapan Ibrahim menuhankan bintang? Baca Al-Quranmu. Al-An'am ayat 76. Ayat berapa? Al-An'am ayat 6, ayat 76. Terus apa di situ bunyinya? Di mana di situ? Saja. Nah, mana di situ? Mana? Nabi Ibrahim menuhankan mana? Tuhannya itu bintang, coba. Baca terusnya dong. Kamu yang nanya, kamu yang jawab. Kalau kamu menyembah anak manusia itu jelas, karena waktu dia dibangkitkan itu dengan tubuh kemuliaan, toh mati dengan tubuh kemuliaan, bangkit dengan tubuh kemuliaan, diangkat pula dengan tubuhnya itu pula anak Maria. Markus 14 nomor 62, akulah anak manusia itu. Anak manusia ya anak Maryam yang kau tuankan itu loh. Gimana sih?
Kalau itu jelas. Mati dengan kemanusiaannya, bangkit dengan tubuh kemanusiaan, diangkat pula dengan tubuh itu. Anak Maria itu diangkat. Nah, setelah Maria nyari, mana anakku? Bingung kalian? Sudah jadi Tuhan katanya. Anda sudah baca Al-Quranmu? Oke, saya baca ya. Saya baca ya. Oke, dengarkan. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Ayo, kenapa kalian tidak mengantar bintang? Terus lah. Baca terus lah. Baca terus. Oke, baca terus. Maka ketika bintang, ya, saya akan baca terus. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Bro, kenapa kamu tidak tuhankan bintang? Kamu kan mengikuti bila Ibrahim. Kenapa tidak tuhankan bintang? Ibrahim ketika dia melihat bintang, dia katakan, inilah Tuhanku. Mana di situ tuannya Ibrahim bintang? Anda tidak baca? Tidak dengar? Oke, saya bacakan kembali. Nah, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Inilah Tuhanku. Terus? Ya? Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka pada yang terbenam. Nah, terus? Kenapa kamu tidak menjadikan Tuhan bintang sebagai Tuhan? Ayo. Memang beda kalau manusia berakal dengan tidak berakal. Baca selanjutnya Kuclu, baca selanjutnya. Lalu ketika dia melihat bulan, Kapir, dengar dulu. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku. Ketika dia melihat bulan terbenam, kemudian ketika dia melihat matahari terbit, Kapir, diam dulu kalau kita jawab. Kan kau bertanya, kau menuduh. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, mempertanyakan itu, jadi kita jawab. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Ya, ini lebih besar. Ketika melihat matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas dari apa yang kamu persekutukan. Dia tidak mau karena matahari pun terbenam. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kapir. Ini masa-masa Abraham mencari Tuhannya, pencarian. Tolol benar. Pantasan kau menuhankan, pantasan kau menuhankan anak orang karena otakmu begini. Bintang, bulan. Ini yang mengatakan Tuhan itu Ibrahim, bukan pengikutnya. Mana? Coba tunjukkan satu dalil pengikut Ibrahim mengatakan bulan itu Tuhan. Mana itu Bunda? Coba tunjukkan. Ya, kalau tidak, kenapa kamu tidak tuhankan bintang? Kenapa kalian tidak tuhankan matahari? Kenapa kalian tidak tuhankan matahari, bulan, bintang, matahari? Ya, Santos, ayo. Kenapa kamu tidak tuhankan bintang, matahari? Kamu kan pengikut. Kamu kan mengatakan, kami mengikuti milah Ibrahim. Berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan kan? Dia jelas lu di situ. Ya. Kenapa kamu tidak ikuti milah Ibrahim, brother? Enggak ada. Jadi yang menuhankan bintang Ibrahim, tapi itu sebuah kemuliaannya, betul. Tetapi itu tidak terdapat dalam kitab kami, karena kami percaya Abraham itu ada orang yang beriman. Dia bukan menyembah bintang, bukan menyembah bulan dan matahari. Pengikutnya Ibrahim juga tidak ada yang disebutkan. Kapir, baca 79. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tolol, baca 79-nya. Jangan kepanasan kamu Bunda. Jangan kepanasan kamu Bunda. Jadi yang anti Tuhan. Kenapa sih Oten ini longor kali dari tadi? Bisa di-mute kan dia Bunda? Kenapa ini orang lagi sakit? Bang, kalau sakit jangan naik koman. Mau cari remis. Terus apa yang mau cari remis? Memang ayatnya kok tiga ayat mengatakan bulan, bintang, matahari. Kamu paham apa baca Quran itu? Longor, nggak usah bicara terus kau. Dari tadi kau ngerocos saja dari. Makanya dibaca ayat sebelumnya itu penunjukan Allah kepada Ibrahim tentang kekuasaannya, rasa takjub. Nah, kamu tahu nggak? Kalau dalam pemahaman Bible itu ada yang disebut dengan namanya doksologi. Doksologi itu apa? Seruan namanya.
rasa takjub, seruan takjub. Nah, sama dengan hal seperti begitu. Ketika Nabi Ibrahim situ menunjukkan rasa takjubnya kepada kekuasaan Allah, di situ ditunjukkan. Makanya dia menunjukkan rasa kagumnya atas penciptaan yang ditunjukkan Allah kepada dia, kekuasaannya. Dengarkan dulu kau longor. Makanya jangan ngangek terus kau longor. Dibilang itu susah kali kau longor. Kenapa dia mengatakan Udah itu dibilang Tuhan? itu menunjukkan rasa kagum dan kekuasaannya, makanya dikatakan begitu longor. Dari tadi kau torak lah, bintang pegang kepalamu. Botak pun kau nggak numbu rambutmu. Tolong kali koplak kau longor. Ini kan Susah kaumnya Nabi Ibrahim kala itu kan pada menuhankan bintang, bulan, gitu kan. Kemudian Abraham menengok, kok bulan matahari tenggelam, berarti tidak berkuasa kan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, matahari tenggelam, berarti ini wajjahtu wajhiya lillazi fataros samawati wal arda hanifam wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini aku nih Ibu Abraham nih. Jadi tadi itu pencaharian dia, mencari dalam hal pencaharian dia. Ketika melihat bintang menghilang, melihat bulan terbenam, melihat matahari terbenam, artinya itu tidak abadi. Dia tersadar bahwa hanya Allah yang maha ini. Pada zaman Ibrahim kan mereka menyembah patung-patung. Ada kisahnya itu ketika Nabi Abraham merusak semua patung kan. Kemudian patung yang paling besar tuh disitulah ditaruh kapaknya itu ya, yang dipakai untuk menghancurkan patung. Itu kan akhirnya dia meninggalkan negerinya kan, kemudian dia hijrah ke Irak sana. Dia hijrah ke tempatnya yang sekarang di tempat itu Bani Israel. Apa sih, Samya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa aku Zero dinaikin Kristen? ini? Islam, alhamdulillah. Hah? Tadi greget kali aku itu dengar yang oten tadi itu. Itu kan masa Nabi Ibrahim, masa-masa mencari Tuhan ya, kisah Pencaharian. Iya. Ya orang gitu bang, jangan ini biasa lah oten-oten. Sekarang kau Black Sweet, apa yang ingin kau tanyakan? Enggak, Iya, Bun. jadi Udah semangat aja, Ya. Bun. Yuk, semangat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi umat Islam itu Allahnya ada berapa, Ya, Bunda? apa sih kamu? La Bang Suma, ilaha Bang Suma aja, illallah, Bang Suma. tiada Tuhan selain Allah. Guru ndak kan masih menelpon. Hanya satu. Yang kutanya itu Tuhanmu yang mana, Bang? Bapak kah? Yesus kah? Bentar, Bunda. Saya baca ayat boleh? Boleh lah. Di surah An-Nisa 125. Ini Ayat buat teman-teman muslim juga yang di bawah. Bentar. An-Nisa 125. Surat ya, An-Nisa ayat 125. 125. Nah, di sana Silakan. di sana bahasa Arabnya ada kata lillahi atau lillah. Paman Bahasa Arabnya Bunda, di sana ada kata lillah. Iya lillah. Wajahahu Ya, lillah. lillahi wa huwa. Ya, wajahahu lillahi. Lillah, Apa lillah sih itu kau kan Yesus? artinya kepada Allah. Bukan bahasa Betul atau Al-Quran, tidak? ya Allah ya Rabbi. Apa itu? Lah, lillah itu kan artinya apa? Bentar. Lillah itu artinya lillahi. apa, Bunda Rahma? Kepada itu Allah. artinya apa? Kepada Allah. Kepada Allah, pintar. Kalau Menyerahkan diri. di bawah lagi ada kata Allah. Kalau kata Allah itu artinya apa? Nama sembahan kami.
nama Tuhan kami. Itu bukan Orang nama, Islam. itu bukan nama, itu gelar. Ya karena kau Arti curi dari kata bang, al kau itu apa curi. dulu? Lalu Bentar, kau curi, bunda. lalu Saya tanya, kau makanya saya jadikan diskusi sama Bang Suma gelar. aja biar bisa nyambung. Dari mana kau itu ambil kata Allah itu? Dari mana kau? Coba tuh tengok di original teks Bible itu. Theos. Coba mana? Arti dari kata Ya, al dari itu mana apa? kau Bahasa ambil itu? Arabnya kan sang. Pandai-pandai kau. Ya Allah itu nama proper Bahasa name. Arab, Coba kau di bahasa Bible Arab itu. itunya kan sang. Bunda Rahma. Nah, dia orang. Coba Lah, gini itu kan aja baru deh. Bible Allah. original. Udah nggak paham kau bahas ke situ. Allah itu coba kita cari di Bible original Biblemu yang Theos itu yang bahasa Yunani. Coba ada kata Allah di situ. Ini Kasih aku, bentar, kalau ada kata Allah. bentar, Saya Bunda Rama. minta Biar saya bacakan original bahasa teks Indonesianya. Bible. Biar saya bacakan bahasa Indonesianya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah? Itu bahasa Apa arti Arabnya berserah kepada diri? Allah. Lillah. Berserah diri apa? Iya, lillah kepada Allah, lillah kepada Allah. Itu artinya kepada Allah. Koma, sedang dia mengerjakan kebaikan dan Kristen. mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah, nah di sini ada kata Allah. Watakasalahu Ibrahim Khalillah. Iya kan, Bunda Rama. Di sini kan ada kata Allah. Allah. Di atas Ya juga kata kenapa itu nama? lillah. Kenapa dengan itu? Apa Berarti sih? namanya Lillah Allah itu ada kepada dua, Allah. lillah dengan berarti nama Allah ada dua di sini. Lillah dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Lillahi Bukan kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Allah itu ya nama. Kalau Allah, Kenapa kau masuk bahas ini? Kau nggak paham bang? Ayo, di mana kata Allah di kalau Biblemu itu? makanya ayo. saya mau tanyakan Gurunda Suma dulu. Allah itu artinya apa? Maha Allah atau Nama bukan? itu dodol, nama itu dodol. Allah itu Sejak nama kapan sembahan nama itu orang menjadi Islam, Maha nama Tuhan. Allah? Loh, tiada Tuhan selain Allah ya. Kenapa kau yang curi itu kata Allah? Kau ganti jadi sebutan. Sekarang bahasa Yunani Tuhan Kau curi. Bahasa Yunani Sudah kau Tuhanmu curi, coba, Bang. bahasa Yunani Tuhanmu itu Theos atau ALLH? Iya, coba. Original Biblemu. Lil itu kan. Saya buka dulu ya. Lil itu kan kepada lil. Al. Bahasa Arabnya apa? Nama Allah kalian ada dua di sini. Mati meja, mati nama meja. Tuhan bahasa Yunani siapa dulu? Mati meja. Bahasa- nama Mati meja. Inilah kalau bukan manusia mau membahas tataran cakupan ilmu manusia, nggak bisa bang. Ayam diajarin bagaimana caranya main kelereng itu nggak bisa. Anda ketinggian bahasnya. Anda membahas sesuatu yang kapasitas Anda itu belum bisa ke sana. Ibarat bayi Anda makan jagung bakar. Saya bisa. Yang ada Makanya Bang Suma berdarah-darah coba gusinya jujur, nanti. Bang Suma. Oke, baik. Bang Suma jujur. Al itu kenapa pula diterjemahkan saya menjadi disuruh apa jujur? kalau dalam bahasa Indonesia? Apa? Al itu selalu diterjemahkan inilah yang menjadi apa? saya kalau katakan. diartikan? Sabar dulu. Inilah yang saya katakan bahwasanya Anda itu ketinggian ilmunya, apa pembahasannya. Ibarat bayi Anda itu harusnya makan bubur dulu. Anda mau makan jagung. Gimana ceritanya? Jangan terlalu tinggi ketinggian itu. Bahas agama Anda dulu yang Anda nggak pahami itu. Bang Suma takut atau bagaimana? Bang Suma kan sisa menjawab saja, Bang Suma. Oh, enggak Al itu pantas artinya apa? Astagfirullahaladzim. Oh, berarti Bang ya Suma Allah ya takut. Karim. Astagfirullahaladzim. Saya dibilang takut pula nih manusia. Gimana ini ceritanya teman-teman? Makanya iya, al itu artinya apa menurut Bang Suma? Al itu artinya apa? Kalau al itu berdiri sendiri artinya yang, tergantung konteks. Yang atau sang? Bang Suma ini sembarang aja Bang Suma ini. Nah, itu kan, tengoklah, lihatlah. Bang, yang atau sang atau maha. Al itu kan maha. Diterjemahkan menjadi kata maha. Dalam bahasa Indonesia kan maha. Memang kenyataannya begitu Bang Suma. kayak Muyasser ini. Oleh sebab itu seluruh 99 asma Allah itu selalu diterjemahkan menjadi maha. Betul atau tidak? Ya, jelaskan aja dulu.
Iya, oleh sebab itu seluruh 99 asma Allah atau nama Allah itu selalu diterjemahkan menjadi Maha. Betul atau tidak? Ya. Terus? Jadi menurut Bang Suma Maha itu merupakan bagian dari nama atau bukan? Ya, itulah nama itu, gelar, predikat Ya, yang gelar, melekat pada berarti- Ya, gelar sama dengan nama atau bukan? kalau gelar itu adalah hal yang mensifati pemilik yang memiliki nama itu sifat. Ketinggian bahasanmu. Bukan ketinggian, Bung. Bung yang tidak mengerti Bang Suma. Kata Ayo, al kembali, itu kembali menjadi ke alat kelasmu, kembali. bahasa untuk menunjukkan masuk kelas, bahwa nama masuk kelas. itu khusus bagi sesembahan, Bang Suma. Masuk kelas. Kok Bang? Masuk kelas. Masuk kelas. Jangan masuk di situ. Jangan masuk di kelasnya orang. Ketinggian. Turun. Makanya Turun. Bang Suma takut teman-teman. Lihat, Naikkan dia takut. celananya, Dia baru setuju. naikkan celananya. Apa ini orang lagi di sekolah kok buka celana? Naikkan. Sini nih. Lap ingusnya. Gitu. Masuk. Duduk. Naik. Ya, geser ke belakang. Karena Quran surah An-Nisa ayat 125 di sana menjelaskan dua gelar yang berbeda, ilahi dan Allah. Dengar. Jadi Bang Suma takut diskusi ketika kita berdiskusi tentang nama Allah ini. Aduh, gimana? Jadi Anaknya mereka itu siapa tidak ini? memiliki Tuhan. Ini anaknya siapa ini? Duduk bersila. Ya. Lipat tangan yang cantik. Nah, gitu pintar. Oke, lihat ke saya. Oke. Lihat ya. Jangan goyang, awas jatuh. Jangan terlalu banyak goyang di kursi. Nah, dengarkan. Materi di kelas sebelah itu materi yang belum bisa kamu konsumsi. Karena kamu masih kategori anak kecil yang harus belajar 1 tambah 1 sama dengan 3 dulu. Selama Anda tidak bisa lolos di situ, Anda belum pantas masuk kelas lain. Di sini aja dulu. Ya, bedakan dulu. Ini gambar kuda, ini gambar ayam, ini gambar orang, ini gambar bulan. Ya, bedakan dulu. Jangan Anda kemana-mana. Di kelas ini aja dulu, ya. Ya? Betul Bang Suma. Saya setuju Bang Suma karena saya sudah paham satu kali. Sekarang Bang Suma. Jadi jangan teman-teman karena Bang sekarang sebelum naik saya kelas, pastikan Bang Suma panik, dia takut akan turun. Sekarang sebelum pindah kelas, saya tanya dulu, Yesus itu bertuhan atau ateis? Silakan buka mic-nya. Jangan terlalu goyang di kursi, ntar jatuh lagi. Kayak kemarin kau pungut teh ayam kering, kau pikir coklat. Mampus kan dipukul sama makmu. Bedakan antara coklat dan teh ayam, ya. Jangan kayak kemarin. Oh, santainya orang semua pada ini teh ayam dimakan. Karena kata Allah. Dengarkan dulu, dengar lagi. Silakan. Yesus itu bertuhan atau ateis? Silakan. Ayo jawab. Jawab dulu itu supaya naik kelas. Yesus bertuhan atau ateis? Ya, jadi saya mau pastikan kalau Bang Suma ini memang punya otak, teman-teman. Jadi memang pertanyaan seperti begini ini manusia yang tidak punya otak, coba teman-teman. Panggil guru BP-nya dulu. Jadi telepon bapaknya ini, telepon mamanya suruh datang ini anak ini. Jadi ketika orang yang tidak punya otak ke rumah bertanya, sakit dulu baru kasih sekolah, belum bisa masuk kelas. Ya. Jadi kata Allah, saya bertanya sama-samamu untuk menguji. Oke, bisa diskusi dengan baik. Yesus itu bertuhan atau ateis? Nah, takut bahas Al-Quran, panik. Tuh. Kan? Panik, Nggak bisa dia, bahas nggak bisa. Al-Quran, panik. Nggak bisa dia, nggak bisa. Kepandaian Anda, kepandaian. Ini orang tuanya atau dicoret aja di nama-nama murid sekolah kita. Nanti sekolah kita tercemar. Bukan dicoret dari sekolah, dicoret dari sederetan, diberi nama-nama manusia. Dia diberi nama si Simo. Keragunan berarti. Ya, gitu. Ganti namanya siapa? Saya. Namanya Labacok Kutu. Karena saya lihat tadi dari awal anak ini nggak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mana proper name,
mana generic name. Dia nggak bisa bedain itu. Dia bilang tadi, kalian semua ini berapa Allahmu? Pertanyaannya berapa Allahmu? Ini kan pengajaran LAI turun ke kepalanya para pendeta, serak suruh, yang lain-lain turun ke situ, terus serak suruh bagaimana caranya saya juga membodohi anak-anak ini. Wah, gua kasih ajaran kasih, tapi dengan jalan ada perpuluhan. Ya terstruktur lah, Belanda membodohi, membuat lembaga. Setelah lembaga pembodohan ini jadi, dihadiahkan ke LAI. Lembaga ini pembodohan dihadiahkan ke para pendeta-pendeta. Pendeta ini membodohi semua, mulai dari anaknya, istrinya, jemaatnya demi perut. Inilah hasilnya tadi. Kira-kira begitu. Masih mau kau datang besok? Masih mau kau datang besok. Masih Diajarin baik-baik. Serahin saja bang, saya guru BP-nya bang. Oh ya tadi tuh, coba hubungi orang tuanya. Hubungi orang tuanya. Masih ada ya pertanyaannya begitu ya, berapa Allahmu? Itu dia. Masih. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Bunda Rama tadi ditanya awal, bingung juga Bunda Rama menjawabnya. Karena pertanyaannya salah. Bingung, agak keder Bunda Rama begitu. Allahmu berapa Bunda Rama? Bunda Rama ilah. Apa tadi sang yang. Bingung karena berdasarkan udah didoktrin, ini memang mendoktrin orang salah. Setelah masuk doktrin salah, baru Anda menjawab pasti salah. Nah untuk itu kita jangan sampai, mereka ini kan udah dicoret dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana orang harus disehatkan akalnya. Ya udah rusak ini barang semua ini. Jadi ini barang rusak memang sengaja untuk di-refine ulang gitu ya. Disebarkan ke seluruh penjuru. Mau ke kebun binatang, mau ke toilet, pokoknya asal masuk aja. Lu jumpai orang gila kayak lu ngomong, lu jumpai siapa kayak lu ngomong. Yang penting lu percaya diri. Nah, ini mereka disebarkan kayak gini. Nah, tugas-tugas kita ini orang kayak gini, kalau ketemu saya sarankan gitu ya. Siapkan karung basah. Sumpel langsung aja congornya, baru ikat tangannya, ya terserah mau dibawa kemana. Nah, gitu aja ya Theodore ya. Oke. Buang ke laut. Siap Bang Haji, tenang. Tapi melewati guru BP dulu. Siapa nama Allahmu Bang Juma? Kau punya akal nggak? Dasar anak sekolah. Ketawa saya juga. Pasien selanjutnya silakan naik. Santo, siapa nama Allahmu? Tuan Moto. Chris Moto, siapa nama Allahmu? Tuan Moto. Allah itu nama wanita. Itulah mereka ya. Dia sudah ngambil kata Allah. Dia rubah jadi sebutan proper name, dia rubah jadi generic name. Kayak gini. Dia rubah-rubah. Gelap ya. Jadi dia bingung. Susah memang karena gini, ditanya alif lam itu di situ apa dia nggak tahu. Dan nggak mungkin juga Bang Zuma itu menjelaskan pada orang model kayak gitu, kayak alif lam itu bermakna banyak. Ada alif lam yang bersifat menghabiskan segala sesuatu, di mana di suratul Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, kata hamada di situ alhamdulillah, itu alif lam di sana tuh bersifat menghabiskan segala sesuatu, artinya segala sesuatu itu dihabiskan, segala pujian itu hanya untuk Allah, kan begitu. Iya, nanti ada alif lam yang bersifat nafi, gitu kan. Nah, alif lam bersifat nafi itu contohnya di syahadat asyhadu alla ilaha. Nah, di situ kita menafikan bahwa nggak ada sesembahan yang lain yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah kecuali Allah gitu. Jadi masalah alif lam tuh luas kajian, nggak mungkin Bang cuma dijelasin sama orang yang kayak begini. Aduh ya Allah. Iya dek. Tadi gila-gilanya. Naik kelas kan kamu ditanya dulu nanti. Kayak gini kan. Ini yang diangkat tadi. Dia kira dua Allah itu dua, ini yang diangkat nih. Lillah, kepada Allah dengan ini. Katanya ini sama ini beda. Kan tolol. Allah dengan lillah ini kan dia diangkat tadi surah An-Nisa kan 125 nih. Ya, jadi pertanyaan ini kayak Quran Al-Ma'arij ayat 40 itu kan.
Nah, udah dijawab Quran surat Al-Maidah ayat 115, Allah yang bersumpah atas dirinya kan? Udah dijawab itu, yang punya timur dan barat itu Allah. Maka dia bingung sendiri gitu. Izin dulu, ada pertanyaan dari netizen, saya izin ke Bang Juma nih. Bang Juma, apakah mujizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini dari Oten yang bertanya. Mujizat? Iya. Mujizat Nabi Muhammad. Dari kan? Iya, mujizat Nabi Muhammad. Oh, ya. mujizat Nabi Muhammad. Ya. Kalau berbicara mengenai mujizat Nabi Muhammad, ya Al-Quran yang bisa kita lihat hari ini itu Al-Quran, karena satu-satunya mujizat yang kemudian tersisa pada hari ini dari nabi-nabi itu hanya Al-Quranul Karim. Cuman itu. Kalau orang mempelajari Al-Quran dengan bimbingan guru yang benar itu, orang ini semakin goblok apa semakin pinter? Pinter. Berarti tadi yang naik itu goblok, dia mempelajari apa? Ya karena dia tidak belajar Quran, dia belajar terjemah. Kira dia membaca, belajar ini, cek kodam dia. Cek kodam. Itu ya udah terjawab oleh Bang Juma ya teman-teman. Iya. Kalau bertanya lagi kenapa Al-Quran? Ya lihatlah, Indonesia kan merdeka karena ajaran Al-Quran. Lu lihat pembukaan Undang-Undang Dasar, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, Indonesia merdeka toh. Itulah mujizat Al-Quran yang masuk ke kepala umat Islam, dipakai berjuang mengusir Belanda. Merdeka. Nah itu. Lanjut. Merdeka, aku sapa dulu nih ya. Kabur belum lagi, astagfirullahaladzim. Baru mau nyapa lo. Dan Al-Quran itu kan selanjutnya abadi sepanjang masa, sampai sekarang masih ada dan seterusnya. Karena Allah sudah berkata kan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini ya si minta naik dia. Aduh, ini orang nyorcos. Gak ada oten nih. Silakan. Gak ada. Gantian yang siapa Al-Quran itu udah mujizat, dijelaskan Bang kau Suma. dia mute. Lanjut. Buktikan aja Fer, kalau Al-Quran itu bukan mujizat. Buktikan aja. Karena semua mujizat pasti ada saksinya. Muhammad itu waktu dia menerima Quran apa ada saksinya? Bahkan udah 72 dalam kali, Al-Quran ya udah tidak kita ada jawab ya. satu dalil ala SWT Ya udah, lu bertanya aja, jangan berpendapat. Nanti gua kick. Ya. Jadi diam-diam udah dijawab. Dia butuh saksi Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Semua mujizat ada saksinya, brother. Kalau tidak ada saksi itu bukan mujizat. Ya, tunggu ya, dijawab ya. Karena kamu ini bertanya tapi kamu nggak diminta berpendapat tentang Al-Quran, kamu bertanya. Cukup dulu ya. Oke. Silakan Bang Juma ditanggapi, nih orang gila juga nih. Oh, tunggu, saya lagi chatting. Oh, yang tadi. Ya, yang tadi itu saya ya. mau datang menyadarkan kalian. Bukankah kamu datang Udah, gua menyadarkan kah? Saya sudah ngomong, saya udah peringatin 1, 2, 3, masih ngomong, gue injek lehermu turun di bawah. Sakit lah Bang Andi jinjal lehernya. Sakit kesini Bang Andi. Biarin aja. Saya udah ngomong, kamu kok bertanya silahkan. Salah satu mukjizat, bukti mukjizat Al-Quran itu Al-Quran bisa melumpuhkan seluruh kitab-kitab selain Al-Quran. Itu dulu. Bible hancur, Perjanjian Lama hancur, Perjanjian Baru hancur, apalagi hancur semua dibuat oleh Al-Quran. Mujizat nyatanya kemudian yang ada di tengah-tengah kita adalah bahwa Al-Quran mampu mensuplai materi-materi kepada kitabnya orang Kristen. Tanpa Al-Quran, apalah Bible itu? Dulu ya, khususnya di negara kita ini.
Tanpa Al-Quran apalah Bible itu? Nah itu dulu. Jadi mukjizat itu tidak dilihat dari saksi. Tidak dilihat dari saksi. Tapi mukjizat itu dilihat dari kepada kebenaran. Karena kalau kita melihat siapa saksi, ya kita boleh bertanya dong, siapa kemudian saksi yang bisa kemudian kita tunjuk nama ketika Roh Kudus datang kepada Maria, membuat Maria hamil pada bulan ke-6. Itu siapa saksinya? Itu enggak ada. Ya kan? Nah, lagi pula kalau kita melihat kebenaran itu tidak bisa dilihat dari aspek kesaksian. Karena justru sesuatu yang diragukan kebenarannya itulah yang membutuhkan saksi. Kalau kebenaran tidak butuh saksi. Kebenaran ya kebenaran saja. Hanya kebohonganlah yang mau dipaksakan menjadi benar yang membutuhkan kesaksian-kesaksian. Al-Quran tidak perlu saksi, tapi lihat aja bagaimana Al-Quran kemudian menjelaskan ya ilmu pengetahuan, menguraikan kemudian ilmu kedokteran, ilmu militer. Semua kaidah yang dibutuhkan oleh umat manusia tersimpul di dalam Al-Quran. Seperti itu adanya. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Kita sambut dulu Pak Rostrum. Selamat siang Bang. Selamat siang Bang. Aduh, 20 menit saya tidak bisa naik. Iya, abang nggak bisa disatu komalkan dengan penghujat. Jadi abang diturunkan dulu. Nanti setelah mereka sudah nggak ada, baru abang boleh naik diskusi dengan teman-teman kita. Oke. Iya, tadi cukup menarik sih bahasan ringan terakhir bahwa Indonesia merdeka itu ya salah satunya ada Al-Quran di situ yang cukup dibanggakan oleh bangsa Indonesia. Saya selaku Kristen Katolik dan ini cukup bangga juga meskipun ngiri juga ya. Bung Tomo waktu pidato di Surabaya dia tidak menyebut dalam nama Yesus ya, dia ngomong Allah Akbar, dia bilang kan, ya itu sudah ada di seluruh museum se-Indonesia itu. Jadi ya betul, sangat setuju gitu. Karena Anda sehat, tapi kalau orang sakit nggak setuju ya, Bang. Lanjut Bang Edi, sini menjelang asar silakan saya nyimak sementara. Silakan. Dinda Kuryasmoto. Ya tapi kembali lagi nanti menyimak. Iya, saya di sini, di sini. Beliau ini Kristen, fans Bang ke Bang Juma nih. Rostrum dari Singapura nih teman-teman. Tadi ada lagi Bang Rostrum Kristen juga tuh. Dia bertanya, siapa nama Allahmu? Gitu tadi dia ngomong tuh. Ya. Itulah kesalahan-kesalahan sahabat-sahabat kami ya. Jadi tidak menguasai kitabnya orang. Sedangkan yang kita hadapi berdiskusi ini adalah beliau-beliau yang sudah memahami Bible kita gitu. Jadi sebenarnya sangat tidak seimbang ya. Itu sih. Itu. Karena di sini yang Kristen kayaknya sudah turun semua, ini nggak ada yang naik. Yang terakhir tadi dalam proses pewahyuan dia butuh saksi manusia. Menurut Anda? Dalam proses pewahyuan dari ke kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para kekasih Tuhan ini tidak ada yang ada saksi kan, selalu bertemu dengan cahaya, dengan api, dengan sinar itu saat dia sendiri gitu kan. Gitu. Dia maunya seperti di pengadilan Bang, harus ada saksi. Oh, berarti dia menyangkal kitab sucinya dia dong. Menyangkal kitab suci Bible dong, kalau sampai harus saksi. Sedangkan kita melihat semua cerita di dalam Bible itu semuanya sendiri. Contoh, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, apakah Musa disaksikan oleh seluruh umat atau bangsa Israel ya? Kan enggak juga. Keluarganya kali tadi orang ini yang menyaksikan ada di situ. Nah itu kali mungkin Bang, makanya saya gini heran, jangan-jangan yang berkomentar tadi itu bukan Kristen atau Katolik gitu, karena sangat tidak memahami
Bible-nya sendiri, terus kemudian dia di Komal yang disaksikan sekian banyak orang. Saya kira tadi saya malah berpikirnya ini bukan Kristen atau Katolik. Gitu. Enggak, dia Kristen tapi salah komunikasi sama pendetanya. Silakan Bang Santo atau Bang Moto, ini beliau ini benar-benar dia nggak pakai LAI. Silakan Bang Moto atau Bang Santo, monggo. Silakan Bang Kurios. Nah, Bang Santo aja, beliau Bang Kurios mah diam-diam baik dulu lah, karena beliau ini lagi sibuk. Mau apa ya, Prof Andi sama gaya Kristen yang jujur kayak gini ya? Ya, tanya aja, kenapa demikian? Kenapa LAI lah, tanyain LAI kenapa? Apa yang mempengaruhi LAI? Apa tujuan LAI? Kok bisa terjemahannya banyak yang merusak akal orang gitu loh? Itu aja. Gini pertanyaannya nih Pak Rosrul, menurut Anda terjemahan LAI ini gitu ya, mencerdaskan akal orang atau merusak akal orang? Dari awal sudah LAI sudah tidak tepat dalam mengambil kata atau kalimat bahasa Indonesia. Itu aja Bang komentar saya. Boleh nanya nggak Pak Rostrum? Boleh silakan. Dari sisi apa Anda sehingga membuat statement bahwa terjemahan dari LAI itu menurut pandangan Anda sesuatu kitab yang tidak bisa untuk dipegang gitu, gimana? Menjadi acuan gitu. Sederhana saja, mohon maaf, salam kenal. Menjadi acuan saja adalah serapan kata ya. Memang ada satu pergeseran yang dilakukan oleh Lembaga Bible Indonesia itu tanpa didasarkan dengan hal yang benar. Contoh penggunaan kata Tuhan itu tidak bisa disandingkan dengan Lord gitu. Sedangkan Bible Indonesia di tahun sebelum 60 itu Lord, bahkan yang tersisa terbitan LAI tahun 60 sekian itu masih Lord. Kami di Indonesia tidak mengenal Tuhan ya kita sandingkan kepada Bapa gitu. Nah, celakanya lagi memang jemaat awam Kristen Katolik di Indonesia itu bertahun-tahun bangga dengan kata Allahnya gitu. Padahal Allah itu bukan punya kita gitu. Jadi itulah kesalahan dasar awal daripada sahabat-sahabat kami di Indonesia gitu. Seperti itu Bang. Berarti dalam arti konteks begini ya, apakah cukup tindakan yang diambil dari LAI itu hanya sekedar merevisi atau tindakan apa yang perlu diambil untuk langkah-langkah berikutnya agar memperbaiki acuan ini Bang? Maaf ya, saya ingin menyampaikan bahwa biar tidak dipotong oleh teman-teman, mungkin di sini ada yang Kristen Katolik ya, saya tidak mempersalahkan Lembaga Bible Indonesia itu sebagai lembaga yang salah ya. Saya mengatakan ini diulang supaya tidak dipotong agar saya juga tenang gitu. Maksud saya adalah langkah strategis yang mesti diambil dan nanti surat ini akan kami ajukan adalah mengembalikan kata atau istilah dalam Bible ini sesuai dengan, tidak usah terlalu jauh sampai dengan ke bahasa Yunani atau Ibrani. Ya kan? Kita melihat dari terjemahan bahasa Inggris saja. Itu kita kembalikan ke sana dengan kita percaya diri. Ya, kalau memang itu Tuhan disandingkan itu sejajar dengan Bapa, ya Bapa adalah Tuhan gitu. Yesus adalah Yesus. Karena apa? Di sini saya mengutip satu kata aja yang menjadi dasar. Ini sederhana yang jarang dibahas oleh teman-teman Kristen Katolik yang katanya juga seorang apologet. Adalah ada suatu saya ambil dari terjemahan yang semuanya mirip ya. Begini sabda atau firman Tuhan semesta alam. Kalau saya mengatakan Tuhan di sini bukan Yesus ya. Di sini saya Tuhan dengan bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menciptakan dan asal muasal dari segala sesuatu. Biar nanti
saya tidak disalah tafsirkan ya itu. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu saja, berangkat dari situ sebenarnya kita menuju kepada Bapa. Kalau memang itu disebut sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, sebenarnya kita punya kesamaan dengan Muslim. Itu. Tetapi jika kata Tuhan itu diberikan kepada Yesus, Yeshua HaMashiach, disitulah terjadi kekeliruan sejak tahun 63 sampai dengan sekian, atau 67 tahun 1967 sampai sekarang. Itulah yang terus mendarah daging turun temurun, akhirnya menjadikan kegoncangan. Dan 3 tahun terakhir inilah letupan-letupannya itu, Bang. Gitu. Ini yang mesti disadari oleh teman-teman yang mengaku apologet Kristen atau Katolik. Pahami dulu sejarah, karena kita punya banyak sejarah yang di situ terjadi misleading, yang penyandingan atau penggunaan kata serapan dalam bahasa Indonesia itu yang tidak tepat. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan lembaga Bible Indonesia, tapi minimal teman-teman ini mendukung bahwa kembalikan kepada terjemahan di tahun 60-an atau tahun 57 sekian. Itu akan selesai. Nah, masalah dogmatis, masalah penggunaan kata yang akhirnya merubah seluruh liturgi gereja Katolik dan Protestan di Indonesia nanti, itu bagian dari resiko. Karena apa? Ini nanti di 5 atau 10 tahun ke depan generasi justru akan menyandingkan bangsa ini menjadi bangsa yang majemuk kembali, duduk berdampingan, tidak merasa ada yang tersinggung karena kita sudah punya rumah masing-masing. Ini yang perlu disadari gitu loh. Kalau teman-teman Kristen Katolik Indonesia menuduh saya antikris atau apa, terserah. Silakan Anda chat saya, silakan Anda kontak saya, temui saya bisa offline. Gitu. Kami punya institusi juga gitu. Tetapi kita punya kesalahan Bible versi Indonesia inilah yang Anda bawa naik. Ya kocar-kacir lah nanti. Demikian Bang, terima kasih. Baik, berarti Pak Rosrum secara fundamental Anda mengharapkan suatu perombakan kejujuran ya dari LAI tersebut untuk menerjemahkan sebagaimana adanya Bible yang dipegang atau menjadi acuan parameter kitab umat Kristen pada saat ini. Nah, tapi timbul pertanyaan kembali Pak berdasarkan konteks Bapak itu. Ya, acuan yang Anda inginkan kembalikan itu kejujuran itu berdasarkan parameter di tahun 60 atau betul-betul berdasarkan kembali ke murni-murninya asli kepada kodeks tersebut. Nah, ini parameter apa yang Bapak ingin sandingkan untuk merombak kejujuran ini? Begini, kita kesampingkan kritik teks atau teks kritisism, filologi kritisism itu dengan dogma. Kalau sudah menyebut tentang konsep ketuhanan, itu setelah konsili itu menjadi dogma, bukan lagi berangkat dari kata dasar ditemukannya naskah karangan atau potongan-potongan naskah karangan itu Bang. Jadi biar saya tidak disalah menjadi lawan yang cukup ini dari sahabat-sahabat saya sendiri gitu. Jadi saya pisahkan. Kalau Abang mengatakan bahwa harus berarti dogmanya harus menggeser kepada proses konsili, itu harus melakukan konsili berikutnya kan. Sedangkan sudah ditutup kan oleh Katolik. Karena yang berhak melakukan konsili adalah gereja Katolik. Gitu. Bukan karena Bible awalnya dari Katolik. Protestan kan angka ikut. Cuman sekarang Protestan kepedean aja itu, apalagi karismatik gitu kan. Karismatik itu mempercayai Bible Indonesia terjemahan 100% firman Tuhan. Nah, inilah kekacauan pergeseran di era sekarang juga gitu. Demikian Bang. Bang Rosrum, saya mau nanya nih. Oke, tentang bahasa serapan itu ya. Udah sepakat bahwasannya Lai itu mengambil bahasa serapan kan gitu. Cuman saya mau tanya nih tentang kodeks itu loh, kodeks Sinaiticus.
Nah, kalau merujuk di dalam kodeks ya, kodeks abad keempat dari Septuaginta, kalau saya masuk di dalam data itu, misalnya Markus 16 itu ya, itu mungkin dari tanggapan Pak Rostrum itu gimana? Markus 16 ini kan kalau dalam kodeks abad keempat itu kan cuma sampai 8. 9 sampai 20 itu nggak ada dalam kodeks abad keempat. Kira-kira itu ditambahkan bapak-bapak gereja atau seperti apa itu? Karena kodeks itu kan di dalam abad keempat Septuaginta itu kan cuma sampai 8. Nah, ini sangat fundamental juga karena 9 sampai 20 itu kenaikan dia ke Uranon kan, langit gitu loh. Itu gimana kira-kira menurut Pak Rostrum tentang tambahan itu? Begini Bang, tambahan-tambahan daripada Bible kalau kita mempelajari sejarah awal Bapak Gereja, kemudian marilah kita sama-sama belajar ya proses kodifikasi. Kodifikasi itu mungkin lebih banyak digunakan teman-teman Muslim ya. Saya mau gunakan kata kanonisasi. Ya, proses kanonisasi kemudian menjadi sebelum proses kanonisasi adalah prakanonisasi. Di situ di program-program sekolah teologi kami itu juga dibahas oleh rohaniwan Katolik maupun Kristen di sini, lebih khusus Protestan ya. Kami mempelajari bahwa memang ada sesuatu hal yang di situ ada catatan kaki. Kalau di dalam Bible yang saya pegang itu di tempat kami itu ada catatan kaki. Gitu. Catatan kaki itu adalah menjelaskan ayat tersebut. Sebenarnya ayat tersebut cuman berkata, misalkan hanya berkata tidak lengkap di situ. Akhirnya Bapak Gereja sepakat memberikan suatu adjustment atau tambahan penafsiran. Kemungkinan besar kalimat tersebut adalah demikian seperti itu Bang contohnya. Jadi memang tidak hanya kepada satu karangan kitab saja, tapi proses prakanonisasi itu cukup pelik dan rumit gitu. Dan akhirnya dari prakanonisasi kemudian dikanonkan, dan setelah dikanonkan itu menjadi suatu konsili, beberapa konsili, salah satunya adalah tentang bagaimana konsep ketuhanan, bagaimana konsep keselamatan, bagaimana konsep baptisan, bagaimana konsep liturgi gereja, itu dimunculkan di dalam konsili-konsili. Seperti itu Bang. Jadi tidak hanya yang Abang contohkan di satu kitab karangan empat kitab perjanjian baru, justru malah banyak catatan kaki itu. Sebetulnya, nah, di sini maaf ya teman-teman Kristen Katolik, saya tidak bermaksud menghujat, tetapi dari sinilah kita kalau ingin istilahnya memuridkan atau mengkristenkan teman-teman Muslim, itu awalilah dengan menguasai data kita dulu. Jadi ini biar nggak dipotong ini pernyataan saya. Berarti saya kan di sini berdiri di sini, masuk di Komal ini berarti kan tetap ingin memperjuangkan keyakinan kita, konsep ketuhanan kita, konsep Bible kita yang seperti apa. Berarti kan saya pertahankan dong di sini. Berarti Pak, kalau izin Pak, berarti kalau Bapak menolak tentang konsili-konsili itu atau kurang sepaham, termasuk dengan adanya catatan kaki, berarti di 1 Yohanes 5:7 ada yang sudah disampaikan tafsirannya bahwa itu adalah sisipan. Berarti pemahaman tentang Trinitas itu enggak Bapak imani kan? Karena itu adalah catatan kaki yang kemudian disisipkan Bapak Putra Roh Kudus. Tentu akan berdampak kepada amanat agung, itu Matius 28, terus 28, 16 sampai 20 kan. Pergilah, jadikan semua bangsa murid, itu kan konsep dari amanat agung para misionaris. Nah, gimana Pak Bapak menyikapi itu? Silakan. Oke. Amanat agung. Nah, disinilah amanat agung kita dudukkan kepada konteks amanat agung. Kalau teman-teman Muslim adalah syiar ya kan. Konteks amanat agung di sini kan kalimatnya kan jadikan semua bangsa murid kan. Terus di sini konteksnya apa yang belok dengan Trinitas gitu. Di saat kita menggunakan bahwa Yesus itu bukan Mesias, tetapi dia sehakikat dengan Bapa selaku Sang Pencipta,
itu nanti akan menghapuskan 4 kitab Perjanjian Baru awal yang ditulis oleh karangan-karangan Matius, karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes gitu. Sedangkan saya punya Bible Indonesia yang tebal, di situ diterbitkan oleh Lembaga Bible Indonesia juga. Di situ Bible penuntun, ada kopnya, ada depannya, punya saya segede laptop, lebarnya, tebelnya ribuan, itu disampaikan di situ adalah kitab karangan Matius, kitab karangan Markus. Jadi teman-teman Kristen Katolik, ayo Anda tinggal di kota mana? Kalau saya ada lokasi yang berdekatan, mari kita bertemu gitu. Saya tidak ada di sini menghujat Kristen atau Katolik gitu. Jadi justru saya ingin berdiskusi dengan teman-teman Muslim itu mendudukkan pada duduk persoalannya gitu, supaya berdiskusinya enak gitu, berdasarkan data. Kalau berdasarkan asumsi dan narasi, ya repot, kita pasti akan kocar-kacir gitu. Demikian Bunda, terima kasih. Jadi mohon maaf saya tambah saya ini sedikit lagi Bang. Jadi Anda memaknai karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Lukas, Markus. Nah, menurut Anda dalam 4 karangan-karangan ini kira-kira ada berapa persen tuh yang masih bisa dikategorikan itu berasal dari firman Tuhan? Apakah sesuai dengan para para sarjana teolog itu yang ketika berkumpul dan menghasilkan apa sih namanya ini ya, yang di California itu, bahwa hanya kurang lebih 18% yang ditengarai itu adalah firman Tuhan. Itu kata mereka loh. Kalau menurut Bapak gimana? Silakan. Yang Anda sendiri mengatakan karangan, silakan. Nah, begini ya, Pak, pergeseran, memang ada pergeseran beberapa pemikiran daripada bapak-bapak gereja dan para teolog-teolog Indonesia. Kemudian di sini juga ada para teolog-teolog Asia Tenggara yang sekarang sudah terpecah menjadi 2 kubu. Gitu ya, teolog-teolog Asia Tenggara ini ya termasuk ASEAN ya. Karena kembali lagi Bunda, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa saya bercerita tentang Asia Tenggara karena saya punya aktivitas di 3 tempat. Jadi saya makhluk berdua alam yang haram hukumnya untuk dimakan, Bunda. Jadi saya tahu persis. Makanya teman-teman ini, jika Bible itu kita kembalikan dan kita menggunakan konsep penelitian ilmiah, disitulah nanti kita bisa berangkat dan menceritakan kembali kepada masyarakat Indonesia tentang konsep ketuhanan kita. Bahwa memang saya sudah tidak bisa membatalkan konsili, kan saya cuma 1 orang begitu. Tetapi Protestan sudah membatalkan konsili dengan mengurangi kitab-kitab hasil konsili Gereja Katolik. Itu saja kita sudah sebenarnya kalau kita kembali kepada ilmu pengetahuan, silahkan kita telusuri, dan sekian persen memang iya, saya sebagai Kristen Katolik mengakui bahwa sekian persen itu adalah sisipan atau tambahan oleh para pendahulu-pendahulu penyusun kitab-kitab karangan ini untuk dilengkapi. Jika itu tidak terjadi pada waktu itu, Bible kita tidak akan pernah bisa dibaca. Nah, ini teman-teman ini yang tidak dipahami. Tanyalah kepada dosen-dosen, tanyalah kepada rektor-rektor sekolah teologi ya, tetapi yang seminari Katolik, seminari Protestan ya, jangan seminari Pantekosta Karismatik. Beda itu, Bunda. Demikian, Bunda. Oke, makasih Pak. Lanjut. Jadi gini Pak, mungkin kalau bahas tentang kodeks yang mungkin agak rumit ya. Kalau tentang kodeks penambahan yang contoh di Markus tadi. Cuman kalau kita berbicara konsili, konsili itu kan pertemuan ya antara seluruh uskup. Ya kan, diadakan pertama kali konsili itu kan di Kekaisaran Romawi kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat tentang tadi penjelasan dari Pak Rostrum ini tentang kitab-kitab yang ada di Katolik dan di dalam Protestan. Kayak kalau di Katolik kan ada Makabe, kan begitu. Kalau di Protestan kan nggak ada. Cuman saya mungkin nggak ke situ. Kalau saya lihat di dalam konsili Efesus 431 Masehi
itu Roh Kudus kan belum ada, Pak. Itu yang masih ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Theotokos. Theotokos itu dalam doktrin ini pinjam rahim, pembawa Tuhan, kan kayak gitu. Nah, nanti masuk di dalam konsili Konstantin, baru digantilah Theotokos ini dengan Roh Kudus, kayak gitu ya. Cuman kalau dua pertanyaan di sini, Pak. Ini kan kalau konsili ini kan doktrin atau pendapat, kan gitu. Nah, dirubahlah Theotokos ini menjadi Roh Kudus. Kalau lebih lanjut tentang Roh Kudus ini kan, Roh Kudus ini kan kalau dilihat ini kan kok bisa jadi semitra dengan Tuhan gitu loh. Dijadikanlah dengan ketritunggalan itu kan, Roh Kudus jadi semitra dengan Tuhan. Padahal kalau ditarik lebih jauh tentang data-data di Bible itu pun sendiri, bahwasanya Roh Kudus ini kan malaikat Jibril. Tapi di dalam Bible juga mengatakan malah kalau yang menghujat Roh Kudus itu Jibril malah tak bisa diampuni gitu loh. Nah, jadi kalau dilihat Roh Kudus ini yang Jibril ini melampaui tentang Tuhan itu sendiri gitu loh. Kalau dilihat di dalam Matius 12:32 gitu loh, Pak. Mungkin itu aja dulu coba. Ya kan memang semua sekarang sudah era keterbukaan, semua bisa terbuka ya dengan mau Wikipedia, mau mungkin apalah banyak fasilitas yang bisa kita gunakan untuk memahami atau mengetahui suatu iman kepercayaan gitu. Saya kembali kepada concern bahwa sahabat-sahabat Kristen Katolik itu benar-benar harus menguasai sejarah dulu gitu. Karena nanti kalau sudah memahami sejarah nanti baru kita berbicara tentang kenapa dogma itu muncul. Contoh dengan Holy Ghost gitu kan, Holy Ghost ya. Dengan Holy Ghost itu muncul dijadikan satu perangkat kepada Sang Pencipta, itu seperti apa gitu. Karena kan kalau kembali kita kepada konsili atau menentukan susunan kitab-kitab karangan menjadi suatu kitab suci, itu karena di sebelum konsili atau namanya prakanon itu banyak kitab di masing-masing daerah itu jumlahnya ratusan. Itulah yang membingungkan. Ya, saya justru apresiasi kepada bapak-bapak gereja. Mereka berkumpullah menjadi satu. Oke, daripada nanti semuanya kebingungan dengan ratusan temuan-temuan cerita ini, ratusan kanan, mari kita tentukan nih, kita mau pakai berapa ini. Nah, ini saya menggunakan bahasa awam yang sederhana. Jadi dari sejarah itu, mari kita akui dulu. Kemudian pahami ayat di dalam Bible kita ini mana yang itu betul atau itu butuh catatan kaki. Nah, jika itu ada catatan kaki, tolong dibaca. Itu keterangannya apa, kenapa itu ada tambahan, barulah kita menyampaikan kepada di luar yang berkeyakinan dengan kita gitu. Jadi seperti itu Bang, saya itu kembali ingin meluruskan seperti itu gitu. Lepaskanlah kata Allah itu dulu gitu. Jadi biar kita nggak kalau Allah itu sudah hilang nanti masalah trinitas lah, mau trinitarian, unitarian, mau oneness, mau apa itu dia akan ketemu gitu. Tapi jika nanti kata Allah itu masih kita sandingkan sebagai serapan, kita gunakan sebagai serapan di dalam lembaga Bible Indonesia, kacau kita. Saya pun akan kacau mau menyampaikan tentang Trinitas atau apa ya, Trinitarian, Unitarian, Oneness itu nanti akan kacau karena berangkatnya sudah salah. Gitu. Begitu, Bang. Oke. Jadi inti poinnya ini ya itu tentang diskusi yang sudah berlalu nih. Ya berarti maunya Bapak yang bahasa-bahasa aslinya itu kan dikembalikan, nggak usah pakai bahasa-bahasa serapan, itu benar juga. Saya juga udah sampai di situ mungkin pertanyaan, karena kalau Bapak putusannya itu emang udah benar, cuman kan tentang pembahasan konsili tadi yang saya tanya Efesus ya, terus Konstantin, terus ada juga
tentang Markus tadi yang kodeks ya, itu mungkin kembali keimanan Bapak yang poinnya mungkin Bapak mengharapkan aja Bible itu berdiri sendiri gitu loh kan gitu ya. Lepas dari itu kan kita bisa rangkulan kayak gitu. Jadi bahasa-bahasa serapan daripada Islam itu sendiri dihilangkan kayak gitu, tentang kata Allah kayak gitu ya. Ya mungkin itu aja ya. Saya nggak mau terlalu jauh gitu ya, karena Bapak juga ya, orangnya jujur ya kan. Mungkin lanjut Theodor, lanjut lah Theodor. Karena kalau lebih jauh kan ya mungkin Bapak maksudnya supaya kita bisa berlangkuran antara Islam dan Kristen. Nah itu kembali kepada keimanan. Yang penting dikembalikan aja gitu loh, tentang bahasa yang di dalam Bible itu kayak itu, terus diambil bahasa-bahasa serapan hilangkan gitu aja sih poinnya. Mungkin gitu aja sih. Lanjut Bunda Rahma atau Bang Andi gitu. Karena kalau kata kuncinya tadi ya udah kembali kepada keimanan, itu aja yang diinginkan mungkin Pak Rostrum gitu loh. Nah, itu aja. Theodor, ya. Mau tahu nggak, Pak Restrum, apakah Anda setuju atau tidak setuju? Ini ada statement nih. Sebenarnya faktor yang membuat menjadi sengkarut nih, menjadi banyak perbedaan adalah ada seorang anak manusia diupayakan bahkan dipaksakan menjadi Tuhan. Akhirnya semeraut kayak gini. Apakah Anda setuju pendapat ini atau seperti apa? Silakan Pak Rostum. Ya, setuju ya. Saya sangat setuju dengan pendapat. Saya sampaikan ini berdasarkan asumsi dogmatis dari Bible itu sendiri. Jadi sebelum saya menjawab, saya dibaptis itu karena ini faktor dogma. Jadi saya ingin, sebelum menjawab itu saya ingin menceritakan dulu ya. Saya ini dibaptis bisa 3 kali, bayangkan ya. Ngeri-ngeri sedap gitu loh. Karena dogmatis ternyata kan, bahwa Bible itu tidak standar gitu. Saya sangat iri dengan teman-teman Muslim di seluruh dunia. Saya tanya, saya pergi ke Masjid Singapura, saya punya teman di Masjid Singapura 2 km dari tempat saya berdagang. Itu saya tanya, sobat, kalau aku mau masuk masjid, apakah aku harus menjadi Islam? Oh enggak, kami terima Anda mau apa? Katanya, oke. Saya tanya, memang syaratnya masuk Islam rumit ya? Oh enggak, Anda kami siapkan saksi dan tempat bahwa Anda bersyahadat, ada saksi, selesai, bersyahadat doang. Iya. Ya ampun, saya bercerita, dia tanya, oh emang kenapa? Saya ini dari Katolik, saya dibaptis percik, ini dogmatis ya. Kemudian saya pindah ke Protestan, karena kebetulan aktivitas saya di Protestan, lingkungan saya Protestan, nggak ada Katoliknya. Oke lah, saya ikut. Ditanya lagi sama orang Protestan, Anda sudah baptis apa belum? Lah sudah lah. Oke, Anda dibaptis umur berapa? Saya nggak tahu. Itu tanya orang tua saya. Oh berarti Anda masih oke. Kita harus konfirmasi lagi. Anda harus saya baptis lagi. Oke, saya ngikut baptis. Ternyata saya ketemu dengan teman-teman Pantai Costa Karismatik. Ini faktor dogmatis lagi. Gitu loh, Bible-nya dihilangkan semua. Bahwa konsep daripada baptisan syarat menjadi seorang Kristen atau Katolik itu seperti apa sih? Oh kamu nggak sah itu baptisnya. Waduh, mampu saya makin kacau dan galau gara-gara saya harus mengalami baptis 3 kali. Oke, kalau saya ikut di gereja ini karena saya tidak bisa bergereja ke tempat lain, bagaimana? Loh, Anda harus dibaptis selam namanya. Baptis selam. Ini teman-teman Kristen semoga mendengarkan. Inilah dogma kenyataan yang ada gitu. Mana ada orang Kristen dibaptis lebih dari 1 kali, kecuali saya. Tidak diakui di sana di sini. Mau masuk suruh baptis lagi. Oke, itulah faktor dogma. Kemudian ini tentang tadi pertanyaan anak dipaksakan. Ya, Yesus di situ adalah Mesias. Ya, kalau Yesus itu sebagai Tuhan, kata Tuhan Lord dalam bahasa Inggris adalah orang yang dimuliakan. Bahwa Yesus itu adalah orang yang paling diurapi pada zamannya untuk bangsa Israel. Di sini saya mengatakan bangsa Israel itu bukan negara Israel ya. Jadi teman-teman saya harap
yang saya gunakan bangsa di dalam Bible itu bukan negara Israel, karena nanti politis lagi nanti ini masuknya kan. Saya lebih kepada bangsanya, bukan negaranya gitu. Nah, itu yang dimuliakan. Jadi konsep Tuhan Lord yang digunakan disandingkan itu sejajar dengan Sang Penciptanya atau mendekati itu, dalam konteksnya dogmanya adalah dogma sebagai orang yang dimuliakan, Tuhan Lord. Makanya teman-teman pergilah ke Malaysia gitu. Ada moto negaranya Daulat Tuanku gitu. Nah, itulah kami memuliakan Yeshua HaMashiach. Ya, dia jalan keselamatan, bahwa tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Oke, saya percaya. Itulah nanti amanat agungnya harus dijalankan di sana gitu. Nah, teman-teman sudah kocar kacir. Jika Mesias itu menjadi God, itulah paradoks berpikirnya akhirnya merusak dogma, yang akhirnya selain juga merusak kerukunan, merusak mengganggu agama orang lain, akhirnya juga mengganggu ke generasi-generasi Gen Z yang sekarang lebih kritis daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi saya tidak sepakat bahwa Jesus itu God, but Jesus Lord. Iya, karena itu dari bahasanya sudah dari sana gitu. Dan memang Malaysia, Singapura menggunakan Lord sampai sekarang. Karena apa? Mereka jajahan Inggris. Nah, kita Indonesia jajahan Belanda. Kacaulah bahasa Belanda. Tidak bisa di Bible Belanda, tidak bisa dipahami oleh teman-teman Indonesia. Bergeser sudah pakai Lord. Lordnya nggak pas ini mestinya. Akhirnya tahun 60-an jadi God. Jadi God ya, Tuhan itu kalau dalam pandangan saya God ya. Akhirnya bergeser di sana. Ya, ini bukan dipaksakan, ini sebuah kekeliruan berpikir. Ya, saya tidak mengatakan teman-teman saya salah memaksakan, tapi kekeliruan berpikir. Karena apa? Jika nanti Sang Mesias itu menjadi God, kacaulah 4 kitab karangan Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Demikian, Bang. Terima kasih. Ya. Gini Pak Rostrum ya. Kalau kita berpikir cerdas, sumbernya itu Lord atau Messenger of God, kan gitu. Terus masuk ke beberapa negara, termasuk ke Malaysia, Singapura, Indonesia misalnya. Kira-kira menurut Pak Rostrum ini gitu, kalau sudah dasarnya dia adalah Messenger of God, Lord, bukan Theos, itu bukan God. Ini sebenarnya biang kerok perubahan ini, sehingga tadinya Messenger of God menjadi God itu sendiri gitu. Apakah yang membawa dari asalnya itu datang ke Indonesia, atau orang Indonesia sendiri ini yang berhasil dipengaruhi oleh mereka, atau orang Indonesia sendiri inilah yang membuat kejutan? Menurut Anda di mana ini perubahannya? Siapa kira-kira biangnya, Bang? Silakan, Bang. Konsep kekacauan ini muncul saat Bible dalam bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan di era kemerdekaan. Ini ada di museum atau di perpustakaannya Lembaga Bible Indonesia yang ada di Jakarta. Ya, mungkin teman-teman Katolik, Protestan bisa ke sana karena yang punya otorita dalam menerbitkan Bible itu kan ada satu lembaga yang ditunjuk resmi, ya kan. Nah, sekali lagi saya tidak mempersalahkan institusi, tetapi para master-master dalam cross culture atau dalam pemahaman bahasa ini yang ada kekacauan dalam mereka mengambil kata begitu. Harusnya ada tepat ya, satu kata Allah ini kita hilangkan dulu dah, kita hilangkan menjadi Tuhan, Jesus menjadi Lord, sesuai dengan tahun 50-an atau mungkin ya 50-an lah awal-awal Bible itu ini. Dan di Surabaya masih ada gereja yang masih menggunakan serapan-serapan bahasa Muslim gitu, dan sekarang masih ada, masih aktif itu gerejanya. Jadi masih banyak saksi-saksi sejarah kalau teman-teman Kristen Katolik maupun Protestan Indonesia itu ingin menelusuri bahwa di mana kesalahannya, siapa yang bertanggung jawab.
ya kita bisa menyimpulkan gitu, lembaga atau mungkin oknum yang itu melakukan kekeliruan atau enggak keliru dah, kurang tepat dalam menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Demikian Bang, terima kasih. Lembaga dan oknum dia juga Bang. Oknum itu sudah terikat dengan lembaga, pasti suara terbanyak. Jadi siapapun yang masuk lembaga itu dia adalah bagian lembaga itu. Mau dia abstain, mau dia tidak sependapat dengan suara terbanyak, dia harus ikut suara terbanyak. Ya mestinya konsisten dong, keluar dong kalau nggak setuju itu. Harus punya prinsip. Jadi antara lembaga dan oknum ya dia juga Bang. Ya kalau arahnya ke sana, ya kita udah paham semua ya. Ada lembaga Bible Indonesia ini warisan daripada penjajah lembaga Bible Hindia Belanda tahun 1954. Ada sekarang di Salemba, Jakarta Pusat. Ya kalau itu oknum dan lembaga ya monggo saja Pak Rostrum. Tapi persoalannya kenapa harus didiamkan, kenapa tidak ada gerakan-gerakan intern? Justru kamilah umat muslim yang disuruh, yang didorong untuk melakukan aksi. Yang ntar dulu dong, kalian kan punya juga akal. Kenapa bukan Anda yang bergerak di dalam? Buktinya kan sudah ada juga yang bergerak. Pak Rostrum dan kawan-kawan, Eratus Sabono, Yakob Sulistyo dan kawan-kawan begitu. Ya selesaikan dulu lah secara intern. Kalau begini jadinya Bang, apa kira-kira yang ingin dicapai? Apa kira-kira misinya? Gitu. Misinya ini benar-benar jujur atau ada misi terselubung Bang yang ingin dicapai? Karena saya rasa mereka juga orang pintar. Kenapa nggak mau berubah Bang? Kira-kira apa? Silakan Bang. Iya, jadi kalau misi kami, saya dengan Om Eras dan Opa Sulistyo adalah sebenarnya sederhana ya. Pengajuan somasi kami, pembaharuan dan perbaikan dari bahasa terjemahan ini itu sebenarnya sederhana. Itu adalah misi kami yang pertama. Kemudian yang misi yang kedua adalah ingin rekonsiliasi dengan teman-teman muslim yang selama ini ya kita bisa bersama, kemudian ada sedikit bergaduh dalam penggunaan bahasa-bahasa kitab suci. Nah, di sini misi kedua adalah meluruskan supaya rekonsiliasi kembali gitu untuk di masa depan. Ya mungkin maaf saya dengan sangat minta maaf kepada teman-teman Kristen, Protestan dan Katolik di Indonesia bahwa mungkin para senior-senior kita itu tidak memikirkan bahwa 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan kalau ini bahwa akan terjadi suatu gelombang atau polemik. Itu mungkin beliau-beliaunya dengan begitu dengan begitu seniornya mungkin jadi agak tidak berpikir ke sana gitu, nggak visioner gitu. Karena saya mewakili kaum muda dari gerakan ini itu waktu ke Lembaga Bible Indonesia, ya maaf saya tidak menggunakan kata Alkitab, saya lebih suka menyebut beliau-beliau ini adalah institusi Lembaga Bible karena malu saya menggunakan kata Alkitab itu. Gitu. Jadi Lembaga Bible ini justru menolak kami kaum muda. Katanya kami tidak menguasai dogma-dogma, kami tidak menguasai bagaimana Bapak Gereja itu mendirikan satu keyakinan ini. Justru kami terbuka dengan ilmu pengetahuan gitu. Nah, justru kami dijauhin gitu. Gerakan muda kami dijauhin. Mana ada begitu Komal membahas tentang konsep Trinitas versi terjemahan, begitu saya masuk naik, saya diturunin. Ini sudah terjadi Bang, gitu loh. Makanya kenapa saya ikut komal-komal yang seru-seru seperti ini, supaya saya ingin menyerap bahwa ini akan saya jadikan referensi juga, bahwa Lembaga Bible itu harus tahu bahwa di dunia maya itu sudah seperti ini, gitu loh. Dan Gen Z itu sudah hidup di era digital. Gen Z ini hidupnya sudah di antariksa gitu loh, dan pasti mereka akan lebih menguasai jagat ini ya, dunia digital seluruh Indonesia. Nanti mereka akan belajar dari sana, tidak perlu datang kepada Lembaga Bible Indonesia.
Nah inilah yang tidak dipahami oleh para senior-senior gitu. Dan saya justru dituduh sebagai pengkhianat. Bagaimana saya pengkhianat? Saya dibaptis 3 kali. Kalau lebih seru, saya punya foto video 4 kali saya dibaptis di Sungai Yordan di Israel. Saya sekali di sana. Katanya peneguhan, biar Tuhan makin memberkati hidup saya. Oke, saya mengikuti. Jadi saya lepaskan kan nantinya dogma itu, konsep baptisan. Jadi teman-teman silahkan menemui saya, teman-teman Katolik ataupun Protestan. Gitu. Demikian Bang. Terima kasih. Bisa izin sedikit? Mangga, silakan Bunda sayang. Nah, kalau kita lihat Pak, Anda sudah mengakui bahwa keempat penulis ini adalah karangan ya. Mereka mengarang. Nah, terus bagaimana dengan surah-surah Paulus Pak? Terus bagaimana dengan konsep penebusan? Kan mereka yang 4 juga ini sedikit banyaknya membahas tentang penebusan. Kalau yang berfokus memang kepada Bunda Hesti Barakallah ya Allah. Tapi yang paling berfokus pengajarannya terhadap penebusan dan dosa waris itu adalah si Paulus. Nah, gimana pendapat Abang Rostum ini tentang surah-surah Paulus yang 13 atau 14 dengan Ibrani ini? Silakan Pak. Baru saya ingin bertanya tentang konsep penebusan dosa di pemahaman Bapak sendiri. Silakan. Oke, saya bergeser berarti ini ya, kalau Bunda menanyakan tentang... Ya, lebih masuk sedikit Pak, lebih masuk sedikit kita. Mohon maaf, lanjut. Oke, nggak apa-apa. Karena memang teman-teman Muslim ini sejak awal mendirikan dialog ini sudah ke jantung kami gitu, dan kami tidak bisa bergerak gitu, kecuali kalau teman-teman Muslim ini dari awal dari kaki dulu deh, kita pegang-pegang gitu kan. Nah ini udah jantung gitu kan, jantung yang dipegang kita mau kemana gitu. Nah ini yang tidak dipahami teman-teman Kristen saat naik gitu. Waduh, malunya saya ini. Nah oke, kembali kepada pertanyaan tentang konsep penebusan. Di dalam Kristen sendiri, makanya kalau teman-teman di sini yang Kristen, saya jangan ngechat saya, jangan menteror saya, tapi saya akan mempertanyakan di Komal online ini, menanyakan Anda dulu. Ada 3 kode yang akan saya tanyakan yang tidak dipahami oleh teman-teman Muslim. Baru saya percaya Anda Kristen beneran atau Katolik beneran, supaya saya bisa menjawab dengan enak. Oke, pertanyaan Bunda tadi tentang konsep penebusan. Di dalam Kristen sendiri, konsep penebusan itu berbeda-beda di dalam teolog-teolog sendiri. Teolog-teolog ya, asosiasi teolog Asia Tenggara pun juga berbeda dengan konsep. Kalau dosa waris itu ada, itu seperti apa? Kemudian ditentang lagi bahwa dosa waris tidak ada gitu. Karena Yesus itu Yesus atau Yeshua HaMasyiah itu kan dari mana menyebut konsep-konsep dosa itu dibagi-bagi menjadi waris sama tidak waris itu. Nah, inilah ada satu dogma di dalam pengajaran sekolah minggu yang perlu diperbaiki. Itu makanya sekarang akhirnya kita pembaharuan ini. Saya sekaligus sedikit memberikan pengetahuan kepada teman-teman Muslim, boleh ya, diizinkan ya, boleh lanjut? Oke, lanjut Pak. Silakan Pak. Kita juga ingin tahu pemahaman Pak ini, Rostum, silakan. Jadi gini ya, teman-teman di Indonesia ini sudah ditegur, makanya di 5 tahun atau 8 tahun ya 10 tahun terakhir, kalau kita menyimak internal kekristenan di Indonesia ini, sudah terjadi pergeseran pengajaran yang itu didasarkan kepada ilmu pengetahuan. Nah, di saat ilmu pengetahuan sains itu boleh masuk untuk meneliti konteks, akhirnya jemaat awam itu diizinkan untuk ikut meneliti secara konteks, baik itu tekstual criticism, itu apa? Aduh, jadi belepotan saya. Ya itulah pokoknya. Nah, disitulah terjadi pergeseran kan. Contoh ilustrasi tentang Yeshua atau Isa Al-Masih dalam bahasa Muslim atau ya saya ngomong Yesus lah ya. Yesus itu di palungan, kemudian ada, mungkin teman Muslim sering lihat ilustrasi itu di mall, mungkin di TV atau apa, bahwa di palungan dalam bentuk sebuah tempat kayu di kandang domba, kemudian di depan-depannya ada beberapa yang katanya saudagar-saudagar yang dari
luar negeri, luar daerah datang, itu semua terbantahkan di 10 tahun terakhir itu. Jadi sebenarnya waktu proses Natal itu terjadi itu, ya bentuknya nggak seperti itu. Akhirnya dikoreksi oleh bapak-bapak gereja di Indonesia. Itu udah terlambat, baru 10 tahun terakhir. Gitu. Sedangkan kami ya sudah bergeser, kita nggak pakai ilustrasi itu karena itu ada kesalahan sejarah, kesalahan pemahaman, gitu loh. Jadi terlambat gitu, di Eropa sudah bergeser, oh ini ilustrasinya salah, oke kita geser. Nah masuk ke Asianya makin lambat. Bapak-bapak gereja kita yang di Indonesia, para senior teolog itu juga ketakutan. Karena apa? Nah ini sudah kita ajarkan dari anak-anak bayi, sekarang sudah punya bayi lagi, bayinya sudah punya bayi lagi. Berarti kita mengajarkan sudah sejak turun-temurun anak cucu. Ini merubah ini bagaimana? Akhirnya di khotbah-khotbah gereja digeserlah itu ilustrasi. Nah, dari konsep penebusan itu di beberapa ajaran kekristenan terjadi kegoncangan juga gitu. Jadi kalau dari konsep saya memahami tentang konsep penebusan adalah begini. Yesus datang ke dunia itu sebagai messenger of God. Itu kalau dia tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, saya percaya sampai sekarang. Terbukti saya belum login menjadi muslim kan, saya belum syahadat. Berarti saya masih percaya dong. Nah tolong teman-teman Kristen dan Katolik pahami itu. Saya belum pernah syahadat loh. Jadi saya masih pegang keyakinan bahwa konsep penebusan adalah Yesus datang sebagai messenger of God. Dan dia mengatakan tidak dapat datang kepada God, Bapa, tanpa melalui dia. Oke, saya percaya. Tapi bukan dia yang menebus. Seperti itu, terima kasih. Ini sangat menarik ya pemahaman Pak ini. Kalau pemahaman Kristen pada umumnya kan Pak, mereka meyakini bahwa darah Yesus yang jadi kalau kita ke Ibrani ya, mohon maaf kita ke Ibrani seperti surat Paulus di Ibrani ya, anggaplah karena banyak yang menafsir bahwa itu surat Paulus juga yang Ibrani, walaupun nggak 100% ya pendapat. Nah kalau kita melihat di Ibrani itu Yesus membawa darahnya sendiri sebagai persembahan tak bercacat. Jadi pemahaman mereka itu menganggap melalui darah Yesus inilah ada terjadi penebusan. Tapi kalau menurut pemahaman saya, apa yang Bapak barusan sampaikan tidak seperti itu ya Pak ya. Memahami Yesus adalah jalan, artinya Yesus membawa pengajaran. Apa seperti itu? Atau Bapak juga mengimani bahwa darah Yesus ini adalah sebagai jalan untuk menuju Bapak gitu. Silakan Pak. Mohon maaf ini agak masuk sedikit ini Pak. Tidak apa-apa. Tidak perlu mohon maaf agak masuk karena sudah ke jantung, mau kemana lagi? Nggak ada lagi Bunda. Lanjut Pak. Nggak ada lagi, mau kemana? Ini udah di jantung, sejak awal udah di jantung. Iya betul. Saya itu mengakui kita itu lebih baik berserah kan daripada kita ini dihajar kanan kiri tapi tetap berat kali gitu. Jadi kita dihajar, ngebela juga nggak bener, nggak ngebela itu juga gemes gitu kan. Jadi kita pisahkan proses sejarah cerita penyaliban dengan penebusan. Kita pisahkan dulu. Bunda mau tanya yang mana? Supaya saya masih bisa pulang pergi Indonesia, Singapura, Malaysia sebagai pekerja ini untuk cari makan gitu loh. Ya Allah. Bunda mau yang mana? Penebusan penyaliban ternyata itu terpisah ya Pak ya. Terserah Bapak deh mau menjelaskan satu-satu silakan. Tapi kalau kami memahami selama ini itu adalah suatu kesatuan konsep ya Pak ya. Kalau kami lagi diskusi mendengar pemaparan saudara-saudara teman diskusi kita itu kayaknya itu satu konsep, suatu keterkaitan ya, penyaliban dengan penebusan itu satu konsep memang yang mereka sampaikan. Tapi kalau menurut Bapak itu sesuatu yang terpisah silakan. Kami siap mendengar Pak. Mungkin Anda beda silakan. Iya, memang begini ya. Nanti kalau itu konsep yang disebut dengan penebusan dosa dengan konsep penyaliban itu adalah suatu histori, sedangkan di dalam Bible itu dikontekskan terpisah.
itu nanti akan terjadi kekacauan berpikir saya untuk menjawab. Begitu. Jadi sebenarnya kalau itu digabung dan menurut teman-teman muslim nanti akan digabung atau digabung pemahamannya, itu nanti juga menghajar kami sendiri gitu. Karena itu nanti akan terjadi paradoks gitu. Bahwa makin lama nanti Bible akan dianggap makin tidak otentik. Makanya kami para teolog-teolog, bukan teolog ya, maksudnya kami para saintis muda yang haus tentang sesuatu ilmu pengetahuan ini tuh bisa mendudukkan pada pemahaman yang tepat gitu. Kalau sudah dogmatis ya sudah. Tetapi nanti akan terjadi, kita setelah menyampaikan dogmatis kepada teman-teman muslim, kita akan menggali lubang sendiri, karena di Bible pasti teman-teman muslim akan mengangkat itu. Ada ayat di kitab karangan ini mengatakan, ada ayat di kitab ini karangan mengatakan, yang terjadi paradoks pertentangan, pasti begitu kan. Nah, itulah kekacauan nanti terjadi jika saya mempersatukan itu gitu. Tapi kalau konsep penebusan di dalam Kristen Katolik juga sudah terjadi perbedaan, ada dua kutub yang berbeda tentang penebusan. Gitu loh, percaya kepada God atau percaya kepada messenger of God. Ada dua kutub itu aja sudah sulit dipertemukan kalau kita mau duduk bersama secara ilmiah. Tetapi kalau kita duduk bersama dengan dogma, ya nasibnya akan seperti saya dibaptis 3 kali. Astagfirullahaladzim. Benar-benar. Ya. Mungkin nambahin boleh ya. Sekarang kita sebentar Bang Teo, kita kasih si pengikut bertanya ya sama Mbak Ru, karena si pengikut ini typingannya nih ya, dia ini pura-pura Islam. Dikit aja. Oke, shalom. Taruh dulu. Saya balikin ke saya dong. Taruh dulu. Oh, silakan Bang. Pak Rostrum. Ya. Kalau ada manusia dipaksakan menjadi Tuhan, ini kesalahan besar apa kebenaran besar? Kekeliruan. Tuhan pencipta kan, sang khalik kan, salah itu nanti. Oke, kekeliruan besar. Silakan Ferry, kenapa? Izin dikit, izin sedikit aja ke Pak Rostum. Pak Rostum, terima kasih saya ucapkan untuk pemaparan Anda. Semoga teman-teman Kristen bisa mengambil poin yang apa Bapak sampaikan. Nah, jadi kembali ke topiknya, menurut Bapak nih secara benang besarnya begitu kan ya, pemahaman ini dikembali orang Kristen ini mengacu kepada dogmatis atau dikembalikan kepada pengajaran yang tertuang di dalam parameter Bible. Silakan Pak. Makanya terjadi pertentangan di sana di sini, kemudian terjadilah konsili, kemudian konsili Vatikan yang terbaru, kemudian rohaniwan berkumpul. Itu adalah untuk memutuskan sesuatu kekacauan pemahaman di kalangan umat di seluruh dunia, seperti itu abangku. Jadi lebih akhirnya saat ini yang berangkat adalah dogma yang sudah diputuskan oleh Bapak Gereja, yang itu harus diimani dan dijalankan. Gitu. Terima kasih. Oke, boleh saya bertanya? Terima kasih Pak Rosti. Topiknya ini jangan melebar, topiknya ini nggak melebar antara Lot dan Kurios, Lot atau Theos. Topiknya dari situ aja. Pak Rosum. Anda percaya Yesus mati, bangkit, disalib, kemudian naik ke surga? Anda bertanya tentang dogmatis. Sebelum saya tanya, Anda seorang Kristen atau Katolik? Ini menurut dalil dalam Alkitab. Jadi saya tanya, percaya tidak? Itu aja. Percaya atau tidak? Itu aja. Yang nanya Kristen dia Bang. Sebenarnya. Saya tanya dia, percaya Yesus mati, bangkit, naik ke surga, disalib? Iya, didengarkan dulu, dia nanya dulu. Ya. Anda Kristen, dengerin dulu. Ya sudah, itu saja pertanyaan saya. Iya, dia nanti jawab. Dia nanti jawab. Beginilah kalau asal ada pemakan babi masuk, pasti kacau, nggak apa diatur. Dia nanya balik, Anda Kristen atau bukan, baru itu dia jawab. Kenapa sih selalu babi lu andalin kalau masuk? Kenapa? Babimu selalu nongol gitu loh. Orang mau nanya, kamu Kristen apa enggak, baru dia jawab. Oh no. Silakan Pak Rosrum. Silakan.
Sepertinya beliau bukan Kristen atau Katolik ya, jadi saya menjawab nanti akan buang-buang. Mungkin rekan-rekan yang lain. Ketahuan kamu, brother. Ketahuan kamu menyamar. Dengarkan Oke, dulu Hani, orang bicara. lanjutkan. Dengarkan dulu orang Lanjutkan. bicara. Ya, lanjutkan saya. Saya sudah tahu. Oke, lanjutkan. Ya memang kau Dia harus itu tahu. nyamar, brother. Ya, dia itu nyamar. Ya inilah memang kalau ada babi naik nggak bisa diskusi kita. Langsung kacau Indonesia kalau ada babi naik. Pasti kacau. Kita tadi adem gitu loh. Nah, babi naik ngaco ngamuk. Moncongnya itu loh nggak mau dikasih tahu. Nyamar katanya. Kesel gua. Silakan Pak Rosrum, memang katanya Anda menyamar. Anda bukan Kristen. Nah, ini harus diluruskan dulu, Bang. KTP Anda dulu silakan. Dibuka aja, Bang. Silakan. Oke, itu kan menyangkut data pribadi. Saya bersedia offline, saya bersedia tatap muka. Saya masih warga negara Indonesia. Saya lahir secara akte, nomor NIK saya diakui berkewargaan ber-KTP Indonesia, Jawa Timur, Surabaya. Saya berdomisili. Jadi saya bukan penyamar. Saya punya akte baptisan dan sampai sekarang saya masih bergereja. Kalau ke Indonesia ya sebisanya saya bergereja di mana. Demikian. Jadi Anda tidak masuk ke masjid ya, Anda masuk gereja ya, Bang? Saya masuk ke masjid di Singapura menemui teman saya untuk berdiskusi agama, Abang. Maksudnya tempat ibadah Anda? Saya ibadah di gereja, seadanya gereja yang terdekat saya masukin. Ya kalau begitu Anda kalau Kristen di mana? Di mana, Pak? Biar dia paham nih di bawah nih. Makanya saya teman-teman silahkan naik dan bertanya. Saya juga akan bertanya balik. Makanya ada 3 kunci yang kalau memang teman-teman betul-betul Kristen atau Katolik pasti akan bisa memberikan jawaban dengan singkat juga, karena itu menyangkut legalitas saya di Komal ini ya, karena saya cukup berisiko juga begitu. Silahkan rekan-rekan bisa naik. Ya, kalau gitu Abang jawab aja pertanyaan dia. Percaya nggak Yesus itu mati menebus dosa? Itu pertanyaan dia, Bang. Dia mau menguji Anda Kristen atau bukan? Silakan. Kalau dari konsep sejarah, dari konsep kekristenan dan Katolik, keyakinan bahwa kejadian Yesus disalib itu adalah kejadian politik yang nyata pada masa itu, bahwa Yesus itu mengajarkan tentang konsep ketuhanan kepada bangsa atau Bani Israel pada waktu itu, dan terjadilah proses huru hara itu. Ya, saya mengimani bahwa Yesus adalah satu jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terima kasih. Dengerin tuh, percaya, diimani. Ya, bukan Kristen tuh kayak gitu. Ya, dijawab ya. Lunya aja Kristen, anak orang yang mati dibangkitkan jadi Tuhan. Gitu loh. Jadi si Peri tadi ini percaya, Bang, Yesus itu mati, dikubur 3 hari, dibangkitkan menjadi Tuhan, Roma 14:9, Bang. Tanggapan Abang silakan. Kalau itu proses kebangkitan, bahwa dia itu kan berarti kan memang kemahakuasaan Bapa untuk memberikan saksi kepada angkatan saat itu bahwa Yesus kepadanya aku berkenan, inilah anak yang aku urapi, yaitu terbukti kan dengan kematian dia dan dia bangkit. Itu oleh karena karya besar Bapa. Seperti itu, Abang. Terima kasih. Tuh udah si Peri, lu naik lagi deh, Per. Apa yang lu mau tanyain? Lu minta naik. Naikin aja lah, naikin aja. Lu naik lagi deh. Minta naik, Per. Tapi kalau nanya itu, silakan nanya lagi. Lu ditanya balik, Anda apa gitu loh. Silakan, Per.
Nyantai-nyantai. Kooperatif melalui moderator. Lanjut. Oke. Sebetulnya jawabannya belum jelas. Pertanyaan saya, brother, Anda percaya Yesus mati, bangkit, naik ke surga? Percaya, brother. Itu pertanyaan saya. Ya? Percaya. Percaya. Halo, percaya? Udah dijawab percaya. Pertanyaan yang kedua. Yang lain diam dulu, jangan terlalu banyak moderator. Pertanyaan yang kedua. Anda percaya Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Silakan Pak Rosrum. Anda Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Protestan. Anda bergereja di mana? Saya bergereja di gereja Advent. Advent hari ke-7 ya? Ya, betul. Oke, Anda berdomisili di daerah mana? Sebutkan daerah luasnya aja, saya nggak akan datang bawa saya di Manado. Manado, Advent hari ke-7. Anda percaya puasa, betul. Anda tidak makan babi? Ya, saya tidak makan babi. Oke, berarti Anda bergerejanya bukan hari Minggu? Ya, betul. Oke, kalau memang Anda ingin melakukan penginjilan di Komal ini, silakan Anda membaca doa Bapa Kami versi Anda seperti apa. Terima kasih. Pertanyaan saya tadi belum terjawab, brother. Saya tidak berkenan menjawab karena saya tidak tahu jelas identitas Anda. Terima kasih. Oh ya, sudah. Oke. Berarti dia tidak mau menjawab ya. Berarti saya meragukan kekristenan Anda. Itu aja. Makasih, brother. Doa Bapak Kami. Lanjut, Bang Andi. Aku turun dulu, ini ngaco nih saya. Aku turun dulu bentar ya, naikin lagi. Aku restart, ngaco nih. Saya ada kena serangan nih gue di Komal. Kena perwala, siapa yang laporin? Tadi bukan Kristen, hanya memprovokasi. Saya rasa ya. Terima kasih. Saya tidak memprovokasi, saya bertanya. Izin bentar. Oh, Hengki ada di bawah, Dek. Minta naik, Dek, Hengki, minta naik aja, Dek. Iya, Bang Hadi, aku udah monitor. Tadi Pak Restrum mengatakan coba baca doa Bapak Kami, kayak gitu kan? Nah baru mau dijawab Pak Restrum, gimana sih Pak? Oke, saya doa Bapak Kami ya. Apakah itu kalau saya menghafal doa Bapak Kami bukan itu kayak gitu doa Bapak Kami, bukan apakah itu Bapak Kami yang di surga kayak gitu, bukan apakah itu, bukan gitu. Coba doa Bapak Kami. Saya menghafalkan doa itu, apakah udah coba dulu doa Bapak Kami. Apakah itu, coba baca. Bapak Kami yang di surga. Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betul. Masih kurang Pak Ferry, seperti kami juga mengampuni orang yang udahlah betul itu Tedore. Udah betul itu. Sudah. Betul. Nah, silakan Pak Restrum. Mungkin ditanya lagi Pak Ferry. Oke. Tedore, kau telepon nggak kau jawab, baluap. Apa ini kok ngamuk-ngamuk kamu? Ini. Saya lebih suka berdiskusi dengan Bang Suma. Oh, Bang Suma diam aja. Tapi Bang Juma lagi, coba aku tanya dulu Bang. Abang. Dicariin Bang sama si Peri. Tapi nggak ada ilmunya Bang, cemana? Kata Bang Juma kasih yang lain aja. Dia takut. Soalnya kan Bang Suma itu apa, cocokmologi. Dia ahlinya cocokmologi. Dulu tadinya kan dia bilang itu apa, wudhu itu sama dengan apa, baptis. Akhirnya kan diklarifikasi. Pengikut, kan diklarifikasi oleh pengikut. Kau Kristen, Pak Rostrum pun Kristen walaupun dia Katolik. Tapi kalian kok beda, itu dulu selesaikan dulu. Kenapa kau itu beda? Kau yang kan, sesat. Saya tidak yakin dia itu Kristen sejati. Gimana Pak Restrum? Pak Restrum, silakan Pak Restrum. Saya tidak mau diskusi dengan Pak Restrum. Saya suka diskusi dengan Bro Suma. Bang Juma, Bang. Kayak Bang Juma lagi ada tamu. Sepertinya Pak Jokowi. Kalau begitu saya tunggu aja Bang Suma. Kenapa kau tunggu?
Ya. Bang Juma. Memangnya kenapa kau Ini saya di tunggu? sana itu Bang Juma lagi kedatangan tamu Jokowi. Oh, Terus lagi Bang Juma mau kedatangan. mandi, Kira-kira- terus sikat kira-kira gigi, sampai jam terus berapa dia dia pakai muncul? body, terus dia pakai Oh, skincare. Oh, ngapain kau Kira-kira tunggu-tunggu? sampai jam berapa baru dia muncul? Bentar, pengikut, coba kau tanggapi. Menurut Pak Restrum, 4 Bible itu Matius, Lukas, Yohanes, Markus itu adalah karangan Lukas, karangan Matius. Kalau dia sudah silakan. beranggapan begitu, kalau dia sudah beranggapan begitu berarti dia bukan Kristen. Makanya kan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke? Oke, saya mau tanya Ferry, standar untuk disebut sebagai Kristen apa? Ya, mengikuti ya ajaran yang Yesus ajarkan. Ajaran seperti apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sama manusia. Kalau kita kasih kepada Allah, pasti kita tidak akan membuat patung. Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Kasih kepada manusia, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini istri. Ya, apalagi istri anak menantu itu tidak boleh itu. Jangan Itu hukum membunuh, itu. jangan Bentar, membunuh. Bunda. Jangan membunuh. Jangan Betul. membunuh. Kenapa kau imani pembunuhan Yesus itu yang sadis? Kau imani sebagai karya Yesus keselamatan? menyerahkan nyawanya. Ingat, Lanjut Teo. Aku Oke, ya berhak baik. menyerahkan nyawaku dan Ya. berhak juga menerimanya kembali. Baik, itu kamu sebut dengan standar sebagai Kristen atau sebagai standar ajaran Yesus yang disebutkan Yesus? Itu standar orang Kristen Yesus. atau standar Yesus? Yesus sebelum dia diserahkan dia sudah menubuatkan, ya. Dia datang untuk apa? Bukan untuk untuk dilayani. Kenapa jadi berubah melainkan statusnya untuk nih? melayani, bahkan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Gue tinggal Itu- 5 menit aja jadi berubah-berubah itu nih yang topiknya nih. disampaikan oleh Aduh, Yesus Fer, sebelum diam dulu, dia Fer. disalib. Diam. Kenapa? Diam. Kenapa Andi? Diam dulu. Kenapa Andi? Tadi topiknya Oke, ini silakan. antara Pak Rostrum dengan si Peri. Satu Advent menuhankan Yesus, satu bukan Advent tidak menuhankan Yesus. Kenapa lari kemana-mana Yesus itu topiknya? bukan- Doa dia bapak kami bukan di bawah-bawah. Kristen. Diam dulu Dia itu Peri. bukan Kristen, Diam dulu. brother. Diam dulu ya. Pak Rostrum, apa dasar apa sehingga Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, messenger of God. Dia bukan Tuhan. Nanti si Peri bantah itu. Ini pondasinya nih nanti Kristen saya di sini. bantah. Lu diam dulu, saya Nanti tanya saya Rostrum. Ya. Nanti kau Kalian juga bantah. saya Habis akan ini bantah, Anda lagi brother. gitu loh. Oke. Saya akan bantah semua. Iya nanti Maju lah. satu persatu. Rostrum dulu baru Anda. Ya, silakan. Kenapa sih nggak bisa ngebayangin ya kayak lu yang berkuasa di Indonesia? Gue nggak bisa ngebayangin nih kalau lu yang berkuasa Indonesia. Lu jadi pasti otoriter. Oke, silakan. Lu diam dulu. Ini lu Muslim. Ya, please. Ya silakan Pak Rostrum. Saya harus menanggapi seperti apa ya, Abang? Saya melihat beliau yang atas nama pengikut apa ini ya, nggak terbaca di saya ini. Ihdina Shiratul Mustaqim, Pak. Anda Muslim, terima kasih. Silakan Pak Rostrum. Aduh, memang nggak bisa diskusi kau, Fer. Benar-benar. Brother, Ini kok nggak bisa. Saya kan kasih kesempatan kepada dia. Tapi kau kenapa lu ngomong? Oke, silakan. Saya katakan silakan, please, brother. Iya. Ini moderatornya hilang ya, Esti. Kok nggak bisa ngapa-ngapain ya? Ya silakan Pak Rostrum, kenapa bisa ada perbedaan itu? Ada Kristen Yesus itu Tuhan, ada Kristen mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang latar belakangnya apa? Kenapa? Aku hapus dulu moderatornya. Abang moderator padahal aku hapus dulu berarti. Iya, silakan Pak Rostrum. Sebenarnya tidak ada perbedaan ya, mestinya kalau kita mendasarkan kepada sejarah histori, kita kembali kepada dogma awal siapa yang Setuju. Dan memang
Setuju. Kok tiba-tiba bang bersuara bang, kaget aku. Astagfirullahaladzim. Diam dulu, aduh, Peri. Diam dulu. Oke, silakan. Aduh, saya belum persilakan kau bicara kok. Ya, silakan Pak Rosrom. Sorry bro. Ya, jadi memang ada perbedaan kembali lagi tadi yang saya sampaikan. Maaf saya untuk tadi namanya Bang Pengikut ya, Bang Pengikut atau Bang Ya, Ferry? pengikut jalan yang lurus. Wih. Iya. Ya saya sangat salut hormat ya kepada Abang. Salam kenal. Oke, salam bro, salam balik kembali ya. Ya, oke. Kalau memang Anda seorang Kristen sejati, mungkin mari kita justru makin solid untuk memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat kita Muslim Indonesia untuk lebih mau mengenal Bible dengan lebih baik dan menghindarkan daripada kesalahpahaman. Konsep saya adalah moto dalam diskusi adalah air. Kita menggunakan akal, kita lengkapi dengan ilmu pengetahuan, dan kita sampaikan dengan ritual sehari-hari. Demikian. Jadi jika kita berdebat tentang Bible, saya makin meragukan Anda. Gitu. Terima kasih. Dasar apa Per? Kamu lagi nih baru ke Banjuma. Dasar apa kamu? Tadinya original teksnya itu Yesus itu adalah kurios. Dasar apa kamu mengatakan dia Tuhan? Dan kau sembah pula lagi. Silakan. Karena ya kebetulan kami tinggal di Indonesia, yang kata Tuhan itu kurios sudah diterjemahkan ke dalam kata Tuhan. Kalau kami tinggal di Yunani, pasti kami tidak menggunakan kata Tuhan, tapi kami menggunakan kata kurios. Begitu jawaban saya. Jadi Kristen Yunani beda dengan Kristen Indonesia? Iya, karena bahasa. Iya kata. Udah dijawab iya. Oke, udah dijawab iya. Udah cukup. Yang membedakan bahasa. Anda sudah jawab, diam Banjuma lagi. Anda udah jawab tadi, Kristen Indonesia beda dengan Kristen Yunani. Udah cukup. Cukup, diam dulu. Moderator gue hilang, nggak bisa nge-mute di sini. Oke. Sorry bro. Udah loh bang. Nggak bisa. Coba abang Parti turun dulu, ku hapus lagi. Udah lo tengok tuh, abang ketik aja nama bang, moderator. Oke, silakan Bang Juma lagi. Kristen Indonesia beda dengan Kristen Yunani, Bang Juma. Iya, jadi ini yang saya katakan ya, Kristen yang saya maksud di sini adalah Kristen yang keluar dari kaidah pengajaran Yesus. Itu anti Tuhan. Kenapa? Karena utusan Tuhan dianggap Tuhan, gitulah. Seperti saudara Ferry ini. Jelas-jelas di dalam Bible itu sendiri, sebab banyak penyesat itu planos, bahasa Yunani, pembohong, penipu, telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kata telah sebenarnya itu nggak ada, itu tambahan. Jadi di situ hanya dikatakan bahwa penyesat itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu bahasa Yunaninya jelas. Tidak ada kata telah di situ, karena di situ hanya tertulis erkomai. Artinya keadaan yang sudah terjadi, datang sebagai manusia. Yesusnya datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat, itu adalah antikristus. Jadi kalau ada agama Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan, mau dia mengartikan, oh ini kan di Indonesia bro, itu bukti kebohongannya tuh. Karena antara Tuhan dan Tuhan itu sudah pasti beda, ibarat sapi dan ayam. Tapi kemudian orang-orang pembohong, penipu, pendusta, penyesat ini itu nanti akan melilit lidahnya tuh. Padahal udah sangat jelas bagi kita orang Indonesia, Tuhan dan Tuhan itu adalah satu keadaan yang berbeda, laksana langit dan kolong kandang ayam. Nah itu 2 Yohanes 1 nomor 7. Jadi Kristen ini terbagi dua. Ada Kristen yang mendudukkan perkara pengakuan Yesus sebagai Yesus. Ada juga Kristen yang mengakui bahwa Yesus berdasarkan pengakuan iman. Nah, seperti saudara Ferry. Ini anti Tuhan. Kenapa saya katakan anti Tuhan? Karena dia mempertuhankan anak manusia yang adalah manusia yang bertuhan. Nah, atau dia. Si Ferry ini, saudara Ferry ini, saya katakan manusia palsu. Kenapa manusia palsu? Karena jasadnya aja yang manusia,
Tetapi kemudian logika sehatnya, akal sehatnya itu nggak dipakai. Yesus dalam berbagai keadaan dicatat oleh para pewarta atau wartawan. Yohanes, Matius, kemudian di dalam kitab Markus, bahkan Lukas juga menceritakan Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku sebagai utusan. Utusan. Ratusan kali Yesus mengaku utusan. Itu pengakuannya Yesus di tengah-tengah umatnya. Aku utusan, aku utusan, aku utusan. Maka orang yang asli akan mengaku Yesus utusan. Manusia yang palsu mengaku Yesus itu Tuhan. Itu orang sakit. Nah, saya kira begitu. Silakan. Dokter, giliran kamu lagi, apa yang mendasari kamu, ya, sehingga utusan ini, anak Maria ini, kau katakan Tuhan? Apa yang mendasarinya? Silakan. Ya. Inilah kebanyakan para Muslim yang double standar. Ketika ada 1-2 ayat atau katakanlah 10 ayat yang mengatakan Yesus itu adalah utusan, oh mereka percaya, tepuk tangan. Tetapi ketika ada 1 ayat yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan juga, oh mereka lupa. Ayat mana itu? Tampil ayat mana? Jangan dipotong, jangan dipotong, brother. Ya pertanyaannya ayat mana Yesus itu Tuhan? Yohanes 13 ayat 3, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, memang aku guru dan Tuhan. Yohanes 13:3. Lukas, benar. Yohanes berapa? Ajarin, Bang Adi, ajarin. Isi lurus, beda tahu. Lukas 2 ayat 10-11 Ntar Pak Rostrum yang ngajarin. Lahir bagimu apa? Tuhan, juru selamat di kota Daud. Nah, jadi begini, saya buat tantangan bagi kaum muslim. Kalau ada satu oknum yang bisa... Udah pakai data kita sekarang. Udah kan kau bawa data, Yohanes 13:13 dan Lukas 2 nomor 11. Kenapa kalau kamu nggak mau diatur, gua turunin. Sekarang Lukas 13:13 itu bisa dibacakan original teksnya. Yohanes 13 ayat 13. Ya, original teks. Saya tidak bawa original teks. Buta huruf lu. Nanti saya perdengarkan Al-Quran bahasa Arab, Anda terjemahkan. Saya bilang Anda buta huruf. Itu yang saya katakan manusia palsu kan? Enggak salah kan? Manusia palsu gini. Manusia palsu. Kacau, orang kayak begini kacau pasti. Manusia palsu. Ada otak tapi nggak dipakai ya, kayak gitulah. Lebih dulu egonya lebih duluan dogma daripada akal. Nah, itu dia bahaya. Padahal mohon maaf nih teman-teman, kalau saudara Kristen itu menggunakan pendekatan akal, Yesus sudah memiliki rangkuman dari semua pengajaran yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Ini saya ingatkan, yang pertama, Yohanes 17:8 itu sudah mewakili semua ucapan-ucapan Yesus. Yang konon ceritanya menurut Lai, yang tinta merah itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu diwakili dengan pengakuan Yesus bahwa segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, ketika segala firman itu diterima oleh muridnya, segala firman nih, Yohanes 13 nomor 13, apalagi yang diandalkan oleh mereka, Yohanes berapa gitu, Matius berapa, Markus berapa, semua ucapan Yesus, kata Yesus, semuanya telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi murid Yesus setelah menerima semua firman yang diterima kemudian oleh Yesus, murid-muridnya mengambil semua firman ini lalu percaya dengan pasti bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, ini murid Yesus. Setelah menerima semua pengajaran Yesus, percaya Yesus itu adalah utusan. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Apakah ketika seluruh firman yang murid-muridnya terima mendudukkan mereka yakin dan percaya Yesus itu utusan Tuhan, berkesesuaian dengan keinginan Yesus? Kita lihat di dalam pengakuan Yesus itu sendiri. Yohanes 11 nomor 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku,
Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kita sampai kepada kesimpulan akhir. Yesus menyampaikan segala firman yang Yesus terima dari Tuhan agar murid-muridnya percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Murid-muridnya telah menerima segala firman tersebut dan murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Jadi murid Yesus, Yesus adalah utusan, Yesus sendiri menerangkan dirinya adalah utusan. Selesai. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersentuhan langsung dengan Yesus? Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 14 nomor 31. Tetapi supaya dunia tahu. Kalau berbicara mengenai dunia berarti kita semua dong. Cakupannya ya alam bumi ini. Orang apapun dia, suku dari manapun dia, hidup di bangsa apapun dia, dunia harus tahu, kata Yesus. Dunia berarti umat Islam harus tahu, orang Hindu harus tahu, orang Buddha harus tahu, orang apapun harus tahu, orang Bugis, Jawa, Madura, Makassar, semua harus tahu bahwa kata Yesus, aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bapa memberikan perintah, aku sebagai hamba, sebagai utusan menjalankan segala perintah itu. Berarti Yesus ini adalah hamba yang taat. Yesus ini adalah hamba yang soleh. Yesus ini adalah muslim yang taat, yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhannya. Dengan kata lain, dunia harus tahu, orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah seorang muslim yang taat, bahwa Yesus itu adalah hamba yang suci, hamba yang soleh, hamba yang mendudukkan perkara hukum Tuhan untuk ditegakkan kemudian sebagai hamba untuk umatnya juga kepada Bani Israel. Selesai. Makanya saya katakan Kristen yang menganggap Yesus itu Tuhan, itu manusia palsu, karena mereka tidak berakal sehat. Mereka sakit. Yukhadi'una. Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah kemudian tambahkan penyakit tersebut karena sudah bertemu dengan para apologet muslim, sudah bertemu dengan Kristen sendiri yang penggiat original teks, yang mengerti tentang terjemahan yang asli kayak mana. Tapi tetap saja mereka itu membantah, membangkang, pokoknya Yesus Tuhan, saya tidak mau tahu. Itulah yang dikatakan dalam hati mereka ada penyakit. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Demikian. Cuma apa? Kira-kira apa fungsinya bintang timur ini? Mempengaruhi otak si Peri ini, manusia dijadiin Tuhan. Fungsinya apa di dalam dirinya? Silakan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Kenapa disebut sebagai penyesat? Ya karena menyesatkan. Namanya penyesat, dia menyesatkan. Waspadalah kepada penyesat. Artinya orang ini menyesatkan, makhluk ini menyesatkan. Ruh tersebut akan menyesatkan. Jadi kalau dikatakan menyesatkan, artinya membuat orang itu tidak akan mencapai kepada poin kebenaran apabila mereka tidak menggunakan akal sebagai tolak ukur untuk menentukan antara kiri, kanan, atas, bawah. Semuanya dihantam, pokoknya imani, percayai, yakini, inilah yang betul. Nah itu, makanya saya katakan ini manusia palsu. Karena sejatinya manusia itu mendudukkan fitrahnya sebagai makhluk, yaitu akal. Disebut manusia karena dia berakal. Kalau dia tidak berakal, dalam aspek apapun, ya bisa dia manusia, tapi ada tambahannya, manusia gila. Karena dikatakan manusia itu sehat, waras, apabila otak berfungsi. Kalau dalam keadaan kita mencari makan aja menggunakan akal untuk membedakan ini yang makanan yang haram, ini yang basi, ini yang busuk, ini yang bagus. Begitu juga berpakaian, ini yang pakaian cocok. Sebagai laki-laki nggak boleh pakai daster, sebagai perempuan nggak boleh kemudian dia menggunakan bla 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 pakaian laki-laki dan seterusnya. Maka itu tataran akal.
ajaibnya penyesat ini mampu membuat manusia yang wujudnya manusia dalam bertuhan tidak menggunakan akal untuk memilah itu. Termasuk ini ya Bang Juma. Manusia melahirkan Tuhan, dia pakai Lukas 2:11 tadi. Nah, itu dia bertentangan dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Telah lahir juru selamat di kota Daud, yaitu Tuhan, katanya. Tuhan. Berarti yang lahir Tuhan, yang datang Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7, yang datang manusia. Antikristus malah. Antikristus, pembohong. Apa buktinya pembohong? Coba dudukkan mereka. Tanya si Peri. Peri, iya paman. Kamu nyembah manusia? Tidak. Kamu nyembah Yesus? Iya. Maria melahirkan apa? Manusia. Jadi Yesus manusia, dia datang sebagai manusia. Jadi dia bukan Tuhan. Dia Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kau menyembah manusia? Tidak. Lalu, ya Yesus itu adalah firman yang datang menjadi manusia. Itu kan Bapak manusia. Lamsen. Itu Bapak Lamsen. Kan manusia. Iya kan? Sekarang ada seekor sapi berubah menjadi ayam. Yang dimasak ayam. Ditanya, kamu makan apa barusan? Ayam. Ayam merasa sapi. Bukan ayam bang, bukan. Lalu apa yang kau makan? Ini adalah sapi dalam inkarnasinya sebagai ayam. Gila kan? Coba, bisa tidak kita katakan orang ini waras ketika dia makan ayam tapi dia katakan sapi? Bisa tidak kita katakan orang ini sehat ketika kita perlihatkan gambar sapi tapi dia mengatakan itu ayam? Bisa tidak orang itu dikatakan sehat ketika dia menyembah manusia tapi dia mengatakan dia menyembah Tuhan? Gak bisa. Gak boleh. Gak bisa. Makanya di Markus 5 hanya orang yang kesurupan roh jahat, orang gila yang nyembah Yesus, orang-orang Majus yang menyembah Yesus. Itu fakta itu. Sedangkan muridnya, Yesus mengatakan apa? Percaya Yesus utusan. Yesus mengatakan apa? Muridku percaya saya utusan. Nah terakhir, di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Ini Yesus pun dibantah oleh mereka manusia-manusia palsu ini. Yesus berkata, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu aku kerjakan. Dan pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus pun dibantah sama manusia palsu ini. Saksi Yesus apa tentang dirinya? Aku utusan. Sebagai utusan, apakah dia Tuhan? Bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Tadi dunia harus tahu bahwa bahwa aku mengasihi Bapa dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapakku untuk aku kerjakan. Nah ini manusia palsu. Kalau ditanya kayak gitu, yang kau sembah manusia? Bukan. Yang dilahirkan Maria manusia? Manusia. Yang kau sembah bukan manusia. Yang kau sembah yang keluar dari rahim Maria atau bukan? Iya. Itu manusia atau bukan? Manusia. Kau menyembah manusia? Enggak menyembah manusia. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Tapi kami tidak menyembah manusianya. Kami menyembah keilahiannya. Manusia palsu, tak berakal. Nah, inilah dia teman-teman sekalian. Demikian. Manusia rasa Tuhan. Pak Rostrum ada tanggapan Bang? Tadi dia bawa Lukas 2:11, Yohanes 13:13. Pak Rostrum, silakan. Pak Rostrum dia buka mic-nya. Ya. Sebentar. Saya harus menanggapi dari sisi yang mana ya Pak? Ya dia mengatakan Yesus itu Tuhan berdasarkan Yohanes 13:13, Lukas 2:11 itu Pak. Ya, itu berarti dia pakai terjemahan Lembaga Bible Indonesia karena dia menggunakan kata Tuhan. Itulah kekacauannya.
Makanya untuk speak up itu mestinya menggunakan Lord, itu baru nanti kita bisa berdiskusi. Kalau sudah Tuhan ya Tuhan dalam artian Sang Pencipta, ya bagaimana saya harus membantah Bang Zuma? Terima kasih. Ya karena memang kata dia tadi Kristen Indonesia itu beda dengan Kristen di Yunani, Bang. Padahal dasar Kristen dari Yunani. Kok bisa berubah, Bang? Siapa gurunya mereka? Kok dirubah-rubah anak orang menjadi Tuhan? Silakan Pak Lasrum. Ya itu penggunaan istilah itu kan sejak tahun 60-an ya. Jadi kan kalau di ayat 42 itu, aku tahu bahwa engkau senantiasa mendengar permintaanku. Aku berkata demikian untuk kebaikan semua orang di sini supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku kan. Itu kan yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Itu kan konteksnya tentang Lazarus dihidupkan semula. Kalau dalam bahasa Indonesia berarti menghidupkan Lazarus kan. Itu konteksnya di situ kan. Nah, di sinilah tentang penggunaan kata yang mesti diluruskan dulu baru berdiskusi gitu. Itu dari saya tanggapannya, Bang. Oh, jadi sebelum mereka diskusi harus di-restart dulu otaknya gitu loh. Gitu ya. Iya, Bang. Jadi mesti penggunaan kata dan bahasanya harus tepat dulu. Jadi itu baru nanti enak lah diskusi kalau mungkin mau berbantah-bantah. Sedangkan yang disampaikan adalah sudah kesalahan dalam serapan kata, ya kocar kacir nanti dari ujung sampai ujung. Pak Juma, bagaimana cara merestart otak rusaknya si Ferry, Pak Juma? Saya rasa bagi kita itu sulit. Kenapa sulit? Karena Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Bahkan Al-Quran menegaskan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Iblis yang merasuki dirinya itu bersama-sama dengan dirinya untuk menyesatkan dan tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Begitu punya anak, anaknya disesatkan. Anaknya punya anak, anaknya disesatkan. Anak punya anak, anak disesatkan. Karena begitu anaknya besar diajak ke gereja, diajak menyembah kepada Yesus. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa penyesatan atau kekuatan yang dimiliki oleh iblis untuk menyesatkan manusia itu dhaif, lemah. Lemah itu. Itu kata Al-Quran. Yang membuatnya kuat orang-orang seperti dia yang tadi itu. Oh, dia kuat sekali. Muter sana, muter sini, muter ke depan, muter ke belakang. Gitu. Kuat sekali. Iblis itu lemah. Iblis cuma membisikkan saja. Jangan kau ikuti dia. Jangan kau percayai dia. Yang betul itu begini, yang betul itu begini. Bisikan itu lemah, tapi yang memperkuatnya dia. Maka kemudian bagaimana mungkin kita membangunkan orang yang pura-pura tidur? Susah. Kita membangunkan orang yang pura-pura tidur itu susah. Kalau orang tidur asli dibangunkan seketika dia terbangun. Tapi kalau orang yang pura-pura tertidur dibangunkan itu berat. Sama seperti saudara Ferry tadi. Tahu kebenaran, paham betul. Bahkan kalau dia teliti membaca Bible, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27 itu sudah sangat jelas. Sampai nomor 23 itu sudah sangat jelas bahwa yang mengalami pengusiran bukan Kristen biasa. Kristen yang sudah pada level, kalau di Islam itu sudah level wali. Bayangkan aja, bermujizat dia mampu, mengusir setan dia mampu, apalagi bermujizat, bernubuat mereka mampu. Berarti levelnya itu kalau di Islam sudah level wali. Bukan Kristen biasa di situ. Bukan lagi jemaat-jemaat biasa.
Tapi Kristen yang luar biasa, yang levelnya sudah bisa melakukan sihir yang luar biasa, tapi diusir. Nah, seorang Ferry mau ndak dia jujur mengakui itu? Enggak. Waspadalah kepada pengajar nabi palsu yang datang kepadamu, nyamar domba padahal dia serigala. Dari buahnya. Buah itu apa? Penganut. Pohon itu apa? Agama. Kalau penganutnya menampakkan ciri-ciri memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, maka batangnya yang harus kau tebang. Karena tidaklah mungkin batang yang baik membuahkan buah yang baik. Begitu juga batang yang baik membuahkan batang yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Tidaklah mungkin kemudian batang yang buruk menghasilkan buah yang baik. Gak mungkin. Batang yang buruk menghasilkan buah yang buruk, maka ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Itu kata Yesus. Yesus mengulangnya lagi. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan. Agama mana di muka bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan? Agamanya dia, si Ferry. Tapi apakah mereka itu mau sadar? Kagak. Kagak. Umat Islam saja yang menjabarkan kebenaran dengan insting logika, tidak mereka dengar. Apalagi kalau cuman Bible yang cuman tertulis, tak ada yang mengajarkan dengan jujur. Sekelompok orang di antara mereka mengajarkan dengan jujur, malah disebut penyesat. Coba. Mereka disebut penyesat. Kalau perlu mereka dibunuh, dihilangkan, dilenyapkan, karena dianggap sebagai penyesat. Apatah lagi kita ini. Kita saja ini yang kita sudah keluar 24 jam dengan data Bible yang begitu akurat, melakukan pendekatan bahasa, melakukan pendekatan mantik, melakukan pendekatan Bible, melakukan pendekatan Quran, tidak mempan. Karena pada prinsipnya wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Itu dia. Prinsipnya itu di situ. Karena dia kemudian menolong iblis untuk durhaka kepada pencipta alam semesta. Nah, itu fakta. Coba, siapa yang diusir, yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Oh, banyak alasannya. Lidahnya dililit. Wah, dililit sampai ke belakang toilet, dililit ke pohon cempaka, dililit lagi turun ke sawah lidahnya, naik lagi tuh, naik ke plafon lidahnya, nanti masuk ke kandang kambing, kandang sapi, melilit lagi tuh ke mobil traktor, masuk ke kapal selam, begitu aja terus lidahnya terusnya sampai dia mati dalam keadaan kekufuran. Kayak gitu. Siapa yang diusir yang memanggil Yesus Tuhan? Nah, nanti tengok jawabannya tuh. Kamu tidak mengerti semua, kamu tidak paham Bible, karena kau tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Kayak gitu-gitu. Padahal di situ sudah sangat jelas. Yang bermujizat dengan menggunakan nama Yesus itu Kristen. Bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam. Tapi dia akan berkelit kalau dia sudah sampai ada titik cahaya sedikit yang dia temukan. Dia mengatakan begini, oh itu Kristen. Nah itu, ada yang bisa menjawab sampai situ. Tapi sama aja, oh itu Kristen Bang Suma. Tetapi mereka Kristen munafik. Padahal polanya adalah tak ada Kristen munafik, tak ada Kristen ini. Yang jelas kalau buahnya buruk, maka batangnya tebang. Semuanya kena. Karena aku hanya utusan. Aku bukan Tuhan. Nah, sementara saudara Ferry, the gang, itu Kristen-Kristen yang tidak mengikuti kebenaran menurut Tuhan Yesus, kata dia. Oh, kamu bisa, kamu ikuti Tuhan Yesus. Berarti kamu juga memanggil Tuhan berarti. Sedangkan yang dimaksud di situ adalah memanggil Sayyid, memanggil Kurie, memanggil Tuhan, memanggil Mar dalam bahasa Arab. Bukan memanggil Tuhan, memanggil Theos, memanggil Allah, bukan. Sedangkan yang memanggil Kurie atau Kurios kepada Yesus itu dua kelompok. Yang memanggil Tuhan itu, yang memanggil Kurios itu kepada Yesus itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah pengikutnya yang melakukan kehendak Bapa. Yang kedua adalah penyamar-penyamar serigala.
yang bukan pengikutnya, yang menggantikan Tuhan Bapa dengan anak Maria. Itu dia. Saya kira begitu Bang Hadi dan juga teman-teman yang lain. Demikian, silakan. Mantap. Jadi sumber utamanya di sini adalah bintang timur. Kalau bintang timur, Lucifer sudah merasuki, sudah susah untuk di restart. Itu ibarat kata komputer itu kompresornya. Kompresornya udah kena. Bicara sedikit Bang Handi. Silakan. Oke, gini. Sebenarnya dasarnya ya, mulai dari agama Yahudi, Yahudi juga tidak menyembah satu Tuhan loh. Anda percaya itu? Bang Juma, Anda percaya? Enggak. Kecuali Yahudi yang meninggalkan ajaran Tuhan pencipta alam semesta. Jadi saya buktikan ya. Kebenaran Anda agama apa? Saya Kristen Bang. Oke, silakan. Siapa nama Tuhannya Yahudi? Langsung aja. Oke. Ujair. Hah? Ujair. Ya. Di mana? Oke, di dalam At-Taubah 30 disebutkan bahwa kenapa lu pakai orang Yahudi? Iya, saya membawa dasarnya dari sumber Al-Quran Anda loh. Di Al-Quran dinyatakan di At-Taubah 30 orang Yahudi menyembah Ujair. So, ahli Al-Quran semua yang naik. Coba lihat, kita buktikan. Bang Juma silakan open cam. Kalau mau menjelaskan Tuhannya Yahudi itu pakai kitab Yahudi, kucluk. Kenapa lu menjelaskan sembahnya Yahudi pakai Al-Quran? Kenapa sih banyak orang? Bagaimana ini banyak? Gue gak bisa kata-kata ini. Apa diapain nih orang kayak gini nih? Ya nggak ada pelampung lagi Bang Handi. Menjelaskan kitabnya Yahudi atau Tuhannya Yahudi dia pakai Al-Quran. Menjelaskan kitabnya dia, Tuhannya dia pakai kitab Yahudi. Kok nggak ada pendirian ya? Diulang ya, Santo dengerin ya. Ya, ingin menjelaskan kitabnya Yahudi pakai Al-Quran. Ingin menjelaskan Tuhannya dia pakai kitab Yahudi. Terus lu apa pakaiannya? Orang Yahudi kita ketawa Ujair. Parah. Ini orang kayak gini belajar di mana ya? Nggak malu bro, malu lah kalau gitu loh. Lu nanya nggak ada pendirian, malu kamu jadi orang Kristen. Kerjanya cuma nyalahin orang. Dia sendiri nggak introspeksi diri. Introspeksi diri dulu lah. Pak Restrum silakan tanggapannya Bang. Mengenai tadi penjelasan Bang Juma, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari yang disampaikan teman-teman yang tadi mengaku Kristen itu, ya saya mestinya yang minta maaf karena kami tidak belajar Al-Quran secara sepenuhnya, tetapi kami melalui terjemahan kemudian bertanya kepada rekan-rekan itu yang mesti etikanya, kecuali kalau dia memang memahami dan belajar, dia punya dasar di situ. Kalau enggak ya repot juga. Kemudian tentang secara dogmatis sebenarnya ada beberapa memang pertentangan di antara kami ya terkait dengan bagaimana doktrin tentang Yesus itu didudukkan pada posisinya gitu. Karena memang di yang tidak pernah dibahas di gereja adalah di kitab-kitab karangan Yohanes itu justru tidak pernah dipelajari di gereja. Ini kalau memang saya salah silakan diinterupsi oleh teman-teman Kristen gitu. Sangat tidak ada, apalagi gereja-gereja di aliran terbaru di Indonesia ini sangat menghindari kitab karangan Yohanes ini disampaikan karena akan terjadi kekacauan berpikir kami, kemudian dogma kami akan bergeser gitu. Karena di dalam Yohanes memang Yesus atau Yeshua itu jelas di situ dia memang
sebagai, kalau dibilang dia sang firman, iya semuanya berasal dari sang firman, termasuk alam semesta juga dari sang firman, gitu kan. Nah, mendudukkannya sudah salah gitu. Dan saya tidak pernah menggunakan kata Tuhan terhadap Yesus, gitu. Tapi Lord, saya menggunakan kata Tuhan. Demikian Bang, sementara dari saya sambil mencari ayat-ayat ini tadi. Kebetulan saya bongkar-bongkar buku juga. Jadi tadi sempat ketemu, cuman Abang Zuma lagi menjelaskan, jadi ya saya tutup lagi. Demikian Bang, terima kasih. Ya itulah. Ada lagi yang mau menanggapi, silakan. Bang Zuma, gimana ini orang-orang kayak gini? Kita terima lagi nih ya. Si kebenaran ini. Kebenaran kamu bisa, kamu menguasai Al-Quran ya bro? Kebenaran. Namamu kebenaran tapi isinya kok nggak benar semua. Halo. Ya. Ya. Kok diturunkan saya Bang? Karena kamu mengatakan Tuhan Yahudi, kamu kenapa pakai Al-Quran? Iya, saya hanya melihat faktanya di dalam Di dalam apakah Yahudi punya kitab? Kenapa nggak pakai kitab Yahudi aja membuktikan Tuhan mereka, Bang? Kenapa? Kan ada kitab Yahudi, ada Torah. Itu ya, ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketubim. Kenapa nggak pakai itu, Bang? Iya, Bang. Tetapi itu kan ada narasi dalam Al-Quran bahwa Kenapa orang pakai Yahudi itu Al-Quran? menyembah Uzair. Ya, Siapa? Yahudi menyembah Uzair. Di mana itu tertulis bahwa Yahudi menyembah Uzair? Oke. Yahudi menyembah Uzair itu tertulis di dalam hadis Bukhari 4215. Kita buka ya. Hadis lagi. Iya, karena itu sejalan kan. Kalau di At-Taubah dikatakan gini, Bang. Di At-Taubah. Udah. Coba aku telepon si Billy dulu, suruh naik ya. Mengatakan Uzair itu putra Allah. Jadi Anda nggak percaya sama Al-Quran Anda gitu ceritanya? Saya percaya Al-Quran, tapi saya tidak percaya congormu. Ya udah, lihat saja buktinya. Anda buka At-Taubah 30. Anda Kau yang buka, jelaskan. coba. Kau Kalau baca, memang coba. penjelasan saya salah, silahkan jelaskan. Ya, memang kan kau gitu salah. aja, gampang kan? Ya udah, buka, baca, katakan di mana kesalahan saya, kan gampang. Nah, kesalahan kamu karena kau sering makan babi. Udah saya jawab. Silakan Bang Jemaah. Ya memang orang-orang Yahudi, tapi bukan semua orang Yahudi, mengatakan bahwasanya Uzair itu atau Esra itu adalah putra bapa, atau di Al-Quran disebut sebagai anak Allah. Kemudian orang-orang Nasrani menganggap bahwa Al-Masih itu putra Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Apa kata Allah? Qatalahumullah. Maka Allah kemudian melaknat mereka. Jadi orang-orang yang berkata bahwa Allah punya anak, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, maka dia dilaknat oleh Allah. Itu Al-Quran surat Taubah ayat 30, memang betul dikatakan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian di dalam Yesaya 66 munculnya orang-orang yang mendewa-dewakan kemudian dewa mereka atau sembahan mereka selain daripada Tuhan yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub. Ini yang dimaksud. Bagaimana orang-orang terdahulu menganggap Esra itu adalah anak Tuhan. Dalam arti kata, dikarenakan karena Esra ini menghafal daripada Taurat. Sedangkan Taurat itu sudah tak ada sekitar ratusan tahun sampai kepada Esra. Kok dia bisa menghafal? Dia kok bisa tahu? Dia menjelaskan kemudian isi Taurat. Nah, ini anak Tuhan ini. Nah, itulah. Maka orang-orang yang menganggap Esra itu sebagai anak Tuhan, ya dianggapnya
bahwa dia itu adalah jelmaan Tuhan. Sama seperti orang Kristen yang menganggap Yesus itu anak Tuhan, maka Yesus itu adalah Tuhan. Itu kedudukan dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 30 itu. Ya, tapi yang lagi-lagi manusia palsu yang menjelaskan, mungkin mana kita bisa menerima penjelasannya, gitu Bang Handi. Itu paham ya. Jadi tidak semua Yahudi yang error, yang tegar tengkuk, yang nggak mengikuti ajaran para nabi, ya pasti Tuhannya beda. Sekarang kalau kamu pergi ke Yahudi di sana, lu bilang Tuhan lu kalian ini, kita nggak jamin ya. Lu pulang tinggal nama. Ya sama dengan Kristen. Ada Kristen menuangkan manusia, ada yang tidak. Itu loh. Ya, di situ bukan secara keseluruhan Yahudi menuhankan Esra, tapi Yahudi yang tidak mengikuti perintah para nabi, termasuk mengikuti ajaran Nabi Musa. Kira-kira gitu ya penjelasannya Bang Juma ya? Iya, betul. Iya. Makanya Allah menarasikan dalam Al-Quran sebagian di antara mereka, itu sebagian kan sebagian. Tetapi Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, siapapun dari golongan-golongan tersebut yang beriman kepada Allah, mereka tidak akan dirugikan, mereka akan diselamatkan. Termasuk dalam golongan orang-orang yang diselamatkan kata Allah. Berarti ada dari kelompok mereka yang beriman, tapi tidak semuanya. Seperti itu Bang Nandi. Betul sudah tuh. Silakan. Tuh mantap tuh penjelasannya begitu. Coba kalau kamu pergi ke Israel sana, kamu pakai pengeras suara, teriak-teriak kayak begitu. Kira-kira Anda ini pulang tinggal nama atau diinjak lehermu orang Yahudi ya? Pak Santo, kira-kira Santo lu ngomong dulu Bang Santo. Ya bro. Kalau kira-kira orang yang kayak tadi ini pergi ke Israel teriak-teriak kayak gitu, oh Yahudi Tuhanmu siapa tadi, ikan mujair gitu ya. Bisa terbalik. Kira-kira ini pulang tinggal nama apa diinjak-injak leher ya? Gimana kira-kira? Namanya udah nggak ada, hilang juga Pak. Mutilasi sampai namanya gitu. Pulang tinggal nama dia. Aduh. Pasti pulang tinggal nama. Ada aja tuh orang. Itu aja nih waktu kebenaran itu. Kenapa itu ketawanya ngeri kali? Kenapa itu? Ketawa ngajak-ngajak lah weh. Pokoknya jurusnya itu jurus pamungkas itu aja. Minta naik lagi dia. Gak usah lah. Si kebenaran minta naik lagi Bang Andi. Karena mau naikin gue malas dengerin suara, mau pengen muntah gue. Astagfirullahaladzim. Naikin aja nggak apa buat dimainin Santo. Ini Bang Santo, Bang Sidik. Yang dinaikkan dia. Kalau main-main nih lumayan agak mainannya. Noise. Jessica ini berisik, siapa ini Jessica? Direspon dulu loh yang baru naik. Jessica Pinang, selamat sore, agama apa? Adalah Jessica Pinang. Bukan kau yang dipanggil, kebenaran lu punya kuping nggak sih? Bukan saya, sorry. Kupikir saya Bang. Nggak usah mikir, kok nggak punya pikiran. Nggak usah mikir. Oh iya. Kalau saya kan nggak ada. Lu diam dulu. Saya kan menarasikan sesuai dengan. Nggak bisa ngomong kan? Lu diam dulu. Tadi kau bilang Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhannya Kristen siapa Bang? Tuhannya Yahudi udah. Iya, Tuhannya Kristen gini, siapa? Bang. Anda kan mengatakan Tuhannya Yahudi itu Uzair. Di mana? Anda yang ngomong barusan. Nah, sekarang saya giliran saya itu kan di tanya. Al-Quran, Bang. Emang nggak bisa kau diskusi ya. Mau tanya baik-baik. Kalau Tuhannya itu kan Kristen di Al-Quran. siapa? Coba Anda jelaskan. Di mana sih Yahudi itu Gue injak leher lu. Lu naik nggak mau diatur. Kan nggak enak gue 2 kali injak leher. Kan tuanya Yahudi udah, lu mengatakan seperti itu udah dijelaskan oleh Banjuma, ya clear and clear udah. Gitu loh. Sekarang kita pindah. Yang disembah umat Islam siapa? Yang disembah Oten siapa? Kan gitu diskusinya. Oke?
Kalau mau naik silakan naik, jelaskan siapa Tuhanmu. Kami menjelaskan juga, Muslim di sini semua nih, menjelaskan siapa Tuhan yang disembah. Diskusi kayak gitu, persahabatan. Ini dia nanya, dia yang jawab. Tuhan orang lain dibilangin kayak gitu. Tuhannya sendiri nggak jelas. Nah, ya naiklah kau menjelaskan Tuhanmu. Nanti juga kami Muslim di sini menjelaskan yang mana yang kami sembah. Diskusi kayak gitu-gitu aja udah. Kalau Ustadz Wafi kan, Bang Andi kan dia memiliki 15 ilmu untuk ulama-ulama itu kan termasuk kan 15 ilmu untuk mentafsirkan Al-Quran kan. Tapi kalau kayak kebenaran tadi udah 16 kali. Kayak beneran aja dia. Bang Andi si Peri minta aneh lagi deh Bang. Gak usah lah, males. Gak ada gunanya. Bang Andi, katanya hari Kamis Bang dikirim. Gak apa-apa. Kalau mau naik, kagak usah sok tahu tentang agama orang lain. Naik aja menjelaskan. Banyak loh Kristen-Kristen yang masih galau. Sebagai Anda orang Kristen ya, naiklah. Saya Kristen, saya ingin edukasi saudara-saudara Kristen dimanapun berada, bahwa Tuhan kita itu ini. Tunggu sebentar ya, ada paket. Tunggu. Telepon dari Jokowi. Oke teman-teman yang agama Kristen silakan naik minta permintaannya kan. Terus teman-teman yang Kristen, ayo nih lagi ini si Bang Sidik lagi monitor dia. Jadi kalian nama Bang Sidik ini Bang Rostrum ini kalau ini dia sudah apa ya? Kenapa nggak syahadat aja Pak Rostrum? Anu ya. Saya sudah ngobrol-ngobrol, cuman ya bagaimana nanti dengan Lembaga Bimbel Indonesia yang harus saya hadapin, begitu ya, nanti saya dikira musuh mereka dong. Login, ngeri kali bundaku ini. Oh gitu ya. Bun, aku kok nggak ada di layar? Ada? Ada ini, ada. Cuman aku Bunda nggak Rama ada. gak ada di rumahku. Aku nggak ada di layar, jaringanku jeleknya. Lanjut. Ada di layar, cuman nggak di rumahku, nggak ada. Tadi kau manggil-manggil si Engki, Kak, mana orangnya? Itulah nggak tahu aku kemana dia. Mana kau turun dulu, naik lah kau. turun dulu baru naik. Nggak ada. Apa namanya Iya. sih? Pak Rostrum. Bang Sidik, Ya, mana Paus? Paulus. Nah, saya mau tanya ke Pak Rostrum mengenai tentang Kok kan Sultan Bang? Sultan apa ya? Sultan apa? Kok Sultan kan? Jangan sampai kudoakan kau duit bilang pindah ke sini ya Bang. Sukan. Pak Rostrum, saya mau nanya nih Pak Rostrum ya. Ada tadi yang saya dengar yang tadi dari Kristen siapa ya tadi berkata nih Yesus itu menyerahkan nyawanya atau enggak ikhlas menyerahkan nyawanya untuk dibunuh, nah, gitu ya. Padahal ada yang satu data yang saya baca di Yohanes itu tentang pengkhianatan Yudas. Pengkhianatan Yudas itu dikutuk oleh Yesus. Malah Yesus berkata kalau boleh yang berkhianat ini yaitu Yudas jangan dilahirkan di muka bumi, kayak gitu kan. Jadi sebenarnya teori penyaliban atau pembunuhan atau kematian Yesus ini sesuai data atau gimana loh Pak? Gitu. Karena Yesus juga tak mau disalibkan, tak mau dibunuh. Tapi kata Kristen tadi dia bawa Yohanes 10 nomor 17 kalau nggak salah itu. Tapi kan itu beda konteks tentang persaliban dengan yang dikatakan itu kan. Ini itu ya, itu kan beda konteks. Nah, kalau kita lihat di dalam data-data Bible itu sendiri, Yesus pun menghindari sampai dia ke Taman Getsemani. Ya, Taman Getsemani itu yang saya baca tuh, Taman Getsemani itu kan bukan tempat biasanya berdoa Yesus, bukan. Kalau nggak salah Taman Getsemani itu cuma 2 kali disebutkan di dalam Bible. Sementara tempat biasanya berdoa Yesus itu kalau nggak salah itu di Kuil Sulaiman dan di Bait El, kayak gitu. Nah, yang jadi poin pertanyaan di sini tentang pembunuhan
Yesus ini, kematian Yesus, ya toh? Pemahaman teman-teman kita Kristen itu, Yesus itu ikhlas untuk dibunuh, atau malahan pun ada seorang pendeta yang berkata ya memang dia datang untuk mati, kayak gitu. Padahal kalau dilihat tentang pengkhianatan, kita rujuk ya, tentang pengkhianatan yang dirasuki iblis kepada Yudas, Yesus pun berkata kalau boleh anak ini jangan dilahirkan, mengutuk Yudas itu tentang pengkhianatan itu, gitu loh. Nah, jadi poinnya di situ juga, Yesus nggak mau disalib, malahan dia menyuruh murid-muridnya itu berjaga-jaga sampai menjual jubah, membeli pedang, dan pedang itu bukan kiasan, pedang itu dipakai waktu mereka menarik Yesus. Kalau nggak salah itu Petrus yang memotong telinga salah satu tentara Romawi dengan pedang itu. Itu gimana itu kira-kira, Pak Rostrum? Silakan. Ya, terima kasih untuk kita masuk ke dalam ya, maaf ya Pak Rostrum. Iya. Oh, memang sudah di dalam sejak lama kan. Jadi begini, saya pisahkan dulu dari konsep kami secara teologis dan dogmatis, bahwa satu, ada konsep yang disebut dengan keselamatan. Yang kedua, konsep penebusan dosa. Yang ketiga adalah kejadian penyaliban. Ini sesuatu hal yang berbeda. Maaf kalau agak noising ya saudaraku, Bapak Ibu, rekan-rekan, karena saya ada sedikit kegaduhan di sebelah saya. Jadi berarti konteks yang abang tanyakan ini tentang sejarah kejadian penyaliban kan ya? Ini saya mau konfirmasi dulu, yang ditanyakan itu kan? Iya, tentang kematian itu, pembunuhan. Oke. Nah, saya sudah melepaskan tentang doktrin atau dogma penebusan dan doktrin atau dogma keselamatan. Saya lepas dua itu, saya akan fokus kepada konteks secara iman Katolik atau Kristiani. Bukan iman, tapi secara kepercayaan kami terkait dengan sejarah, bahwa Yesus itu berdoa kepada Bapa, dalam bahasa Indonesia kepada Tuhan, bahwa dia kalau memang sebentar, karena saya ini tidak di depan data, saya ada di jalan, jadi saya tidak bisa membuka data ya. Saya mengutip sekilas, kalau sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, kan itu sering dibahas sama teman-teman Muslim juga. Nah, memang itu berdoa kepada Bapa, dan proses penyaliban itu secara sejarah politis memang itu kami percayai sebagai sejarah, bahwa ada sosok yang disalibkan karena dia mengajarkan, dan karena di situ dianggap bahwa dia adalah raja orang Yahudi, menyebutnya waktu itu para pengikut Yesus itu menyebut dialah Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi, bangsa Israel. Nah, disinilah kesalahan konsep daripada teman-teman kita di Kristen Katolik, bahwa Bapak datang sebagai manusia, kemudian Bapak ngobrol dengan dirinya sendiri, dan kemudian Bapak di situ berakting mati, dan kemudian hidup kembali. Nah, ini nanti ada menjadi lelucon yang akan tidak bisa kami presentasikan dengan baik kepada teman-teman di luar Kristen begitu. Jadi kami percaya ada kejadian penyaliban itu sebagai sejarah, bahwa secara politis pemerintahan saat itu tidak ingin ada satu sosok yang diidolakan atau sosok yang mampu mempengaruhi melebihi kekuasaan pemerintah yang berkuasa. Seperti itu, Abang, secara singkat. Terima kasih. Iya, jadi gini, mungkin saya bisa ulangi lagi ya sedikit. Yang maksud saya gini loh Pak, tentang Yesus ini, kan gitu. Kalau dilihat dari data-data yang saya baca tuh, Yesus nggak mau sebenarnya dibunuh, ya kan? Nggak mau, nggak ingin dia dibunuh kan? Malah dia sempat menghindar, ya toh, menghindari sampai dia berdoa kan, jauhkanlah beban ini daripada aku, sampai turun pula malaikat kan gitu untuk menguatkan Yesus. Yang saya maksudkan di sini,
Yesus itu kalau dalam kekristenan teman-teman kita Kristen sering berdiskusi, Yesus itu kemauannya dia gitu loh untuk mati dibunuh kan, gitu. Ini kita berbicara tentang kematian ikhlasnya Yesus katanya gitu loh, sampai dibawa Yohanes 10 nomor 17 tadi itu menyerahkan nyawa. Padahal kalau dilihat dari itu, kalau memang dia ikhlas atau rela dibunuh, mati ya atau disalib. Nah, saya mungkin lanjut ke penebusan dosa itu untuk menebus dosa manusia. Kalau Bapak kan udah nggak mengimani itu. Cuman tentang keikhlasan dirinya ini loh, untuk mati rela dibunuh, ya toh, menyerahkan dirinya kayak gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam konteks itu, ya di dalam konteks data itu, enggak loh, dia nggak ikhlas, nggak menerima tentang pembunuhan yang akan diadakan kepada dia kan gitu. Sampai dia mengutuk Yudas. Kalau boleh kan itu makanya saya katakan, kalau boleh Yudas ini jangan dihidupkan karena dia telah berkhianat. Kalau memang misalnya dia ikhlas dengan penyaliban atau pembunuhan dirinya sendiri, kata pendeta Ezra Soru, dia datang untuk khusus untuk mati, disalib, dibunuh, kan gitu. Gak nyambung kan di sini. Kalau memang seperti itu, kenapa harus mengutuk Yudas? Ya tak? Gitu loh. Terus kenapa juga harus dia berdoa? Kalau boleh, datanya di mana ya? Ntar saya lihat. Cawan ini atau beban ini, kan gitu ya, diangkat daripadaku. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam Ibrani 5 nomor 7, itu kan jelas di situ. Diselamatkan dia daripada maut. Maut ini kan kematian, berarti diselamatkan daripada kematian gitu loh. Nah, makanya data-data ini Yesus yang mana sebenarnya kan gitu ya. Ini kalau dalam versi-versi yang di dalam Bible itu kan ada Yesus di dalam Kisah Para Rasul 12 nomor berapa itu, mereka berselisih tentang itu pun kata Paulus bahwasanya Yesus tidak mati. Mereka berselisih paham. Tambah juga di dalam Ibrani 5 nomor 7 kan, diselamatkan karena dia orang yang soleh, didengarkan doanya, diselamatkan daripada maut. Maut itu kan kematian. Berarti di situ memang Yesus nggak mati, gitu loh. Terus itu ya yang saya sebelum masuk lagi ke data-data gitu lah tentang Lukas 24 44 45 46 itu kan akan mungkin nyambung ke situ, karena di situ berkata Lukas menuliskan Yesus ini mati dan bangkit pada hari yang ketiga tertulis dalam 5 kitab Musa. Nah, 5 kitab Musa ini setelah dicari nggak ada gitu loh. Nah, terus masuk lagi ke tanda Yunus. Tanda Yunus, Yesus memberikan tanda Yunus. Tanda Yunus berarti Yunus gak mati. Yunus kan berdoa dalam perut ikan, gitu loh. Jadi Yesus ini sebenarnya gak mati, gak rela juga disalib, ya tak? Gak rela dia dibunuh, karena kan tidak ada secara eksplisit Yesus berkata bahwasanya aku datang, ya, untuk mati dibunuh, kan gitu. Untuk menebus dosa manusia kan tidak ada juga itu. Kayak gitu lah Pak. Lanjut Pak Rostrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bisa saya lanjut? Lanjut Pak Rostrum. Jadi betul kondisi Yesus berdoa di Taman Getsemani bahwa dia seperti setetes darah berkeringat, yaitu perlu. Dalam penelitian kedokteran medis, tingkat depresi orang tertinggi adalah di saat dia mengeluarkan keringat, di saat dia tidak kepanasan ataupun tidak ada faktor eksternal yang menyebabkan tubuh itu mengeluarkan tetesan keringat gitu. Jadi itu tingkat depresi yang secara kedokteran kita mengakui bahwa kondisi Yesus pada waktu itu, dia menghadapi suatu kenyataan pembunuhan itu. Jadi makanya kalau teman-teman Kristen itu mengatakan bahwa Yesus itu seperti Bapak Pendeta yang saya hormati, Bapak Pendeta Ezra Soru, ya silahkan, itu sudah masuk ranah dogmatis gitu, bukan pada ranah sejarah gitu kan. Kalau sudah dogmatis ya sudah selesai. Tapi kalau di sini mengatakan yang kita bahas adalah tentang Yesus itu ikhlas apa enggak, sebenarnya dia tahu apa enggak? Enggak tahu. Kalau memang dia tahu, tidak ada drama. Misalkan kita ada
kok ada konsep bahwa betul-betul penyaliban itu terjadi secara sejarah. Ya, jadi di Taman Getsemani seperti meneteskan darah dari di peluh-peluh keringatnya. Kami dari saintis melakukan penelitian apakah secara kedokteran itu sangat dimungkinkan. Dimungkinkan berarti di situ tidak ada muncul ikhlas tidak ikhlas. Itu kenyataan bahwa Yesus tidak bersedia dia. Ini berat sekali penyiksaan penyaliban itu, gitu loh. Karena sebelum disalibkan, menurut sejarah, menurut konon dari historicalnya, itu kan Yesus disiksa dulu, gitu loh. Jadi ini sudah bagian dari sejarah, gitu. Bukan lagi ya kita lepaskan. Bukan saya tidak percaya tentang penebusan dosa, itu konsepnya sudah berbeda lagi, abang, yang dibahas. Kalau ini tentang Yesus ikhlas tidak ikhlas, itu nggak ada hubungannya karena secara medis itu sudah terkonfirmasi bahwa dia mengalami depresi yang begitu berat. Gitu. Berarti kan kesimpulannya ini sesuatu kejadian yang nyata kan? Seperti itu bang. Kalau ini kita berbicara menangkap histori bahwa anggaplah Yesus itu tersalibkan, kan begitu. Karena secara dogmatis juga berbeda-beda di kalangan umat awam kami ya, karena cukup mendengarkan cerita dari sang pastor karismatik saja begitu. Terima kasih ya Pak. Oke, mungkin itu aja dulu. Mungkin Bang siapa? Ingin nyambung sedikit ya kalau boleh. Lanjut. Bunda Rama, nanti saya Oke. Kita lanjutkan dulu sedikit tadi, Bang. Ya Allah. Aduh, mohon maaf ini suara ya. Nah, ketika tadi tuh saya lanjut aja bahasannya. Yesus tuh kan ketakutan sampai tetesan keringatnya itu seperti butiran darah kan. Anda sudah menyampaikan bahwa itu ya wajar karena manusia ketakutan tuh bisa aja seperti itu. Tapi ketika Yesus ini ketakutan, kemudian muncul malaikat memberinya kekuatan. Setelah itu selesai dia berdoa kan, ya Bapakku sekiranya cawan ini bla bla bla. Muncul malaikat memberinya kekuatan. Setelah itu kemudian dia mengajak murid-muridnya untuk menemui pasukan Roma ini kan. Dan perlu saudara saya ketahui ini bahwa Yudas berada beserta para prajurit itu kan. Nah, pertanyaan saya kemudian, kok mereka atau Yudas ini tidak mengenali gurunya? Padahal kan tiap hari sama-sama dengan Yesus. Di Yohanes ini diceritakan bahwa Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Mereka kaget kan, kemudian terjatuh ke tanah. Di tempat lain, dua pengarang ini mengisahkan ada ciuman Yudas, kiss Yudas. Setelah siapa yang ku cium itulah dia, kata Yudas kan. Jadi dua kisah ini menceritakan kisah para rasul yaitu Lukas. Kemudian di Yohanes tuh murid-murid Yudas tidak mengenali gurunya. Dua kali bahkan berapa kali Yesus berkata, siapa yang kau cari? Dijawab lagi oleh mereka itu, Yesus dari Nazaret. Padahal yang berdiri di depannya Yesus. Kok Yudas tidak mengenali itu bang? Nah, seperti yang kita tahu, Yesus mempunyai mukjizat bisa merubah rupa, ya kan? Ketika dia suatu waktu berjalan, kemudian dia melihat berbarengan dengan murid-murid yang sedang membicarakan dia. Yesus di sampingnya tidak dikenali loh. Bahkan Yesus sambil berbincang sama mereka bertanya, menurut kamu apa yang ini? Terjadi perbincangan. Dia tidak mengenali Yesus, ya kan? Nah, ini mujizat Yesus bisa merubah wajah, berubah rupa. Nah, menurut abang tuh gimana memaknainya itu, memahaminya? Silakan. Baik, untuk merubah muka, saya mendengar kisah ini itu dari sahabat-sahabat Muslim saya. Saya mendapatkan cerita juga tentang versi tentang proses penyaliban itu ya. Berarti yang ingin Bunda tanyakan jawaban dari saya ini adalah menurut sejarah yang kami kumpulkan dan percayai saat ini, atau seperti apa Bunda?
Ya, menurut kami apa yang disampaikan oleh Al-Quran kami bahwa Bismillahirrahmanirrahim wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Mereka tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, melainkan yang dibunuh itu yang diserupakan. Saya ingin masuk ke situ bahwa di Bible pun dikonfirmasi bahwa Yudas tidak mengenali gurunya yang di depannya ini. Murid-murid yang tadi yang berbarengan di jalan itu lagi membicarakan tentang sesuatu peristiwa tentang kematian Yesus, ini tidak mengenali pun Yesus yang lagi jalan di sampingnya. Artinya yang disalib itu yang diserupakan. Ya, terjadi memang pembunuhan, penyaliban, tapi bukan Yesus, tetapi yang diserupakan. Banyak data-data di Bible yang merujuk bahwa Yesus itu tidak disalib. Karena bagaimana mungkin seorang yang sebaik Yesus yang menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah, firman Allah, kok sampai dikatakan dia mati terkutuk? Ya, kira-kira dosa apa? Nah, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan Paulus, terkutuklah orang digantung di kayu salib. Ya, karena dia mengutip di Ulangan ya, bahwa memang ada tertulis di perjanjian lama bahwa orang-orang yang digantung itu udah sepatutnya dia digantung karena melakukan sesuatu dosa yang besar. Nah, kan bertanya-tanya lagi nih, apa sih kira-kira dosa Yesus yang mengharuskan dia digantung begitu? Dan itu menandakan yang digantung itu orang-orang terkutuk. Artinya sudah melakukan sesuatu dosa yang luar biasa gitu loh. Semacam makar, penghinaan, penghujatan atau pemberontakan segala macam gitu, Pak. Silakan. Apakah pantas Yesus seperti itu? Baik, jadi di tempat kami ada beberapa teolog perhimpunan teolog Asia Tenggara, itu juga sudah kita secara sejarah kita bersepakat nih ya dari hasil yang sudah ada bersepakat bahwa penyaliban itu terjadi. Itu kami membantah apa yang disampaikan Paulus, membantahnya begini, konteks Yesus disalib itu dia bukan terkutuk yang seperti apa, tapi konsep Yesus dihukum itu karena dia secara politik itu sangat membuat suasana politik tidak bagus menurut pemerintah. Cuman pemerintah ketakutan karena tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan. Dia mengajarkan kebenaran, maksudnya mengajarkan tentang ajaran-ajaran ketuhanan kan, seperti itu. Nah, tetapi proses ini diputuskan oleh masyarakat, gitu loh, masyarakat yang terjadi gejolak karena Mesias yang dianggap ini bukan Mesias yang menyelamatkan. Nah, ini ada satu kesalahan. Saya koreksi. Ada satu ketidaktepatan, ada misleading dalam pengajaran dogma gitu loh. Ya, sedangkan secara politik sejarah bahwa Yesus ini dihukum itu bukan karena dia sebagai orang yang terkutuk, tapi dia dihukum oleh beberapa usulan mayoritas pemegang hak suara pada masa itu, diserahkan kembali kan. Ini bagaimana? Ya sudah, hukum aja karena dia mengaku yang akan menjadi raja yang akan membebaskan penderitaan dari bangsa Yahudi, bangsa Israel kan. Seperti itu. Jadi terkait dengan Yudas tidak mengenali, nah kami dari sejarah menyampaikan bahwa ini dibahas di program doktoral. Ada satu buku yang diterbitkan oleh seorang pastor terkenal, saya tidak sebutkan, tetapi judul bukunya ini saya juga tidak sebutkan, kalau offline saya akan sebutkan. Itu dibahas di program doktoral. Makanya kalau memang ada Kristen Katolik di sini yang di Indonesia ya, yang betul-betul ingin tahu, mari itu dibahas. Bahkan pendeta Ezra Sorup, kalau memang dia master teologi atau dia doktor teologi dari denominasi karismatik atau Pantekosta, pasti dia membaca buku ini dikaji gitu, tentang sejarah. Itulah yang mengguncang, buku ini mengguncang seorang tokoh pendiri gereja di Indonesia. Bukunya kecil,
tebalnya nggak sampai 200 halaman. Tetapi itu mampu menggoncang sampai dengan doktoral sampai sekarang, dan tidak pernah ditemukan atau disepakati antitesis atau yang membantah tentang buku tersebut. Dan itu dibahas sampai ke luar negeri buku tersebut. Ini ada satu tokoh. Nah, kembali kepada Yudas, tidak mengenali. Satu, konteks pada saat itu adalah, bahasa sederhana saya adalah penggerbekan. Di tengah malam terjadi penggerbekan di suatu taman kecil hutan yang tidak ada penerangan. Ya pada saat itu konteksnya banyak warga-warga atau bangsa Yahudi itu yang berambut panjang, bentuknya berjenggot sama, berjubah sama pada waktu malam. Nah, akhirnya bingung mengenali ini yang mana gitu. Karena waktu itu Yesus minta izin untuk berdoa sendirian gitu. Nah, saat Yesus kembali, Yudas kan mengatakan tidak bersedia. Kenapa Yudas tidak bersedia mengatakan itu? Yudas ketakutan juga. Nanti kalau aku ini berkhianat, terus kemudian aku ketakutan dengan teman-teman dan saudaranya, dan juga ketakutan dengan pemerintah. Karena apa? Kalau sampai aku di depan ini ngomong, terus nanti ikut dihukum bagaimana? Kan begitu. Jadi konteksnya ada dua, bahwa itu karena kondisi gelap, bingung membedakan yang mana. Akhirnya Yudas sebagai sang pengkhianat. Dalam sejarah kami meyakini bahwa Yudas memang berkhianat, gitu ya, dalam konteks penghukuman terhadap Yesus, terlepas dari dia terkutuk atau tidak. Maaf, agak noising tempat saya. Demikian, Bunda. Mungkin Gurunda mau masuk atau belum? Enggak, Abang cuma kayaknya ini deh mau maghriban, menjelang maghrib kan. Oke, dikit lagi kalau gitu. Nah, kalau kita baca di Yohanes itu, banyak Pak, lagi lah kok, dikit lagi. Di Yohanes tadi itu yang saya sampaikan tuh, para prajurit itu membawa suluh, membawa lantera. Artinya bukan gelap ya, ada cahaya karena dia membawa suluh, membawa lantera, penerang. Tapi oke, kita sebagai orang yang tentu bisa berpikir ya, kok Yudas tidak mengenali padahal ini dalam keadaan terang. Dan Anda tadi sudah mengkonfirmasi ya, bahwa keempat ini adalah karangan-karangan, karangan Lukas, karangan ini. Jadi kalau sudah Anda imani sebagai sebuah karangan, ya kalau karangan ini kan ya namanya sebuah cerita yang diada-adakan gitu loh. Belum sesuai, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, itu karangan. Nah, ketika kita temui di dalam Bible ini antara satu penulis dengan penulis lain ini saling bertentangan ya, karena memang itu karangan ya. Di tempat lain dikatakan ada Yudas maju kemudian mencium Yesus, dan disampaikan bahwa itu adalah pengkhianatan Yesus. Kisah Yudas, dua penulis ini mengisahkan itu ya, tapi di tempat lain beda lagi kisahnya. Nah, ya betul, ini karangan. Karangan, kembali lagi aku sampaikan bahwa karangan itu adalah sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Nah, berarti ini kan masih apa ya, kalau saudara-saudara Kristen ini mau berpikir bahwa ya kok saya mengimani sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu karangan, harusnya berpikir seperti itu Bang ya. Tapi itu kembali pada pemikiran Anda, iman Anda. Tapi saya ingin kembali ke Yohanes 11. Tolong kita tengok ke Yohanes 11 ya. Situ judul perikopnya, sebab musabab pembunuhan Yesus, persekongkolan pembunuhan Yesus. Satu perikop itu diceritakan bagaimana kisah Yesus itu sehingga ingin dibunuh. Yohanes 11 itu Bang ya. Dan di penutup perikop itu dikisahkan bahwa Yesus itu dikejar kemana-mana dalam pencarian. Akhirnya dia ngumpet kemana-mana kan. Yesus tidak muncul lagi di depan umum. Nah, menyambung kepada apa yang disampaikan saudara saya Bang Santo tadi, bahwa memang Yesus ini tidak ikhlas untuk dibunuh. Dia kabur. Dia sempat kabur kemana-mana kan. Kita baca Yohanes 11. Dan keinginan para rabi Yahudi atau
para imam-imam kala itu untuk membunuh Yesus tidak ada satupun hubungannya dengan penebusan dosa waris. Gak ada satupun, Bang. Kalau kita kolerasikan ke pengajaran Paulus bahwa akibat kesalahan seorang di Roma kan, akibat kesalahan seorang yaitu Adam, sehingga semua manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga akibat ketaatan seorang maka semua manusia terbebas dari dosa. Ini pengajaran Paulus di Roma ya, bahwa karena ketidaktaatan Adam semua manusia jatuh ke dalam dosa. Bunda, suaranya tuh putus tuh. Nah, kalau kita masuk ke Yohanes 11 ini sama sekali tidak mengisahkan tentang adanya pembunuhan Yesus ini ada kolerasi dengan pengajaran-pengajaran Paulus bahwa kematian Yesus ini adalah untuk penebusan dosa gitu, Bang. Nggak masuk di situ ya. Tolong dicermati lagi Yohanes 11 itu satu perikop. Persepakatan pembunuhan Yesus. Ini Yesus kabur kemana-mana, ngumpet dari kejaran para rabi-rabi Yahudi. Dan kita lihat ya data terakhirnya, pasal terakhirnya ya, saya buka dulu satu ya. Yohanes 11. Kita lihat dulu di sana ya teman-teman. Yohanes 11 tuh di 53 ya, Yohanes 11:53. Coba Abang Rostrum buka ya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Bunda, maaf, potong Bang. sedikit. Saya tidak membawa data di depan tangan, jadi maaf kalau saya agak terbatas untuk membaca atau Oke, baik. mengutip ya. Terima kasih. Silakan Bunda. Ya Bang. Ya Bang, aku kalau gitu aku bacakan ya. Yohanes 11:53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi kalau kita baca satu perikop ini nggak ada narasi bahwa kematian Yesus ini adalah untuk penebusan dosa-dosa waris kepada manusia ya, apalagi kepada Kristen ya, nggak ada. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu, akan datang juga kayak ke pesta? Sementara itu, ini ya penutupnya ya, penutup perikopnya. Yohanes 11:57. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus. Artinya Yesus ini buron, dicari. Kalau memang sesuai yang disampaikan Bang Santo tadi, kalau memang Yesus ini tahu bahwa dia itu mati untuk penebusan, ya tentu nggak usah dia ngumpet kan, nggak usah dia ngumpet sampai dikejar-kejar gitu. Gimana pendapatnya Bang? Silakan. Sebentar. Saya ingin mendengar pendapatnya. Ya baik, saya ingin memastikan dulu dari pertanyaan Bunda ini ke sejarah atau konsep penebusan. Terima kasih. Sejarah boleh Bang digabungkan. Boleh Anda bahas konsep sejarah dengan gimana? Oke. Jadi begini, kalau konsep penebusan itu beberapa memang dari para teolog-teolog kan menggunakan atau mengutip proses konsep penebusan tentang dosa waris itu kan menggunakan beberapa kutipan daripada Paulus memang. Nah, sekarang begini, saya menjawabnya pada dogma. Di sini saya tidak bisa melihat siapa Muslim, siapa Kristen ya. Saya ngomong secara universal saja supaya bisa saya pertanggungjawabkan di saat nanti saya diminta untuk offline oleh teman-teman Kristen atau Katolik Indonesia gitu. Jadi tentang konsep penebusan dosa di dalam kekristenan itu antara Protestan dengan Kristen Pantekosta karismatik itu berbeda. Kristen Pantekosta karismatik itu selalu dia mengatakan bahwa ada dosa waris gitu. Nah, tetapi di kalangan Katolik dan Protestan secara dasar dogmatisnya kita tidak ada dosa waris gitu. Karena kan semuanya
bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, akan saya sambungkan dengan konsep keselamatan. Keselamatan itu dogmatisnya berbeda, kita pisahkan. Jadi kalau di dalam konsep penebusan, Yesus itu bukan menebus, dia kematiannya itu menebus seluruh umat manusia dari setelah Adam meninggal sampai dengan nanti malaikat Israel tiup trompet kan, bukan untuk itu gitu. Nanti kalau untuk itu, nanti hubungannya adalah tentang konsep keselamatan. Sedangkan konsep keselamatan itu ada pertentangan sendiri di kalangan Kristen dan Katolik sampai dengan saat ini. Dan saya mendengarkan khotbah-khotbah di setiap minggu gereja yang berbeda-beda. Ini kami akui gitu. Makanya kalau saya berdiskusi dengan teman-teman Muslim, saya mesti berdasarkan keseharian masyarakat yang kami jalani, supaya nanti kalau dilakukan verifikasi itu betul gitu. Jadi yang Bunda tanyakan itu masuk kepada konsep keselamatan sekarang saya bahas. Nah, keselamatan di Kristen itu terbagi menjadi dua, ya kan? Ini bisa di googling ini, sebenarnya nggak perlu saya jelaskan, sudah bisa gitu. Ada di kalangan pendeta itu mengatakan sekali selamat tetap selamat. Kalau sudah percaya kepada Yesus sebagai penebus dosa, ya sudah, nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Ekstrimnya begitu. Yang kedua, itu adalah bahwa keselamatan itu bisa hilang meskipun percaya kepada Yesus. Nah, disinilah pertentangan konsep penebusan dengan konsep keselamatan. Seperti itu, Bunda. Jadi ini saya terbuka apa adanya. Kalau memang teman-teman Kristen ada yang tidak bersepakat, silahkan naik untuk memberikan tanggapan berdasarkan konteks data ya. Ya, karena kalau Anda cuman Protestan, kemudian Anda mengkomplain, Anda tidak pernah ikut misa katekisasi di dalam Katolik, kemudian Anda tidak pernah mengikuti dogma, konsep-konsep pengajaran Pantekosta dan karismatik, ya mending Anda jangan berpendapat, karena akan mempermalukan kita sendiri sebagai sesama umat Kristiani. Seperti itu, Bunda. Mungkin kalau kurang tajam bisa ditanyakan, saya akan to the point. Terima kasih. Mungkin Oke, bisa cukup. Mungkin itu aja intinya, mungkin itu aja ya. Sedikit banyaknya udah kita ada poin di situ. Tapi segini gini sedikit Bang Santo sedikit. Anda sudah mengatakan Bunda Rama dari tadi ngomong sedikit aja. Bahwa aku mau makan. Aku mau makan dikit aja. Ini poinnya loh. Ya kan tadi nggak ada yang mau ngomong, aku ngomong. Nah, Anda sudah mengatakan Bang bahwa ini karangan-karangan. Kok Anda masih mengimani gitu loh? Lanjut yang lain. Silakan Bang. Oke, jadi nanti ditanggapi sekalian sama Pak Rostrum gini ya. Untuk penebusan dosa sudah Pak Rostrum poinnya udah mengakui bahwasannya tidak ada. Yesus pun tidak pernah menyebutkan tentang nama Adam di dalam Bible. Nggak ada. Mau dicari pun itu memang nggak ada. Yang hanya menyebutkan nama Adam itu di Roma 5 nomor 12. Yesus tak pernah keluar dari mulutnya tentang penebusan dosa ini, apalagi dosa waris dan dosa Adam. Menyebut nama Adam aja Yesus nggak pernah. Nggak ada secara eksplisit Yesus menyebutkan nama Adam. Tapi saya nggak masuk di penebusan situ, karena Pak Rasul juga sudah mengakui bahwasanya tidak ada penebusan itu. Karena sebelum masa dakwanya Yesus ini nggak ada. Sebelum Yesus datang itu nggak ada tentang penebusan dosa itu, nggak ada. Dari Adam ini nggak ada. Karena di dalam Yeskil banyak, di dalam Yeskil 18, 20 sampai 21, 22, 23 itu nggak ada. Itu udah jelas. Bapak menanggung dosa anak, tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Itu udah jelas ya. Cuman saya masuk di sini loh, di dalam persaliban atau kematian, ya toh, kematian Yesus ini, seorang nabi, seorang utusan yang disayang oleh pencipta langit dan bumi kan gitu ya, diutusnya dia ini, gitu loh. Nah coba kita lihat di dalam data teman-teman kita Kristen nih, di dalam Lukas 22 nomor 44 gini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluh menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini berdoa loh. Kita aja yang bukan utusan Tuhan nih, banyak doa kita yang dikabulkan oleh pencipta langit dan bumi. Apalagi sang utusan kan gini. Ini tentang pembunuhan, tentang kematiannya ini, mau disiksa, mau diapain kan gitu loh. Sang utusan, bagaimana mungkin gitu loh. Tuhan itu nggak mengabulkan gitu loh, kan gitu. Tapi kita merujuk ke data ya.
Kalau kita lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, ini kata Paulus pun ini. Nah, jadi di sini dapat, kalau saya tarik lebih jauh, misalnya Galatia 3:13, dia mengatakan di situ mati, terkutuk, ya kan? Tapi di sini coba lihat. Nah, jadi data-data ini, sebelum masuk ke lebih jauh tentang data-data Paulus ini yang tulisan-tulisannya ini, 14 suratnya ini, kalau saya lihat berkontradiksi gitu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi yang sanggup menyelamatkan dari kematian, dari maut. Maut ini kan dalam bahasa Kristen kan mati, dari kematian. Dan karena kesalehannya beliau telah didengarkan. Ini telah didengarkan. Nah, kalau di dalam Lukas 24 nomor 4 Lukas 22:43 ini bunyinya gini. Lalu kelihatanlah kepadanya seorang malaikat dari langit untuk menguatkannya. Kalau di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 253. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruh Kudus. Ini malaikat Jibril. Itu. Kalau dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 87 juga ada, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran kepada Isa putra Maryam dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini malaikat Jibril. Nama lain daripada Ruhul Kudus. Kan gitu. Nah, jadi melalui perantara malaikat ini Allah berfirman ketika berfirman kepada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 55, hai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dan akan mengangkatmu kepadaku dan akan membersihkan dirimu dari mereka yang kafir. Kan gitu. Jadi kalau dilihat dari data itu ya, dua data tadi ya di dalam Bible itu, di situ sangat jelas loh, karena dia berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dia diutus, dia sebagai utusan, ya toh. Kita aja bukan utusan nih, bukan utusan Tuhan, hanya makhluk ciptaan Tuhan yang fana ini. Banyak doa kita yang dikabulkan, apalagi sang utusan Tuhan ini. Kalau kita kembalikan juga di data, ternyata dia didengarkan, diselamatkan daripada kematian itu. Kan gitu ya Pak Rosto, mungkin cuma itu aja dulu, nanti bisa lanjut. Pak Rostro. Oh iya, maaf ya, saya kira belum selesai kan, saya menunggu wasit kan, tidak sopan untuk saya bercakap tanpa di ini. Tadi untuk yang Bunda tadi pertanyaannya saya lupa nih sambil jalan. Kalau untuk Abang Santos tadi saya di awal sudah menjelaskan, maaf kalau saya tidak menguasai konsep Muslim tentang Yesus, tentang Isa ya, karena saya juga masih tahapan belajar konsep Yesus menurut Muslim. Saya masih belajar, jadi saya tidak bisa menjelaskan atau menyandingkan atau mengkontradiksikan antara penilaian atau konsep Muslim tentang proses penyaliban Yesus itu. Dan saya tadi sudah menjelaskan bahwa ada tiga. Satu, tentang proses penyaliban atau kejadian penyaliban ini. Di sini ada tiga. Satu, secara sejarah penyaliban. Yang kedua, nanti akan dihubungkan dengan doktrin atau dogma penebusan dosa. Dan yang ketiga, itu nanti akan dihubungkan lagi dengan doktrin atau dogma tentang keselamatan. Seperti itu Abang. Jadi kalau ini Abang bertanya tadi itu, saya ingin bertanya lagi nih, Abang ini ingin saya jabarkan yang di konteks mana gitu. Seperti itu Abang. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab atau mengklarifikasi atau saya berapologet kan dengan konsep ini yang saya tidak memahami Muslim. Saya masih belajar sekarang tentang Muslim, seperti itu, Bang. Iya. Saya ngerti, Pak. Saya ngerti. Jadi gini, Pak, maksudnya gini, kan ada satu oknum yang dilahirkan dari seorang perawan yang tanpa hubungan biologis, kan gitu ya. Nah, oknum ini ya yang dibahas di dalam Bible.
ada di dalam Bible dan juga di dalam Al-Quran, kan begitu. Cuman kalau kita, ini saya kembali kepada data yang tadi yang saya bacakan tadi, ya kan? tentang data-data yang di Bible itu, misalnya yang saya bacakan tadi itu di dalam Lukas berapa itu, sama Ibrani 5 nomor 7 itu. Jadi di situ kan dia berdoa meminta pertolongan kan, di dalam Lukas nomor 2244 itu, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini kan tentang mau dibunuh gitu loh. Dia mau dibunuh, diseret, mau dibunuh, disiksa, diludahi, ditempeleng kan gitu ya. Ya kan, seorang utusan ini, seorang utusan Tuhan yang Bapak Pak Rostrum juga mengakui bahwasannya dia ini hanyalah utusan. Oke, kita udah sepakat di situ. Nah, sang utusan ini berdoa kepada Tuhan yang mengutus dia gitu loh. Nah, makanya saya kembali misalnya analoginya gini ya. Aku saja bukan utusan Tuhan. Hanya ciptaan manusia yang fana, banyak dosanya, tapi banyak doa saya dikabulkan. Apalagi sang utusan ini. Tapi saya nggak masuk ke logika itu kalau nggak berbasis data. Nah, kalau data di dalam Bible, makanya saya baca tadi di dalam Ibrani 5 nomor 7 itu kan, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepadanya yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya beliau telah didengarkan. Nah, jadi di sini sebenarnya kalau dilihat dari data-data kekristenan itu sendiri atau di dalam Bible itu, bahwasanya dia ini diselamatkan, tidak mati, tidak disalibkan gitu. Kalau mau lihat dari mujizat-mujizat Yesus yang ada di dalam Bible itu pun sendiri, dia kan bisa merubah wajah, kan begitu ya. Kalau kita tarik lebih jauh tentang data-data itu, kan begitu. Tapi memang poinnya di sini dia kayaknya diselamatkan, ini nggak disalib, nggak mati pula dia ini, karena didengarkan kan. Itu data yang apa ya, yang ada di dalam Bible itu sendiri gitu loh. Dan kalau kita lihat tentang yang digantung ini di salib ini, di dalam Ulangan 21 nomor 23, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Nah, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalibkan atau dipotong tangan dan kaki mereka, ya tahu, dengan bertimbal balik atau diusir dari negerinya. Yang demikian itu adalah suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh azab yang besar. Nah, hukum salib sebagai ganjaran bagi orang yang menantang Tuhan dan Rasulnya, kan begitu, sebagai firman Tuhan yang di atas tadi. Di dalam perjanjian lama juga itu ada ya. Terus di dalam Al-Quran ini saya kasih aja data-data gitu loh. Nah, sekarang bagaimana pula Yesus harus dikatakan telah disalibkan? Apakah Yesus merupakan musuh Tuhan sehingga harus dihukum salib gitu loh? Kan begitu, Pak. Apakah dia ini musuh Tuhan atau kekasih Tuhan gitu loh? Kan dia utusan nih, bukan musuh Tuhan. Karena kalau di dalam ulangan tadi, ulangan berapa tadi? 21-23 itu, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Tuhan, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Nah, ini kan dia utusan, bukan musuh Tuhan ini. Kayak gitu. Jadi data-data di dalam Bible itu sebenarnya sebelum lanjut misalnya ya penyelamatan, umbuatan keselamatan Yesus itu di Mazmur, ya itu banyak juga itu tentang keselamatan Yesus ini, ya nggak mati disalib kayak gitu. Kalau dilihat dari data-data itu gitu loh, Pak. Mungkin itu aja dulu, Pak. Iya, Abang. Terima kasih. Mungkin saya tambah sedikit 1 detik itu, karena di dalam Galatia ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah ini, ya kan? Komparasi dengan ulangan tadi itu, ulangan 21-23 itu. Hukum salib kan sebagai ganjaran bagi orang yang menantang Tuhan. Nah di sini kan Yesus emang menantang apa kepada Tuhan? Dia kan utusan Tuhan, menantang apa dia kepada Tuhan? Kan gitu. Begitulah. Jadi
Ya coba maksudnya tanggapan Pak Rostrum aja lah, silakan. Tadi sudah saya jelaskan waktu ditanyakan oleh Bunda siapa tadi ya, mungkin di 30 menit yang lalu Abang, atau 40 menit yang lalu, itu saya memisahkan ada 3, dan kalau memang konteksnya ditanyakan tentang sejarah, saya sudah jawab. Berarti kita berbicara tentang sejarah. Kemudian kalau sudah berbicara tentang dogma juga tadi sudah saya sampaikan, mungkin kawan-kawan, rekan-rekan ada yang menyimak sejak awal. Jadi itu tanggapan kami, mungkin tanggapan saya, dan pertanyaan Abang mirip sama dengan Bunda tadi yang izin makan atau bagaimana tadi ya, mungkin itu Abang. Jadi kalau memang dari Abang, misalkan ini kan diskusi ya, dari Abang menyampaikan misalkan memang ada satu tembok pemisah yang cukup tinggi di situ antara pemahaman Kristen dengan Muslim, bahwa perbedaannya adalah kalau di Kristiani itu kan secara sejarah mengakui tentang proses penyaliban kepada Yesus, penghukuman kepada Yesus. Tadi sudah saya jelaskan secara sejarah ya Bang. Saya tidak masuk kepada dogma. Ya. Kepada dogma itu nanti itu akan nyambung kepada satu konsep yang namanya penebusan dan konsep yang namanya konsep keselamatan gitu. Jadi kalau dari sisi sejarah saya mengulang lagi bahwa memang ada satu tembok pemisah antara antara tempat saya dengan tempat Abang ini tentang perspektif Yesus itu disalibkan atau tidak, kan seperti itu. Nah, saya juga melakukan komparasi dan memang saya tahap belajar, jadi saya tidak mungkin akan bisa memuaskan atau istilahnya bisa melakukan sharing pengetahuan, karena tentang konsep Yesus tidak disalib atau digantikan dengan orang versi Muslim ini, saya dalam tahap belajar juga Abang. Saya memang mencari secara literatur dan rekan-rekan Muslim saya yang baik kalau saya dari Singapura atau Malaysia itu membantu untuk memberikan dasar-dasar pemahaman menurut Muslim tentang Yesus itu tidak disalib gitu. Nah, kalau dari sisi sejarah kami Kristen itu kejadian penyaliban itu terjadi. Itu sih Bang, terlepas saya tidak membahas tentang konsep penebusan dan konsep keselamatan, tetapi kejadian penghukuman di kayu salib, di tiang salib istilahnya, atau digantung atau dibunuh atau konsep apapun, hukuman mati istilahnya, itu terjadi terhadap Yesus. Itu memang ada satu tembok pemisah kita yang di situ belum ketemu titik tengah sampai saat ini kan. Kira-kira bagaimana? Seperti itu. Bunda, silakan. Bunda Rama lanjut dulu, saya izin 7 menit apa 8 menit. Bentar, saya Teodor. Bentar Bunda. Jawabanku belum. Dari tadi aku nunggu. Jawabanku belum dijawab, pertanyaanku belum dijawab. Saya sedikit ingin berkata begini. Izin, setelah ini aku mute ya, baru kau Peteo puas. Gini Bang Rostrum, di awal tadi Anda berkata, ya kita sama. Makanya saya masuk tentang konsep penyaliban karya keselamatan ini. Artinya kita beda Bang ya. Oke, Anda sudah mengakui ada dinding pemisah itu. Kita beda ya. Tapi saya ingin kembali bertanya tadi pertanyaan saya Bang ya. Anda sudah meyakini bahwa itu karangan. Kok ini karangan? Udah diyakini karangan. Kenapa masih diimani pengajaran-pengajaran ini Bang? Silakan Bang ya. Hanya itu yang ingin aku tahu. Silakan. Memang teman-teman Muslim ketemu saya juga begitu. Ngapain kamu? Ya bahasa singkatnya kalau orang Indonesia, ya ngapain? Kan memang karena kan dari awal kalau kita lihat dari literatur daftar pustaka yang ada di Indonesia, baik itu di lembaga Bible maupun di seminari Katolik Protestan, itu buku-buku itu tidak bisa dihilangkan dari daftar perpustakaan dan masih ada sampai sekarang. Umur buku itu kan sudah lebih dari 100 tahun, ada yang berbahasa bukan bahasa Indonesia ya, itu menjadi mata pelajaran daripada para rohaniwan ya. Memang
kita mengakui ada satu kecacatan sejarah atau kecacatan dalam proses pengumpulan. Kalau bahasa ke Muslim itu kodifikasi, kalau dalam bahasa kami kanonisasi. Nah, di dalam prakanonisasi di masa itu memang sangat terbatas gitu. Kami mengakui itu, dan akhirnya dengan keputusan Bapak Gereja, ya sudahlah, apa yang kita kumpulkan ini kita putuskan untuk seluruh dunia supaya tidak terjadi keguncangan. Tadi siang jam 2 atau jam 3 tadi saya gabung itu, saya sampaikan bahwa pada waktu itu justru ratusan temuan kalau bahasa Muslim kan saleh tidak saleh, salah apa ya, kalau itu valid tidak valid itu apa sih bahasa teman-teman Muslim itu? Ampun, ngeblank saya. Nah, memang kita akui di situ ada ya apa gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kita akui, tetapi kan secara kita sudah bayangin usia keyakinan kami dengan teman-teman Muslim lebih tua kami gitu. Bagaimana kami harus melombak? Nah, apa yang kami ini kita akui sebagai kekurangan, akhirnya kita perbaiki dengan dalam konsep kita di jemaat atau jemaat yang masakin ini bagaimana. Ini kan menjadi PR gitu. Sedangkan kan sekarang gereja-gereja masakin apalagi di Indonesia itu konsepnya sudah lebih kepada komersial daripada memberikan dasar-dasar keimanan gitu. Saya kasih contoh di beberapa waktu Komal yang lalu, ada satu pastor, silakan Anda googling sekarang Bunda, ada pastor itu di Singapura juga kena undang-undang gitu loh, karena juga lebih komersil. Disitulah, nah saya tahu di situ ada. Nah makanya saya berdiskusi dengan teman-teman Muslim, saya memberanikan diri itu. Ya saya ingin mendapatkan data akademis, di mana persepsi perbedaannya, dan karangan ini, kenapa karangan ini masih saya yakini? Saya dapat warisan keyakinan dari keluarga turun-temurun, Bunda. Jadi, nah kan pemahaman saya kan berjalan seiringnya waktu usia, saya menempuh pendidikan, saya berdiskusi dengan banyak orang secara kultur yang berbeda. Disitulah saya membuka diri untuk berdiskusi, untuk menemukan satu konsep atau satu kesamaan terhadap konsep ketuhanan itu seperti apa. Seperti itu, Bunda. Jadi ya kenapa saya yakini ya, saya dapat warisan. Dan saya menggunakan konteks tekstual kritisism, kemudian saya menggunakan pendekatan sejarah, saya menggunakan akademis ini ya berjalan seiringnya waktu. Ya memang ini proses yang saya jalani, Bunda. Itu, Bunda. Terima kasih. Oke, makasih Bang. Itu iman Anda ya. Lanjut yang lain. Di sini maghrib, lanjut. Baik, Pak Rostum, terima kasih atas waktunya ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan saya yang terakhir saja, begitu ya. Insya Allah nanti dari jawaban Pak Rostum itu bisa memberikan pembelajaran tambahan ilmu pengetahuan kepada saudara-saudara Kristen ya, untuk memahami konsep kekristenannya. Nah, jadi di sini yang ingin saya pertanyakan adalah penggabungan antara fakta historikalnya dan pandangan dogmatisnya gitu. Saya akan membawakan satu retorika sejarah yang saya gabungkan dengan dogmatis secara benang merahnya, itu tentang konsep penebusan dosa sebagai keselamatan, karya keselamatan daripada Tuhan itu. Nah, gini, kita meyakini, banyak umat Kristen meyakini bahwa pondasi utama kekristenan adalah dengan matinya Yesus di kayu salib adalah sebagai konsep penebusan dosa dan sebagai konsep keselamatan. Nah itu ya, kemudian itu konsep benang merahnya. Yang kedua benang merahnya adalah ketika penjabaran Yohanes 1 di data nomor 14. Nah, tapi saya membawakan satu retorika di dalam Matius 27, Matius 27 mulai dari nomor 24 dengan nomor 25. Di situ diucapkan, saya ambil poinnya, dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Nah ini konsep dimulainya retorika penyaliban Yesus. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, darahnya maksudnya, darahnya di situ dimaksud adalah, kalau kita baca satu perikop yang dimaksud adalah Yesus di situ.
ditanggung atas kami. Kami di sini adalah orang-orang yang pada saat itu berseru ingin ingin menyalibkan Yesus di situ, dan atas anak-anak kami. Nah, ada pandangan yang terbesit di dalam saya gini. Seandainya Yesus itu diyakini sebagai utusan yang kemudian di dalam tubuh Yesus itu dilengkapi suatu mukjizat ya, daripada sang sumber ya, daripada sang sumber atau ekserkoma itu, harusnya pada saat terjadinya peristiwa tersebut masyarakat sudah percaya begitu loh, mengikuti dan percaya bahwa Yesus ini betul-betul adalah sesuatu sosok atau oknum yang betul-betul bersumber daripada langit. Nah, kenapa saya katakan begitu? Kalau seandainya kejadian di dalam Matius 27 mulai dari 24-25 itu kita bawa dalam suatu perumpamaan suatu sidang, berarti begini. Berarti Pak, orang-orang pada saat itu harus bertanggung jawab atas kematian Yesus sampai kepada anak-anaknya. Mereka siap bila kelak dipertanyakan tanggung jawab karena meminta Yesus disalibkan. Nah, artinya anak-anak pada saat itu, sehingga pada anak-anak pada saat itu juga harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kenapa Yesus disalibkan. Nah, bukankah seandainya Yesus memang dilengkapi mukjizat, kenapa pada saat itu tidak menunjukkan aja mukjizatnya gitu loh, bahwa saya ini benar loh daripada utusan dari langit, dari Bapa begitu loh. Kenapa engkau masih menyelamatkan aku? Kenapa Yesus tidak mengatakan saya itu ingin namanya menebus dosa kalian gitu loh? Kenapa tidak disampaikan Yesus? Kenapa kamu harus menyalibkan saya? Kenapa tidak pada saat itu aja? Kenapa tidak ada data-data yang mendukung bahwa Yesus mengatakan saya ini datang ke sini untuk menebus dosa kalian gitu loh? Kenapa saya disalibkan? Bukankah dengan tanda-tanda mukjizat dalam Yesus itu sudah bisa mampu meyakinkan orang-orang pada saat itu bahwa Yesus ini adalah sosok yang berbeda dengan manusia yang lain? Nah, ini tapi kenapa tetap terjadi konsep penyaliban begitu loh? Bahkan yang kedua adalah kenapa justru malah orang Kristen mengakui konsep penyaliban itu sebagai konsep penebusan dosa? Kenapa tidak ada satu data pun yang menunjukkan bahwa betul-betul seandainya memang penyaliban Yesus itu adalah sebagai konsep penebusan dosa, kenapa pada saat itu disampaikan? Jangan bertanya sendiri, biar dia jawab, jangan panjang. Kasih tanggapan. Iya, itu nanti. Itu aja. Terus kemudian ini nanti Bapak bawa ya ke dalam retorika Matius 27, 24, 25. Jadi itu yang ingin saya pertanyakan, kenapa tidak pada saat itu dengan tanda-tanda yang dimiliki Yesus, memiliki mukjizat, tidak mampu meyakinkan orang pada saat itu bahwa dia betul-betul berasal daripada Bapa itu, dan mengapa bukan dosa-dosa, dan mengapa Yesus tidak sekali menjawab langsung, saya akan menebus dosa kalian. Gitu. Saya akan menebus dosa kalian tanpa kalian harus menyalibkan saya. Ini tak. Nah, antitesisnya ada di antitesisnya kalau kita membaca di dalam Matius 18:22 bagaimana cara Yesus mengampuni dosa orang yang bersalah pada. Demikian Pak Rostum, silakan. Waktu dan Jadi tempat pertanyaan sederhananya, pertanyaan sederhana gini, apakah Yesus waktu dia hidup pernah mengatakan bahwa aku datang ke muka bumi untuk dibunuh di tiang salib sebagai alat penebus dosa? Apakah Yesus pernah mengajarkan demikian? Gitu aja, lanjut. Ya Bang, dari konteks dogmatis, di dalam konteks 4 kitab yang diakui sebagai karangan Injil-Injil, itu kami tidak menemukan sumber data tentang bahwa Yesus itu datang untuk disalibkan gitu. Tetapi kalau memang kita keluar dari 4 kitab tersebut secara dogmatis, nah itu kan ada terjadi pergeseran sejarah tentang bahwa sosok Paulus ini seperti apa. Kalau ini kita ngomong di tinjauan akademis ya, Abang ya. Jadi tidak ada di 4 Injil itu yang memberikan suatu dasar pijakan itu bahwa penyaliban itu konsep satu penebusan dosa umat manusia. Secara akademis akan kesulitan kami memberikan jawaban seperti itu ya, Abang ya. Ya kan tadi kembali, kalau dalam konteks sejarah memang kita ada tembok besar. Bentar, ini poinnya udah dijawab belum ya? Kalau belum saya tutup poin nih. Bagaimana Bang?
Dilanjut Pak, dilanjut. Ya, jadi konsep penebusan menurut Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya menjadi konsep penebusan. Semasa Yesus hidup kan, literasinya tidak ada, kemudian dasar-dasarnya memang tidak ada. Itu sudah masuk kepada dogmatis. Gitu. Nah, dogmatis itu nanti ada sejarahnya. Kenapa seperti itu? Karena itu nanti ada hubungannya dengan konsep keselamatan. Seperti itu Abang, jawaban saya. Tapi kalau memang Abang ingin mendudukkan bahwa saya harus memahami konsep Muslim bahwa Yesus itu tidak disalibkan, memang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita ada satu tembok pemisah yang semua punya dasar histori ya, dan saya memang belum belajar sampai ke sana terkait dengan pemahaman teman-teman Muslim secara sejarah ya, bukan secara dogma. Kenapa tidak terjadi proses penyaliban? Ya memang itu tembok kita kan sampai sekarang belum ketemu. Tetap kekeh pada Kristen itu bahwa mengakui terjadi penyaliban. Saya tidak membahas penebusan ya. Saya tidak membahas penebusan dan keselamatan. Kejadian itu menurut Kristen betul, sejarah mengatakan ada proses hukuman mati terhadap Yesus. Itu. Tetapi di Muslim tidak. Itu di Muslim mengatakan tidak, gitu kan. Nah, ini saya tidak akan mengarah berlibat ke sana. Saya menerima masukan dari teman Muslim dan sangat saya senang sekali jika memang itu secara histori sejarah itu bisa disampaikan. Saya akan menerima dengan senang hati gitu. Seperti itu, Bang. Tapi konsep penebusan dosa saat Yesus hidup tidak ada. Di mana? Nanti saya akan mengarang-arang, nanti mengada-ngada nanti. Seperti itu, Abang. Oke, iya bentar Pak, izin. Sebentar. Izin ya. Jadi ada korelasi yang terkorelasi dengan cara penebusan atau pengampunan dosa yang dilakukan Yesus ketika Yesus ini berada masih pada saat di dunia gitu ya. Kita baca di dalam, dia membawakan satu contoh gitu ya, bagaimana cara mengampuni dosa gitu ya. Di dalam Matius 18:21, di dalam Matius 18 nomor 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada mereka, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Kemudian Yesus menjawab di data nomor 22, Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali itu kamu harus berbuat. Nah, di sini Yesus mencontohkan bagaimana cara mengampuni dosa. Nah, makanya ini ada suatu, apakah ini terkorelasi dengan cara penyaliban Yesus, mati di kayu salib, justru sebagai bentuk daripada penebusan dosa. Nah, ini yang perlu, tadi yang Bapak bilang tidak ada contoh, mungkin saya akan bawa satu contoh kalau memang ini dianggap contoh bagi Bapak, begitu. Di dalam Matius 18:21, Yesus berkata, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali engkau harus mengampuni saudaramu. Ini salah satu data yang bagaimana Yesus pada masa hidupnya mencontohkan bagaimana mengampuni dosa sesamanya. Demikian Pak. Oke, iya dibahas. Mungkin teman-teman Muslim ada yang sepakat dengan pertanyaan ini ya, sama ya. Mungkin ada yang mengkonfirmasi yang lain. Lanjut sama-sama Pak, lanjut Pak. Jadi begini, di dalam teks tersebut itu kan mengisahkan Petrus itu bertanya bagaimana kita mengampuni. Istilahnya begini ya, memberikan maaf ya. Pengampunan itu memberikan maaf ya. Jadi itu bukan penebusan dosa, dogma penebusan dosa ya. Jadi dasarnya adalah di situ Petrus itu bertanya kepada sang guru, Tuhan ya. Saya tidak ngomong Tuhan ya. Nanti saya salah lagi nanti kan. Saya tidak menggunakan lembaga Bible Indonesia ya Abang. Jadi Tuhan, berapa kalikah kami harus mengampuni sesama kami kan? Bukan sekali, tapi 70 kali 7 ya seumur hidup lah. Kalau saudara kamu bikin kesalahan ya ampuni, maafkan 70 kali. Itu tentang konsep bukan penebusan dosa ya Bang ya. Bukan ya, mungkin ini ada kesalahan informasi yang disampaikan teman-teman Kristen ini sepertinya. Seperti itu Abang. Terima kasih.
Lo kok pada diam? Tadi sebenarnya jawabannya Pak Rostrum itu yang nggak ada data itu yang Anda minta. Terus Yesus juga nggak pernah mengajarkan pengampunan dosa dengan mematikan seseorang di atas tiang salib. Betul. Itu nggak ada itu. Betul. Itu terkonfirmasi. Dan kalau tadi contohkan oleh Abang tadi yang terkait dengan teks ayat tadi itu bukan untuk penebusan dosa yang dimaksud untuk dosa kepada sang penciptanya, itu bukan ya Abang ya, bukan ya itu ya. Mungkin ada kesalahan persepsi ya, atau kesalahan informasi dari teman-teman Kristen yang cuma mendengar khotbah aja itu disampaikan ke teman-teman muslim itu, jadi akhirnya salah semua yang diambil. Terima kasih. Kalau kami sih diskusi sama mereka, ya tetap iman mereka itu Yesus datang. Kan gini loh kisahnya Bang. Adam berdosa sampai ke Nabi Musa pada berdosa, dosa waris, membuat kekacauan di muka bumi. Terpaksa Tuhan ini turun ke muka bumi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dengan jalan manusia ini merelahkan dirinya untuk dibunuh di tiang salib untuk menebus dosa-dosa yang tadi. Di situ kira-kira putarannya Bang. Diulang sekali lagi ya teman-teman ya, yang sering kita dengar nih. Adam berdosa, dosa waris. Sampai ke Nabi Daud masih berdosa. Udah dikasih domba nggak mempan. Sampai ke Nabi Musa, Abraham, Nabi Musa, semuanya lah dikasih domba untuk penebusan dosa, nggak mempan, masih kacau di muka bumi. Ya, menurut mereka terpaksa Tuhannya sendiri yang turun. Tuhan harus turun tangan ke bumi ini untuk supaya tidak berdosa, supaya bisa nggak ngacau gitu loh. Tapi Tuhan ini sendiri yang dipersekusi. Kalah juga Tuhan ini nih. Turun di bumi, ingin menyelesaikan masalah manusia di muka bumi. Dia yang menjadi masalah. Dia yang dieksekusi. Ya dipakailah sebagai landasan iman. Yaitulah iman untuk menebus dosa manusia dengan jalan mati di tiang salib, minum darahku, makan dagingku. Itulah yang kadang dipakai dalam liturgi keagamaan. Dalam hal apa sih namanya itu? Dalam setiap sekali setahun apa namanya itu, Theodor? Makan roti dan minum darah Yesus. Perjamuan kudus. Nah itu kira-kira yang iman mereka di sebelah bawah. Tapi menurut Pak Rostrum semua ini nggak ada datanya. Semua para nabi nggak pernah ngajarin pertumpahan darah menembus dosa, termasuk Yesus. Ini semua di luar daripada ajaran para nabi. Betul apa betul demikian Pak Rostrum? Ya, memang sahabat-sahabat muslim ini cukup luar biasa ya. Jadi saya tidak mau terjebak kepada satu keputusan mempersalahkan, karena saya juga masuk daftar hitam daripada Lembaga Bible Indonesia terkait dengan hal ini. Jadi memang di kesalahan penerjemahan awal itu membuat proses dogma bapak-bapak gereja di Indonesia itu menjadi keliru. Jadi dari mana literasi tentang dosa waris gitu? Itu benar-benar di luar ini, karena kalau begitu menyebut dosa waris, kacau itu dogma doktrin di Indonesia itu terkait dengan konsep penebusan dosa dan konsep keselamatan yang mereka siarkan begitu. Karena apa teman-teman ini belajarnya dari dogma-dogma gereja Pantekosta Karismatik yang berumur sudah sekian ratus tahun terakhir ini kan, yang mempengaruhi konsep tatanan kebergerejaannya gitu kan. Jadi inilah kekacauan, dan bagaimana saya harus meluruskan dengan sendirian supaya teman-teman muslim ini tidak terjadi salah paham atas pengertian dan pemahaman yang didengar oleh teman-teman Kristen gitu. Karena menyangkut ranah dogma ini sebenarnya bisa berurutan kalau kita melihat sejarah. Nanti akan bisa mendudukkan Yesus itu posisinya di mana dan Bapa itu posisinya di mana gitu. Jadi ya abang bisa menyimpulkan lah dari statement saya ini seperti apa gitu. Betul-betul ya silakan kita duduk bersama ini teman-teman Katolik, nggak ada yang di sini, ini Muslim semua kayaknya yang join di sini nih. Silahkan gitu. Kita lihat dari konteks penafsiran penggunaan kata aja, penggunaan bahasa yang
keliru-keliru gitu. Jadi yang tidak sesuai dengan asal muasal kita gitu loh. Terus kemudian setelah ini terjadi bertahun-tahun, kemudian diterimalah oleh teman-teman Muslim, ya sudah, kacau, server kita error, seperti itu abang. Jadi ya tidak ada di 4 kitab itu yang seperti itu, karena pengambilan konsep dogma daripada penebusan dosa itu banyaknya di luar 4 kitab tersebut. 4 kitab, 4 karangan tersebut. Begitu bang, sebentar. 3 detik ada noising sebentar, 3 detik. Jadi intinya ya udah benar kata Pak Rostrum ini, mumpun agak sedikit tidak langsung to the point, tapi arahnya kita paham bahwa ajaran itu di luar daripada ajaran Yesus, itu aja. Ajaran ini muncul ya berdasarkan selera-selera penulis, selera-selera pemakai. Makanya Kristen di seluruh dunia itu sangat berbeda-beda. Beda konsep ketuhanannya, beda rumah ibadahnya, ornamen ibadahnya, kitabnya berbeda. Panggilannya pastor atau romo. Cara ibadahnya beda-beda. Masuk ke Indonesia, sesama Kristen juga Indonesia berbeda-beda. Ada Unitarian, ada Saksi Jehova, ada kayak Pak Rostrum, ada Eratsum Sabdono, ada Yakobus Listio, ada Esra Soru, ada Bambang Nursena, beda-beda. Tergantung mereka ini mencari jemaat untuk apa? Mencari pendukung banyak supaya perpuluhannya lancar. Bodoh amat dengan terjemahan, bodoh amat dengan original teks. Yang penting lu ikut gua, apa yang gua omongin lu pada percaya. Makanya kalau anak buahnya lepas masuk diskusi ya begini jadinya gitu loh. Ya sekali lagi saya ulang ya, di Indonesia sendiri Kristen itu berbeda-beda. Ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak. Ada yang tidak makan babi, ada yang makan babi. Ada yang boleh disunat, ada yang tidak. Ada Advent ke Yahudi-Yahudian, padahal nabinya dari Amerika. Kitabnya 73 yang Katolik, Protestan 66. Beda. Katolik ada patung, ada Bunda Maria, yang lain nggak boleh patung. Yang lain boleh perpuluhan, yang lain tidak. Datang Henry Tan, datang MYM, semua kena. Ada yang Reform, semuanya gitu loh. Jadi jangankan sesama antar negara, di intern Indonesia sendiri beda-beda kok. Gitu ya teman-teman, berbeda dengan Islam. Dimanapun Islam berada, tempat ibadahnya sama ya masjid. Dimanapun umat Islam berada, kitab sucinya Al-Quran. Dimanapun umat Islam berada, cara ibadahnya sama. Adapun yang mungkin membedakan hanya bersifat syariat atau kultur, tapi itu tidak masuk dalam hal wajib. Gitu ya. Ya budaya Arab, budaya Kristen, budaya Islam Arab dengan budaya Indonesia ya beda. Tapi yang mereka sembah sama, kitabnya ya sama, cara ibadahnya ya sama. Orang Arab masuk ke Indonesia nyaman untuk sholat. Orang Indonesia pergi ke Arab menunaikan ibadah haji, sama sholatnya. Kristen, Protestan pergi ke Vatikan, adanya gereja Katolik, nonton di luar nggak bisa masuk. Beda. Advent nggak bisa masuk gerejanya Katolik. Advent nggak suka babi. Jadi nggak bisa bro. Untuk itu ya teman-teman, ini sore ya diskusinya bagus, edukasi buat kita semua, terutama umat Islam harus paham siapa yang Anda hadapi. Kalau kita hadapi kayak Pak Rostrum ya nyantai aja biasa. Beliau mau terbuka mau enggak ya, yang penting kan kita maknanya arahnya tahu. Nah, kecuali mungkin daerah di area kita tertutup, mungkin beliau berani bongkar-bongkaran. Kira-kira begitu ya teman-teman sore ini. Semoga bermanfaat diskusi kita sore ini. Yang jelas di bawah banyak yang kepanasan. Ini data dan fakta yang kita sampaikan. Kalau ada orang Kristen di Indonesia mengatakan, enggak, kami Kristen di Indonesia bersatu. Bersatunya di mana? Orang beda denom kok. Gimana denom satu mau disatuin dengan denom lain? Gak bisa, lu lihat aja sendiri.
Ribut itu. Ada Oneness ribut sama Terhitung. Belum lagi datang Katolik. Belum datang Unitarian. Belum datang SSJ. Kata Terhitung itu bukan Kristen. Kata Oneness, ya lu yang bukan Kristen. Gimana coba saling mengklaim. Padahal kalau kita cek sebagaimana pengakuan negara, lihat KTP-nya semua Kristen. Memang KTP yang beragama orangnya dong. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Apabila ada yang tidak setuju statement saya, mari kita bahas satu persatu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gitulah Bang Andi tadi malam di roomku Bang Andi sama Oten ribut si Petrus sama si Permisi, ini sudah selesai ya? Major. Sudah selesai atau Ya, bagaimana? silakan. Kalau mau lanjut lagi aja, saya sih udah. Nanya lagi. Oh, oke. Ya tadi memang betul yang disampaikan si Abang itu betul, bahwa itulah kekacauan dogma kita yang mestinya diluruskan supaya tidak terjadi satu keributan. Saya itu betul ngiri ya, saya mau cerita ini, saya itu sangat iri sekali dengan teman-teman muslim itu loh. Bagaimana seluruh dunia itu dipersatukan dalam satu keyakinan. Itu yang membuat otak saya ini agak bergemuruh gitu ya, agak terganggu dengan teman-teman muslim ini. Kok bisa gitu? Bisa membuat satu tatanan dengan begitu rapi. Bagaimana satu seluruh bangsa itu bisa menjadi dalam satu gitu loh. Ini benar tidak ada di tempat kami gitu. Ini saya masih disimak atau udah off ya? Ini saya sambil jalan soalnya. Masih Pak, lanjut Pak, kita nyimak Pak, lanjut Pak. Jadi makanya teman-teman Kristen, teman-teman Katolik yang meragukan saya ini Muslim yang menyamar menjadi Kristen, sampai saat ini saya belum ada syahadat, saya tidak punya akte sertifikat, saya tidak bisa sholat, saya tidak bisa apa, bisa dicek atau offline bisa ketemu saya. Jadi waktu saya ke Israel, saya memang sengaja untuk berwisata, wisata rohani kan menurut kami kan, istilahnya kalau Muslim mungkin ke Mekah gitulah, ya. Tapi bukan versi Vatikan ya, bukan versi Katolik. Kalau Katolik itu naik hajinya ke Vatikan, ke Roma. Kalau Protestan itu dianggap naik haji itu kalau ke tanahnya sono, negara Israel Palestina sana gitu ya. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman pakai translator, dengan teman-teman Koptik ya, kemudian gereja-gereja awal yang di sana. Sebentar 3 detik sebentar. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik yang Kristen ya. Soalnya yang Islam dan Saya boleh lanjut? Lanjut silakan. Jadi saya waktu ke Israel, wah ini ada suara azan ya, cukup merdu sekali. Oke. Jadi waktu saya ke Israel, saya berkesempatan untuk berkunjung ke satu gereja yang sangat tua, memang tidak diakui oleh umat Yahudi, memang umat Yahudi tidak mengakui Kristen, tapi menerima denominasi Kristen yang cukup kecil ini di sana. Itu bagaimana konsep tentang Trinitas, konsep tentang tentang waris, tentang apa itu tidak ada gitu. Dan tata ibadah mereka itu mirip seperti agama Yahudi. Itu mereka punya satu ruangan, caranya persis seperti umat Yahudi yang di tembok ratapan itu gitu. Jadi benar-benar saya itu ingin menggali lebih dalam tentang pemahaman, ya kebetulan saya bersinggungannya dengan teman-teman Muslim gitu ya. Kalau teman-teman Buddha dan teman-teman Konghucu saya setiap hari sudah ketemu. Kebetulan ada keluarga saya yang Buddha juga. Jadi betul-betul saya iri dengan teman-teman Muslim yang disampaikan apa tadi itu betul. Bisa satu gitu. Itu yang di kami tidak ada gitu. Dan kami naik ke Komal berdiskusi, kami melupakan sejarah. Kami seperti orang buta yang gelap gitu, bercerita tentang indahnya matahari dan bulan gitu.
Nah, ini kami akui gitu loh. Melupakan semua sejarah, melupakan asal muasal. Bagaimana kita tidak tahu ibu kandung kita, kemudian kita bercakap-cakap dengan banyak orang saya berasal dari mana gitu. Jadi itu yang buat saya ngiri gitu kepada teman-teman muslim itu. Waduh, sangat tertata sekali dan itu. Seperti itu. Terima kasih. Bang izin dulu telat tadi satu. Abang ini sih nyinggung itu masalah ke siara ke sana. Sering saya lihat tuh si Esra, Bambang Nursena ke sana itu. Sebenarnya Kristen ke sana itu apa sih yang ingin dicapai? Apakah ingin ke sana mencari keturunan-keturunan yang mengakal-akali atau sebagai otak pelaku pembunuhan Tuhan? Atau ingin bersalaman, terima kasih telah membunuh Tuhan kami? Atau sekalian ke Roma lah gitu loh, mengucapkan kepada institusi tentara Roma kan masih ada tuh, mengucapkan terima kasih berkat jasa Anda telah membunuh Tuhan kami sehingga dosa kami diampuni dan kami punya Tuhan. Atau ingin ke sana untuk protes, loh kenapa sih kemarin bunuh Tuhan gua, salahnya apa? Ada dua kan yang perlu dipertanyakan kalau ke sana gitu loh. Termasuk ke tentara Romawi, tanya dong. Kayak tentara Romawi misalnya, lu kemarin bunuh Tuhan gue, maksud lu apa gitu loh. Terus tentara Romawi jawab, ya kalau gue nggak bunuh Tuhan lu nggak punya Tuhan dong. Lu protes apa minta terima kasih nih? Nah gitu juga kepada Yahudi. Mestinya itu jangan sana melambai-lambai, seakan-akan kesana itu rekreasi, napak tilas, mengucapkan terima kasih Yahudi yang telah berupaya menjadi otak pelaku pembunuhan Tuhan saya, memperdaya Yudas dan tentara Romawi. Apa kayak gitu? Yang mana bang yang mau dicapai kalau ke sana itu bang? Menurut Abang Rostrum, silakan. Ini saya kan sambil mute itu sudah tertawa, benar saya tertawa ini. Ya abang ini cukup sadis juga ya gitu, memberikan satu ilustrasi. Ini sudah nggak akademis ya. Bukan, ini akademis bang, ini fakta yang terjadi di Bible loh bang. Ini maksud saya begini, tentang itu loh, tentang berkunjung ke sana itu loh. Tentang berkunjung ke sana ya. Jadi ini saya lepaskan dari, udahlah itu berkunjung ke Romawi, berkunjung ke Roma, itu kan kalau rohaniwan itu kan memang seperti apa ya, kayak satu, karena bertemu dengan ya ibaratnya pemuka-pemuka agama di seluruh dunia, orang-orang yang katanya suci kan begitu ya. Oke, jadi nggak ada hubungannya dengan Bible yang bagaimana. Sebenarnya kesana itu lebih kepada peneguhan kalau dia seorang rohaniwan itu, wah saya sudah ke Vatikan ditemui oleh tokoh ini, tokoh itu, dan saya telah didoakan oleh paus misalkan. Itu kan hanya untuk karismatik saja kan, untuk apa, karisma aja, katanya menambah karisma dan segala macam. Dan kalau itu jemaat awam ke Roma itu lebih kepada wisata religius, hanya tahu Roma gitu karena ini pusatnya Katolik kan gitu. Jadi dari saya tidak merasakan bahwa itu suatu ajaran yang harus nggak ada. Terus kedua, kalau ke Israel itu betul-betul murni wisata itu. Murni wisata. Mana yang disambungkan itu kan saya juga efek dari, saya ini korban daripada dogma gitu. Saya ulang lagi, saya itu kalau secara real saya dibaptis 4 kali ya bang. Itulah dogma di Indonesia yang kacau balau, mana ada umat dibaptis 4 kali. Bayangin, saya mungkin besok kalau masuk surga udah tertinggi itu karena dibaptis 4 kali bang. Itu udah dikonfirmasi gitu. Aduh, memang kita ada kekacauan sejarah yang bagaimana kita meluruskan konsep itu loh. Seperti itu. Jadi kalau ke Israel ya wisata. Kalau Pastor Esra Solo ke sana ya dengan jemaatnya kan free dia. Dia sebagai pemimpin umat free oleh travel tour kan. Iya, maksud saya gini loh bang. Bawalah umat, kasih tahulah. Baca Bible. Otak pelaku pembunuh Tuhan kita itu adalah Yahudi, bapak tua-tua Kayapas. Mereka itu merencanakan pembunuhan Tuhan kita, memperdaya Yudas kerasukan iblis, menunjukkan siapa Tuhan kita yang ditangkap. Kemudian dipakailah tentara Romawi ya sebagai institusi yang kuat pada waktu itu.
yang memegang moncong-moncong senjata kan waktu itu. Mestinya itu yang diterangkan kepada jemaat gitu loh. Ya, kalian mau berpikir kemana? Mau mengucapkan terima kasih atau menyumpahin mereka? Serba salah tuh. Mau mengucapkan terima kasih. Masa mengucapkan terima kasih kepada pelaku 340? Gitu ya. Terus kalau membenci dia, ya kalau nggak ada dia, ya nggak ada lu nggak punya Tuhan dong. Begitu juga ke tentara Romawi, ke Roma sana. Uniformnya itu bang masih sama dengan yang dipakai membunuh Yesus. Lihat aja uniform tentara Romawi itu. Sama pak. Pakai perisai, pakai tongkat, cambuk apa itu namanya berbulu. Itu gerigi-geriginya itu pak. Maksudnya kalau ke sana jangan silaturahmi, terima kasih. Kamulah dulu algojo pembunuhan Tuhan kami, terima kasih. Karena kalau nggak ada lu, kami nggak punya Tuhan. Apa kayak gitu? Atau sekalian protes. Lu kenapa sih? Apa salah Tuhan gue lu bunuh gitu loh? Bukankah perintah Tuhan nggak boleh membunuh gitu loh? Nah ini memang serba salah pak. Untuk keluar dari sini semua, ya kembalilah ke Islam. Nggak ada jalan lain. Serba salah tuh pak. Mau mengucapkan terima kasih. Ntar dulu pak. Mau mengucapkan terima kasih. Dia pelaku kejahatan. Mau dilawan, jasanya diperlukan. Coba bayangkan pak, mengucapkan terima kasih, nggak mungkin dong pelaku kejahatan. Mau dilawan, dia berjasa. Nah gimana kira mengakalinya itu pak? Pak Rosrum gimana mengakalinya coba? Padahal kalau teman-teman lihat ke sana ya, itu sudah ada yang diludahi, ada yang enak loh pak itu orang itu. Saya pernah bicara sama dia secara intern pak. Kita juga banyak teman kok diskusi. Enak dia pak. Pertama, udah mengambil kitab orang diterjemahkan Septuagint disalahgunakan. Dipakai sebagai nubuatan. Kemudian kitab orang dikatakan mengandung kutuk dengan jalan Yesus mati terkutuk. Taurat itu mengandung kutuk menurut mereka. Ya gimana orang Yahudi, cuman Yahudi ini agama bukan siar, agama silent, agama bodoh amat. Terserah lu, gitu loh. Mereka nggak mau bodoh amat, terserah lu mau ngapain gitu loh. Makanya Septuagint ini kan kadang-kadang siapa orangnya gitu loh. Itu kira-kira pak, mudah-mudahan tercerahkan buat kita semua. Mohon maaf ya, ini data saya pakai di Bible. Terjadi benar di Bible itu. Artinya apa? Imam tua-tua Yahudi pada Kayapas lah yang menjadi kotak pelaku. Kenapa? Kalau Yesus tidak disingkirkan, mereka terancam. Bagaimana caranya menyingkirkannya? Dia nggak punya daya. Pakai Yudas, kerasukan iblis, menunjuk siapa nanti yang saya cium, itulah Yesus. Datanglah tentara Romawi menangkap dia, kemudian mengeksekusi dengan sangat jahat dan tidak manusiawi. Kira-kira gitu pak. Iya betul. Jadi kalau saya ke Israel, saya berdiskusi dengan ini ya. Memang, nah Kristiani, Vatikan, Roma dengan Protestan malah tidak tahu tuh organisasinya di mana. Protestan ini sudah seperti bahasa Indonesianya apa ya? Anak ayam kehilangan induk. Nah ketambahan lagi gerakan-gerakan Pantekosta karismatik itu yang dasarnya adalah terjemahan terjemahan lembaga Bible Indonesia adalah 100% firman Sang Pencipta. Inilah ya, ini sudah kacau bang. Mau bagaimana gitu. Dan saya dituduh-tuduh, saya ini dituduh-tuduh murtad versi mereka, tapi mereka tidak mau menerima masukan untuk merubah satu terjemahan itu supaya nanti kita bisa gitu berdiskusi dengan baik gitu, berdialog gitu. Ya yang abang sampaikan saya tidak sakit hati, ya itulah memang entah itu sebagai olok-olok atau apa, itulah yang menjadi bahan kami untuk evaluasi akademis supaya konsep-konsep berbenturan ini menjadi lurus gitu ya. Padahal untuk Kristen-Kristen yang bukan Vatikan Roma itu kan tidak terekspos di
di kalangan teman-teman Kristen Katolik maupun Muslim di Indonesia gitu ada satu perbedaan juga gitu kan. Jadi itulah yang membuat otak saya ini benar-benar bergemuruh untuk bagaimana saya mencari sahabat diskusi sampai dengan sekarang begitu. Saya sering main ke masjid, salah satu masjid di Singapura ya, ada foto-foto, ada video juga. Kalau offline bisa saya tunjuk. Hanya diskusi dengan teman-teman Muslim, begitu hangat mereka di sana gitu ya. Jadi ya itulah beberapa hal yang membuat saya iri. Ada sesuatu hal yang membuat saya harus banyak bertanya gitu. Ya itu Bang, dari tanggapan saya. Ya Bang, Pak Resro, Anda pernah baca nggak berita ada di Afrika sana ada sekelompok orang dulu itu ya ingin membuat satu kelompok ingin menggugat institusi tentara Romawi 1.000 triliun karena dia adalah pelaku pembunuhan Tuhannya. Pernah dengar nggak berita itu Bang? Tidak sih, cuman kalau beberapa narasi-narasi itu sudah muncul sudah lama sih, cuman kalau tentang pemberitaan itu secara legalitas saya nggak pernah dengar. Tapi kalau narasi-narasi kan sudah banyak bertebaran kan ya. Kami juga menerima itu gitu di internal kami gitu. Kalau ini dilaksanakan Bang, dia bisa bawa data Bible Bang, jelas tertulis di Bible. Jadi penggugat ini menang ke Mahkamah Internasional. Menang ya Bang kalau bawa Bible. Serius menang. Nah masalahnya pasti kalah karena apa? Itu kitab Yahudi yang tidak diakui gitu loh. Ya, enggak Bang, di perjanjian baru kan tertulis Bang. Oh berarti itu dari bangsa Roma yang bisa menang menggugat bangsa Roma sendiri begitu? Iya, institusi Romawi yang harus ganti Bang. Menang dia kalau dibawa ke Mahkamah Internasional. BAP-nya jelas kok. 2 alat bukti kan cukup Bang. Bukti tertulis kok. Bahkan bukti tertulis dan bukti iman juga. Ini kan berdasarkan data dan perasaan dan iman Bang dibawa. Artinya apa ya? Memang dia pertama menangkap, ya Bang ya. Terus kemudian menanggalkan pakaiannya, memberi mahkota berduri, memberi bulu apa di tangan itu. Terus kemudian mikul salib, naik ke Bukit Golgota, diikat tangannya, dipaku, digantung, ditombak lambungnya. Ini kan sadis Bang. BAP-nya jelas kok, barang buktinya ada. Dan itu diyakini oleh orang Kristen. Nah ini kalau dibawa, iya, ya mudah-mudahan kalau dibawa ke sidang gitu ya, sidangnya hakimnya netral ya, pasti memenangkan tuntutannya Bang. Yakin itu, karena yang digugat ini adalah institusi tentara Romawi Bang. Kalau ada yang nekat ya, kira-kira gitu Bang. Kalau di Indonesia kan 340 pembunuhan berencana Bang. Oke, izin. Kenapa ketawa Bang? Tapi saya menyimak ya. Izin 20 detik noising sebentar, saya mute. Oke. Ya udah, untuk di Andi Selebes Channel sekian dulu diskusi kita ini menjelang maghrib. Ini saya nggak monolog, ini saya diskusi sama Pak Rosrum, seorang Kristen juga. Semua yang statement saya ini berdasarkan data yang ada di Bible. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf atas segala hilap. Sampai jumpa. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Jabodetabek dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Bang Hadi itu saya mau nanya tadi, tapi alhamdulillah Bang Hadi sudah mewakilkan. Sebenarnya saya mau nanya tadi, kalau Bang Hadi tidak buka mute. Bayar dong gue udah wakili. Iya juga ya. Tunggu Bang Hadi lah. Tunggu perpuluhan dulu Bang Hadi. Ya, kalau diskusi kayak gitu-gitu aja, tanyain ke Oten. Ya siap. Saya tuh banyak sebenarnya belajar dengan Bang Hadi, ilmunya itu ilmu menjebak, tapi saya terus terang saya bilang saya belum berani. Paling kalau naik komal duduk, kalau ada yang itu paling satu pertanyaan, yang lain biar yang lain jawab. Karena apa? Karena setiap pertanyaan saya ada mewakilkan Muslim. Karena saya belum bisa, makanya saya tidak berani.
Ya kan udah jelas bang, serba salah, maju kena mundur kena. Ya betul. Misalnya betul, ketemu Yahudi, mau minta terima kasih, masa minta terima kasih pelaku kejahatan? Mau menuntut, ya kalau nggak ada mereka dia nggak punya penebusan dosa dan nggak punya Tuhan. Kan maju kena mundur kena. Nah, begitu juga ketemu Romawi. Romawi jelas eksekutor. Mau menggugat, tapi jasanya atas jasa dia membunuh Tuhannya, dia punya ala sarana untuk menebus dosa. Maju kena mundur kena kan? Iya. Nah, mau tahu nggak jalan keluarnya bang? Mau tahu jalan keluarnya? Bagaimana jalan keluar? Coba saya mute. Coba diceritakan. Saya mute. Jalan keluarnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena ajaran Islam di Al-Quran itu menghormati, memuliakan semua para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diangkat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mengambil jalan tengahnya, tidak terbantahkan menurut perintah Tuhan di kitab manapun bahwa dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Begitu. Itu betul. Kalau dari misalnya, insya Allah itu betul. 100% itu betul. Makanya banyak yang udah login. Contoh yang kita lihat sekarang yang lagi berdebat di Room Singa Allah, CP sama Jisman lagi berdebat di grup di Room Singa Allah. Itu contoh yang satu itu. Itu Theodor itu 60 tahun 60 hari bertahan terus di situ, mengakui menembus dosa. Sampai kesel gue, kadang-kadang gue kick naik lagi, gue kick naik lagi. Alhamdulillah sekarang si Theo tuh udah kembali ke Islam di atas abang tuh. Tanya aja orangnya. Itu Bang Hadi, kalau le Theodor debater Kristen paling ngeyel. Ya kayak gitu. Masih percaya penebusan dosa dulu tuh. Kan saya ngikut kan udah 1 tahun loh bang. Saya sebenarnya waktu ikut udah 1 tahun. Pertama saya nonton YouTube. Kalau yang pertama saya nonton YouTube Bang Juma. Karena saya kurang puas, saya download TikTok, saya masuk. Itu pertama. Habis itu saya ikut semua. Di situ saya tengok. Waktu bersyahadat kan di rumah ini bang. Bang Hadi. Ya. Di dekat masjid rumahnya kalau nggak silap yang waktu bersyahadat kan. Betul. Yang di Lampung. Tapi alhamdulillah istiqomah ya. Istiqomah, tapi jangan sampai istiqomah disalahgunakan bang. Istiqomah kalau pakai K itu harus istiqomah, jangan istiqomah. Hati-hati bang, kalau istiqomah itu istri 3 dikontrakin rumah, jangan bang. Iya. Ya Allah. Pasien selanjutnya. Maghrib coy, aku standby ya. Maghrib ini kan udah mau maghrib, sebentar lagi siapa tahu guru ndak kita kan nih maghrib. Pasien selanjutnya, silakan. Ini untuk si Burian, kalau kamu bilang kami pemecah belah bangsa, tolong naik ke atas jelaskan apa yang kami pemecahkan. Saya tunggu ya Anda yang minta permintaan. Pasien selanjutnya, silakan naik ke alam baka. Langsung, ayo. Silakan. Si Burian mana kau? Ayo naik kalau sini si Burian. Si Burian mana kau? Naik kau sini kalau berani. Red car. Ayo naik kau. Naiklah sini si Burian mana kau? Si Burian Muara, Lumban Barat. Si Burian mana kau? Muara, Lumban Barat. Si Burian apa kau? Si Matupang, si Anturi, Togatoro. Si Burian apa kau? Enak kali kalau marga ya, si Burian, si Anturi, si Matupang, ya kan? Togatoro. Nah, terus kalau Silaban, Nababan, Tasoid, Siombing. Nah, kalau ketemu sama Sinaga ada ya, Mang. Sinaga cuman Sinaga doang. Sinaga cuman paling Sinaga Bonor, Sinaga Puratus, Utauruk, gitu doang. Kalau yang ini kayak si Burian ini masuk ke ini nih. Si Burian, si Matupang, si Anturi, si Antar belok kiri.
Iya, habis lah sebelah kiri. Nah, Itu nggak ada nomornya kalau- itu? Nggak ada nomornya? Ada orang nomornya ada. Terus kalau Silaban, Nababan, Siombing, Untasoid, nah masuk itu. Enak kalian, ada yang masuk ke marga kalian. Gitu. Cuman Sinaga aja yang nggak ada masuk kemana-mana. Masuk ke Siburit. Astagfirullahaladzim. Tahu Siantar belok kiri itu Sianturi. Kan? Si Matupang siang malam tunggu panggilan. Sinaga Siana Jono Belok kiri Garang. tahu nggak tempatnya? Itu ya itu Sinaga. Tahu kan tempatnya Siantar belok kiri, tahu tempatnya kan? Tahu loh. Ayo Ten, naik Ten. Ayo, huta uruk masuk Sinaga bun. Bukan Sinaga gitu, tapi bukan huta uruk yang itu ya. Maksudnya itu Sinaga itu 3 Sinaga. Sinaga Bonor, Sinaga Upuratu, Sinaga huta uruk. Kalau huta uruk yang itu enggak Sinaga, dia huta uruk. Tapi enggak Sinaga, ini kita Sinaga aja gitu. Apa dia tulis? Dale kau baru nggak tahu kau Torumbu katanya. Astagfirullah. Sinaga naiklah kalian ayo. Wah pembuat rum malah mengejek suku Batak. Siapa yang ngejek Baduap? Baduap naik kau sini. Huta Barat, hutang banyak hidup berat. Tapi bagus sih kalau Sinaga itu lebih parah tuh. Sinaga Siana Jolo Garang. Agak ya mang. Coba aku baguskan tuh Sinaga Siana Jolo. Agak susah ya. Sinaga Siana. Situ Morang. Situ Morang. Situ. Ayo Teh naik. Sini. Naiklah kuwi wah esti ngejek suku Batak. Yaudah naiklah kau sini naik. Naiklah kau naik Teh naik. Siapa tuh Sinaga, si anak bau naga. B-nya kau ambil dari mana Baduap? B-nya itu silaban, silap mata, hilang ban. Astagfirullahaladzim. Silap mata hilang ban. Mantap Lek Theodor. Manurung apa Manurung? Astagfirullahaladzim. Kalau si Manjuntak menunggu panggilan. Kalau si Manurung, kalau Lek Theodor si Manurung apa Lek? Yang Lek Theodor coba taping Lek Theodor. Sini suku Batak ada yang namanya Koto enggak? Apa Koto? Hotel iya itu diakui sama ini loh sama si Major katanya kebanyakan noten yang ada di TikTok ini orang Batak ya. Astagfirullah. Udah orang Batak berbeda semua kan? Iya, termasuk kau katanya. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya, kebanyakan oten-oten yang ada di TikTok ini orang Batak loh. Nomor satunya tuh Batak. Koto itu Minang enggak? Aku nggak tahu. Ini ada pertanyaan dari MT Dalimunte Manung Kalik apa itu katanya? Marga Manung Kalik. Artinya mungkin ditanya. Waalaikumsalam. Oh Manurung, Kozali Manurung ya. Hai Manurung. Islam ya. Berarti banyak juga Batak Islam ya. Sitedore Uta Barat. Ini sebuah dua ini disuruh naik nggak mau naik. Raja Guguk itu apa? Manusia pikul karung. Aritonang masuk. Aritonang Raja Guguk. Aritona. Si Burian Red dia bahasanya. Astagfirullahaladzim. Si Burian aga yamang bahasa midaba. Dang mailaho. Bondani omakmu di yahaiho di goariho. Bondani omakmu doi. Astagfirullahaladzim. Kau aja ya si Burian, kalau kau ngomong kayak gitu di depan kau ada orang Batak, ditamparnya kau. Karena apa? Punya mamamu kau sebut-sebut. Itu ada kata mama, Bahlul. Inang itu mama. Astagfirullahaladzim. Inilah kalau kau menuhankan berkelamin. Punya mamamu pun kau sebut-sebut. Inang itu mama. Terus kau sebut nama barang mamamu.
Astagfirullahaladzim. Ku yakinkan anak haram kau ya. Orangnya gampang menyebut barang mamanya anak haram. Yakin aku. Karena apa? Kalau kau memang betul anak-anak yang pernikahan emak bapak ibu itu benar-benar nikah itu secara agama, kamu tidak akan gampang menyebut punya mamamu. Punya mamamu loh. Inang itu mama, Inang. Astagfirullahaladzim. Punya mamanya disebut-sebut. Padahal mamamu gak tahu apa-apa. Oh iya. Bapakmu gak tanggung jawab. Gitu. Jadi mamaku gak dinikahi. Jadi kok gampang nyebut barang mamamu itu. Terlalu murah barang mamamu kok sebut-sebut. Astagfirullahaladzim. Terlalu murah. Gila nih Oten. Barang mamanya disebut-sebut. Tengok tuh disebut lagi tuh. Disebut lagi dia. Nih kita naikkan dulu nih, sibuk minta naik dari tadi. Halo, selamat malam sore. Agama apa bang? Halo. Ya bu, ya muslim bu. Iya, apa yang mau disampaikan bang? Dari tadi abang minta naik. Apa yang mau disampaikan? Iya, tadi masih ada Pak Rostum tadi ada mau saya sampaikan, cuman udah tak ada dia. Udah banyak kami sini bertanya bang, apalagi mau disampaikan? Iya, tadi seharusnya kan dia masih ada tadi. Cuman nggak dinaikkan, ya udahlah nggak apa-apa lah. Sibuk curi durian. Iya betul. Sibuk dirian, sibuk curi durian. Astagfirullahaladzim. Itu hostnya nih marga apa nih? Sejak kapan perempuan marga pak? Enggak, yang hostnya ini marga apa dia? Enggak, ada marga enggak? Sejak kapan perempuan marga bang? Jadi nggak ada marganya? Udahlah, yo belajar dulu abang ya. Oke, di bawah dulu ya bang ya, belajar dulu ya. Sejak kapan perempuan marga? Sejak ditanya baru sinaka. Lapet itu apa bu? Lapet obus loh. Lapet inang, lapet amang, tulus 1000. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluarkan kata-kata boleh sedikit bun, baru itu satu turun. Boleh. Saya himbau sama ini para oten ini silakan naik, minta permintaan naik supaya dinaikin, mumpung ada Bang Zuma. Jangan nanti di room sebelah kok keluar bilang Zuma itu mencret, udah berani ditendang saya, macam-macam dia ngomong di room sebelah. Anjing kau. Silakan sekarang kau minta naik di sini. Hajar aja bang, hajar orang itu bang. Lapet itu lepat, hajar aja. Kalau disuruh naik di sini tidak ada pada berani. Nanti di room sebelah keluar. Iya bang, gak ada otak orang itu bang. Iya nggak ada otak orang itu bang. Tempeleng aja kepalanya satu-satu. Sini gua, pang gitu bang. Cuma itu aja saya sampaikan di sini. Kamu aja bang sebelum turun bang. Kamu aja dulu yang sebelum bang turun. Kamu aja dulu. Kan sekali bang. Sengaja aku ngintip pakai akun. Jangan ngintip nanti pitilan matamu bang. Jangan ngintip pitilan di matamu. Bilang Bang Zuma itu mencret, tidak berani lawan saya. Kalau debat begini ditendang kita di roomnya katanya. Bang Zuma kadang-kadang mencret bang kalau lagi sakit perut. Itu udah iya dia kan bagus, masa juga begitu bun. Kalau dia lagi sakit perut pasti mencret ya kan. Kalau disuruh naik di sini tidak ada yang mau. Entah nggak ada otak Len. Nanti sepang di bawah macam-macam. Tempeleng bang. Naik dia bang. Karena emosi ya bang naik dia. Alhamdulillah. Naik dia. Walaupun agak-agak ini ya kan. Hajar bang. Jangan ada musik bang. Ada YouTube masih hidup. Astagfirullah. Halo. Masih hidup YouTube. Jangan kalian ngerusain kalian. Jangan ada musik. Astagfirullahaladzim. Kepas. Selamat sore. Apa kabar? Kepas. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pas.
Marsai pidongku apa artinya, Bun? Tanya si Kepas. Pak Kepas, Marsai pidongku apa artinya? Sakit burungku. Amang langsung dijawab ya. Ngeri kali Kepas. Astagfirullahaladzim. Ya kan itu artinya. Tapi nggak perlu dijawab dengan bahasa Indonesia, langsung dijawab. Ya sakit burungku kan burung apa? Burung apa yang dulu? Burung nuri atau burung merpati? Kan banyak burung. Puasa kami Marsai pidongmu. Alah dia Marsai. Astagfirullahaladzim. Aduh, kalian pula nanya kayak gitu ya kan? Ini dia kok nggak tahu. Kenapa jaringanku ya? Kenapa jaringanku ya Om? Nggak tahu. Selamat malam. Malam. Kapan si Juma ini dibaptis? Si Juma macam kau lebih tua dari dia, Baduap. Sopan kau dikit. Ya udah. Jangan sampai kau nanti kenapa kau cari pembedaan kau sama aku. Sopan kau kalau masuk roomku sopan. Ya. Iya kita bahas tapi sopan kau kalau ngomong. Ya, lebih tua lagi Bang Juma. Masa kau bilang si Juma Baduap. Sopan kau ngomong. Anak kemarin sorenya kau Baduap. Ada manusia palsu di sini. Ada Bang. Ada. Mau dijadikan manusia asli atau gimana? Bilang Juma aja aku kan. Banyak banget menghujat aku tahu. Berarti penggemar Bang Juma ini kau banyak sekali lah ya. Iya derita kau lah penggemar kau nggak ada. Makanya jangan miskin kali kau. Udah lanjut diskusi. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Ada pasien kah? Ada pasien Ada dua ini. Ada dua Gurunda. Oke. Gimana? Apa selama ini masih tidak mengerti apa itu Tuhan? Ya, aku gini Bang Juma, kalau berbicara Tuhan, aku lebih percaya Tuhan yang sudah membuktikan ketuhanannya daripada Tuhan yang mengaku Tuhan dan mengemis-ngemis disembah. Tuhan membuktikan ketuhanannya dengan cara mati gitu. Jadi kan. ada Tuhan. Gini loh, makanya mau saya buktikan Tuhan Yesus saya itu lebih benar daripada Tuhan. Definisikan dulu Tuhan itu apa? Itu dulu. Oke. Tuhan Bagi adalah saya, Tuhan itu adalah suatu gelar kepemilikan, kepenguasaan. Bukan itu bisa disematkan ke manusia. Bukan. Bisa disematkan ke yang ilahi. Bukan begitu. Ya, Tuhan itu dalam skala kemanusiaan kita, Tuhan itu apa? Tuhan bagi semua manusia itu apa? Itu gelar Bang Juma. Gelar kepenguasaan. Contoh, saya juga Tuhan. Saya juga Tuhan Bang Juma. Oh, berarti Anda nggak paham. Anda nggak bisa berarti diskusi. Karena Anda mengerti tentang Tuhan. Wah, itu susah. Ya udah, aku bertanya. Nah, nggak bisa Anda bertanya. Kapasitas Anda untuk diskusi dengan saya nggak lolos. Masa definisi Tuhan aja nggak bisa Anda pahami gitu. Tuhan itu apa? Itu dulu. Udah aku jawab. Iya, Tuhan itu apa? Secara ini dengar. Itu kan ada binatang, ada tumbuhan, ada malaikat, ada manusia. Oke? Ada air, ada tanah, ada daratan, ada lautan, ada udara, ada Tuhan. Nah, Tuhan ini yang mana? Tuhan itu gelar Bang Juma. Susah ini. Juga bisa digelarin Tuhan, penguasa. Saya tahu presiden itu gelar, juga manusia itu gelar, ayam itu gelar. Saya tahu ngerti yang saya sudah monyetnya udah turun. Susah kalau orang Kristen karena apa ya, dia nggak ngerti apa itu Tuhan. Itu masalahnya di situnya, ya parahnya itu di situ, karena teman-teman Kristen untuk mengerti Tuhan aja mereka nggak bisa. Ya, untuk mengerti paham apa sih itu Tuhan, nah itu dia nggak paham mereka. Yang mereka tahu ya Tuhan itu gelar kepada siapapun, kepada ayam, kepada cicak, kepada semut. Nah itulah Tuhan menurut mereka.
Padahal Tuhan bagi orang Yahudi, bagi orang Islam, bagi orang Hindu, Buddha, orang manusia tahu Tuhan itu adalah sang penguasa, pencipta alam semesta, itu Tuhan. Kenapa dia nggak mau mengarahkan konsep Tuhan itu pada keadaan absolut yang sesungguhnya? Ya karena itu tadi, apa yang dia sembah tidak masuk dalam kategori Tuhan. Gimana mau masuk ke dalam kategori Tuhan? Faktanya manusia disembahnya. Jadi susah diskusi dengan teman-teman Kristen ini, susah karena mereka mengedepankan dogma, meninggalkan akal sehat. Tuhan itu gelar. Jadi Tuhan itu gelar. Tuhan itu gelar. Ngerti. Jadi Yesus diberi gelar Tuhan, tapi nggak masuk kategori, dipaksa. Gelar semua gitu. Yesus gelar, Bapa gelar. Loh, yang mana yang sang sumber ini gelar semua? Ketahuan. Iya, semua gelar. Semua gelar. HP itu gelar untuk benda yang segi empat punya sinyal, bisa dipakai untuk teleponan. Itu gelar untuk HP. Sendal itu gelar untuk alas yang kita pakai di kaki, yang kita gunakan untuk pada saat kita berjalan. Gitunya. Oke, ya udah aku bertanya Bang Juma. Menurut Bang Juma Tuhan itu apa? Tuhan yang tadi, Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Setuju nggak? Tuhan itu pencipta alam semesta. Dari mana Bang Juma dapat definisi Tuhan pencipta alam semesta? Ya, sudah, berarti Anda sudah gagal kalau begitu. Oke, gini, yang memahami Tuhan saja Anda sudah gagal berarti. Allah apa Tuhan? Gitu loh. Sudah mulai kacau kan pemikirannya. Nggak usah kemana-mana. Intinya Tuhan kita sepakat dulu. Tuhan itu adalah yang menciptakan. Oke, menurut Islam itu, makanya aku jelaskan. Ya, menurut Anda Kristen, apa? Tuhan itu apa gitu nggak? Boleh nggak? Coba Tuhan itu apa menurut Kristen? Coba. Tuhan itu di dalam kekristenan berbeda dengan Allah Bang Juma. Tuhan itu bagi kami adalah gelar. Kita tidak berbicara mengenai ini dia. Yang ilahi. Tuhan itu adalah gelar. Cuma gelar kok itu. Jangan alergi dengan kata Tuhan Bang Juma. Apa sakral mangat Tuhan itu bukan. Itu cuma gelar kok. Bisa itu disematkan ke manusia seperti kita. Bisa ke yang yaitu ke Allah. Gitu turun, loh. Anda turun, Anda ke gereja Colok Pantap Pendeta. Nah, sana. Anda jadilah binatang selamanya, nggak usah jadi manusia. Ditanya baik-baik, mau diajarin jadi manusia, selamanya mau jadi hewan. Susah orang-orang ini. Tujuan kita berdiskusi itu untuk memanusiakan manusia, bukan menghewankan manusia. Kau ditanya baik-baik, nyerocos kemana-mana. Kata Allah pun kau pinjamnya dari Islam. Pertanyaannya sederhana, Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta alam semesta. Nah, menurut kamu pencipta alam semesta itu gelarnya apa? Disebut apa? Cicak gitu. Aneh. Pakai pas, tuh tanggepin. Pakai pas. Sebenarnya udah bosan saya sebenarnya. Itu aja yang nanti yang dibahas. Nah, Tuhan itu apa? Atau kuputar deh. Yang menciptakan alam semesta ini menurutmu siapa? Ini udah ribuan kali pertanyaannya. Tuh kan? Kalau sudah kepepet, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melakukan pembelaan iman, itu aja terus dibilang. Nah, kita harus diskusi, Bung. Kita diskusi itu banyak Bang gitu. Halo Ma. Apalagi aduh. Makin banyak Bang Zuma memang oten-oten yang longor-longor semua memang. Ditanya baik-baik. Kita mulai. Ngomong sendiri. Apalah kau ini. Pas, sebelum kau banyak bicara, Pas, lu cari dulu anak Bunda Maria. Kenapa lu hilangkan anak orang itu dulu? Lu cari, udah nemu belum? Dia itu, anak Bunda Maria itu sudah di langit. Jadi apa dia?
Elohim, Yahweh, Ilahi. Oh, jadi Tuhan dia. Iyalah. Diborong semua. Oh, jadi anak Maria baru yang menjadi Tuhan di langit. Iya. Anak Maria sekarang jadi apa? Dia kan Elohim Yahweh. Oh, jadi anaknya Maria Tuhan. Waktu di bumi, tapi di surga nggak bisa lagi. Pusing. Kacau kan? Kacau. Definisi Tuhan aja dulu. Tuhan itu apa? Atau pencipta alam semesta itu dinamai apa? Itu aja dulu kipas. Pada bulan pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dialah sang pencipta segala alam semesta. Baik dia menciptakan setan, surga dan neraka. Bagus. Serta Masuk ini. alam isi. Masuk dunia ini. Dunia jagat raya, Saturnus, Uranus, Neptunus. Masuk ini, masuk. Matahari, bulan, bintang, semua dia menciptakan. Itu pintar. Nah, sekarang yang kamu sembah Yesus kan? Masuk nggak kategori itu yang kamu sebutkan barusan? Ya, dia kan rekarnasi Filipi 2:5 sampai. Ini bagaimana ceritanya? Segala sesuatu yang menjadi pencipta alam semesta itu mutlak kemudian absolut. Tak boleh ada keabu-abuan di situ. Itu yang perlu Anda pahami. Tak boleh abu-abu. Bahwa Tuhan menjadi manusia, kemudian Tuhan menjadi ini, inkarnasi segala macam. Ini konsep dari mana? Konsep yang tidak sesuai dengan logika. Bukankah Tuhan itu harus masuk logika? Gak bisa Tuhan itu tidak masuk akal, gak bisa. Harus masuk akal Tuhan itu. Jadi mutlak absolut artinya Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu tanpa syarat. Tuhan itu tidak dapat diragukan. Kalau dia maha kuasa, benar-benar maha kuasa. Makanya Tuhan itu disebut Ahad. Ahad itu artinya satu yang tak kemudian berbilang, tidak bisa terbagi. Itu Ahad. Bukan setengah tambah setengah atau seperempat tambah seperempat tambah seperempat akhirnya menjadi satu. Enggak. Mutlak absolut, satu ya satu. Enggak terbagi-bagi. Bukan gabungan dari satu unsur dengan unsur lain kemudian disatukan sehingga menjadi satu. Kok nggak bisa? Artinya kalau absolut itu sepenuhnya. Gak ada kemudian kebimbangan, gak ada keraguan, gak ada kemudian dia jadi upil, jadi apalah segala macam, gak ada. Itu Tuhan, syarat Tuhan itu absolut, sepenuhnya, tidak bercampur, alias murni, lengkap. Itu Tuhan. Tuhan kok kutuan, gimana ceritanya? Ada Tuhan tidak mandi bau ketek. Tuhan tidak pakaian telanjang. Tuhan tidak sikat gigi bau gigi. Apa itu? Itu bukan Tuhan itu. Itu adalah makhluk yang dipaksakan untuk dijadikan sebagai sesembahan. Makanya orang berakal aja yang bisa sampai kepada poin bertuhan. Makanya saya katakan saudara Kristen itu adalah anti terhadap Tuhan. Anti terhadap yang maha sempurna. Maka yang maha sempurna ini tidak bisa kemudian disandarkan kepada makhluk. Karena makhluk itu tempatnya kekurangan. Nah, coba Anda katakan Tuhan menjadi Yesus. Yesus serba kekurangan. Gimana Yesus serba kekurangan waktu di bumi? Loh, Yesus bisa nggak melihat apa yang ada di belakangnya tanpa nengok? Bisa nggak? Dia tahu. Dia tahu dalam pikiran orang Farisi aja dia tahu. Makanya dia membuat banyak perumpamaan. Ini karena Anda mendudukkan Yesus yang serba kekurangan itu menjadi Tuhan, akal-akalan Anda langsung ke orang Farisi. Lucu kan? Yesus untuk tahu apa yang ada di depannya, dia harus bergerak ke depan. Semakin jauh benda itu semakin kabur dan semakin absurd, semakin tak terketahui oleh Yesus. Maka dia harus melangkah ke sana. Gini loh Bang Juma. Gini loh. Kan si Lazarus itu yang
saudaranya Maria dan Maria. Mana Magdalena perginya? itu kan, tunggu dulu. Yesus sudah tahu si Lazarus itu sudah meninggal, tapi kenapa Yesus tidak datang untuk melihat sakitnya si Lazarus dan Apa sih orang ini? Ini kita berbicara mengenai Tuhan. Kita tidak berbicara mengenai manusia. Yang sedang kamu terangkan itu sifat manusia. Bukan. Tadi Bang Juma mengatakan kalau kenapa dia harus menoleh, harus begini? Ya dia sebenarnya tahu apa yang terjadi. Kan ngaco dia kan. Sebelum diberitahukan aja dia tahu apa yang terjadi. Ngaco kan? Ngaco dia kan. Terus gini lagi pas waktu Yesus bayi gitu loh. Apakah Yesus sudah bisa cari makanan sendiri? Dia Elohim Yahweh, nggak mungkin dia mencari dengan sendirinya. Dia nggak perlu dia makanan dan minuman. Maka sebab di dalam tunggu dulu di dalam sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi karena damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Katanya agamanya agama toleransi. Kenapa Anda nggak mau bertoleransi terhadap kebenaran? Kenapa? Kenapa Anda nggak mau bertoleransi dengan akal Anda sendiri? Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Sebab kerajaan Allah itu adalah surat terdidi saya ketika saya di gereja. Sebab itu saya tanya dulu, kenapa Anda tidak mau bertoleransi dengan kebenaran? Tadi Bang Hendy tanya, itu Yesus waktu makan minum nggak? Kan itu yang tanya. Oke, sekarang pertanyaan Bang Juma apa? Saya jawab. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Tuhan itu punya kekurangan nggak? Nggak ada kekurangan Tuhan. Nah oke. Yesus punya kekurangan nggak? Nggak ada dia punya kekurangan. Orang dia Elohim Yahweh Tuhan. Itu dia. Inilah yang saya katakan, Anda itu kemudian menanggalkan akal Anda. Masakan Yesus tidak punya kekurangan? Kan lucu. Yesus tidak punya kekurangan katanya. Aneh orang ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukan kekurangan, itu kelebihan. Namun itu kan dia kemanusiaan, keilahiannya kan di Justru surga. karena itulah dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan, Putri. Itu Filipi 2:5-11. Aku memakai rupa Jangan seorang bawa hamba. data dulu, jangan bawa data dulu. Kita berbicara mengenai skala Tuhan dulu. Skala prioritas kita sebagai makhluk berakal dulu. Jangan Anda bawa ketuhanan Yesus Anda. Ini kan judulnya tuh. Kristen anti Tuhan. Ya kan? Tuhan itu apa? Pencipta. Anda yang menyebutkan tadi bla 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 dan seterusnya. Nah, sekarang ketika saya tanya, apakah Yesus itu sempurna? Anda mengatakan sempurna. Faktanya Yesus mengatakan aku tak dapat berbuat apa-apa. Ya kan? Anda mengatakan apa kemudian? Oh, itu karena dia sebagai manusia. Kan lucu ente ini. Itulah yang dikatakan Tuhan tidak memiliki kekurangan. Tuhan itu tidak bercampur. Tuhan itu murni. Sepenuhnya Tuhan ya Tuhan. Dia dan dia di dalam aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Artinya apa? Satu kesatuan. Dialah ilahi itu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Nah, Yesus ini apakah maha sempurna, maha kuasa? Udah bolak-balik saya jawab. Dianya Tuhan itu. Nah, itu kan. Inilah hebatnya. Otak dikebiri, otak dipensiunkan kayak gini. Putri, dengarkan saya. Putri, dengarkan saya. Tuhan itu. Kau mengatakan aku guru dan Tuhan. Yesus sudah mengatakan segala firman yang engkau berikan telah kusampaikan dan mereka percaya aku utusan. Jangan kau comot-comot itu. Sekarang begini Put, kalau saudara memahami Tuhan itu absolut. Siapa ya Bang Kuma? Kok Put siapa sih Putri di sini? Nggak ada di sini di Kuma di sini. Kamu kupanggil laki-laki nggak layaknya. Laki-laki itu toleransinya kuat terhadap dirinya saja. Anda bertoleransi terhadap diri Anda saja sebagai manusia kagak. Di mana ini Bang Hendy? Kutuk. Absolut itu milik Tuhan. Tuhan itu harus absolut, nggak boleh abu-abu, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh memenuhi syarat, nggak boleh kekurangan syarat.
gak boleh diragukan, gak boleh dia bercampur, gak boleh dia tidak sempurna. Itu Tuhan, pencipta alam semesta itu absolut, sempurna, mutlak. Sementara yang kau tuhankan itu ditonjok mulutnya, rontok giginya satu, malamnya bengkak bibirnya, punya kekurangan, tidak bisa jadi Tuhan. Ya kan, makan singkong dia, kena diare. Ya kan, makan apa tuh, makan serbuk roti yang halus. Sebentar makan roti kita gelitik, tertawa dia, keselak dia, bisa pingsan dia kalau oksigen habis. Gak bisa jadi Tuhan, gugur, gak memenuhi syarat. Janganlah memperbodoh diri, gunakan akal sehat, toleransi terhadap diri Anda sendiri. Gitu loh Put. Udah, lanjut dulu teman-teman. Roh Kudus, roh Allah. Alah, itu roh apa pula? Itu roh penyesat, itu yang Anda maksud roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing, Bung. Roh Kudus, roh kebenaran, membimbing manusia kepada semua kebenaran, bukan membimbing manusia untuk jadi sesat. Pencipta alam semesta ini punya potensi nggak untuk sakit lambung, asam urat? Punya nggak potensi dia untuk sakit gigi? Punya nggak potensi dia untuk tidur, lelah, capek? Nggak ada itu. Jadi kalau ada kemudian yang Anda katakan Tuhan bisa kemungkinan memiliki sifat itu, maka itu bukan Tuhan. Itu dulu, saya belum membawa Allah. Saya tidak membawa Yahweh, saya nggak bawa itu. Tapi kita definisi Tuhan dulu. Tuhanmu terindikasi tanpa mandi dia kena panu, gatal-gatal, kuram. Itu pasti. Kenapa? Dia punya kelemahan, dia berfisik, dia biologis, makhluk dia tak lolos jadi Tuhan, nggak boleh jadi Tuhan. Kecuali Tuhan bagi Tuan Putri dan dayang-dayangnya boleh. Tapi kalau orang berakal nggak bisa. Nah, inilah celakanya, bahwa Anda itu tidak bertoleransi terhadap diri Anda sendiri. Makanya saya katakan dari tadi, saudara itu adalah manusia palsu. Kalau berdoa, Roh Kudus hadir di sini. Manusia palsu, jasadnya aja yang manusia, tapi akalnya tidak berfungsi. Sama seperti cicak di dinding. Kan begitu. Tuhan itu dulu yang Anda pikirkan dulu tuh. Anda beragama, Anda katanya bertuhan, tapi Tuhan Anda palsu. Coba, tunggu dulu Bang Juma. Kalau kita menuhankan Tuhan, ya, kita harus tahu kenapa kita sematkan, kita sebutkan dia Tuhan. Ya karena dia maha kuasa. Nah, dia maha perkasa. Benar karena kan? Ini dia terjawab kan? Terjawab. Iya. Nah sekarang Yesus maha kuasa enggak? Maha kuasa dong. Nenek lu kiper. Mana ada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku maha kuasa. Ini dibilang kan? Kau itu manusia palsu, Bung. Manusia palsu kau itu. Coba maha kuasa, coba dia bisa membuat orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, dia bisa berjalan di atas air, dia bisa meredakan lautan. Yesus ini, dia bisa membangkitkan orang mati. Bung, Yesus ini manusia seperti kita, maka dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuhan. Karena dia manusia, gak bisa. Sama Bang Juma ini waktu murid Yesus di tengah lautan, waktu Yesus berjalan di atas air, dibilang hantu, karena dia nggak tahu itu Tuhan. Ngaco lagi kan, ngaco lagi kan. Ini waktu mereka Bung, saya tanya kepada saudara, Yesus kalau ketusuk paku kakinya, ya, keluar darah nggak? Ya keluar darah lah, namanya kan manusia 100%. Kalau infeksi dia kena tetanus nggak? Nah dia kan manusia. Jelas-jelas Anda akui, dia kan manusia, udah selesai. Masuk ke Petrus, kau Petrus pakai salib kau tapi nggak mengakui Yesus di salib. Gimana sih konsep kamu, ketuhanan kamu? Nah kan kalau ada apa-apa dia lemparkan ke orang. Jangan modal ngotot kawan-kawan. Cobalah sekali-kali
diskusi mengenai keyakinan kalian itu ditopang dengan akal. 2, 5 sampai 11. Justru karena itulah tidak rasional. Mana ada Tuhan kayak begitu? Jadi manusia punya biji peler, punya anus, punya hidung. Tuhan apaan kayak gitu? Itu bukan Tuhan itu. Itu manusia yang kau berhalakan. Dibilang Juma ajaran palsu katanya. Itu ada komen tuh, Juma ajaran palsu katanya. Berarti ajaran Yesus palsu dong. Apanya? Orang Islam kan beda dengan Kristen. Loh, Tuhan itu cuma satu, Putri. Jangan kau bilang dua. Tuhan itu hanya ada di antara kita yang salah sembah. Jadi kita harus adu. Tuhan kita itu harus kita adu. Tuhan kita itu harus kita temukan dalam rangka logika berpikir sehat manusia. Anda dikasih akal. Fungsi akal di kepala itu untuk berpikir. Apa gunanya berpikir? Untuk mencari sampai pada stasiun kebenaran. Itu dulu. Kenapa Anda tidak menggunakan akal dalam pola ketuhanan? Kenapa? Kenapa? Kenapa kita membatasi apa yang dikerjakan Tuhan? Kita memakai yang membatasi sebenarnya di sini siapa? Tuhan itu absolut, tidak terbatas. Ente yang membatasi Tuhan. Lucu ente. Tuhan bisa jadi manusia, manusia nggak bisa jadi Tuhan. Berarti Anda membatasi Tuhan, Putri. La haula wala quwata illa billah. Pikiran kita ini terbatas. Ya Anda membatasi Tuhan dong kalau begitu namanya. Tuhan tidak terbatas, tapi Anda mengatakan Tuhan jadi manusia. Berarti Anda mengurung Tuhan menjadi makhluk. Toyol. Gimana sih orang ini? Halo, selamat malam. Siang ini, malam pula. Pagi nih. Malam lah bang, kau pun salah bang. Coba dengerin Petrus mau ngapain Pak Petrus? Anda adpen. Ini kami ini beda pemahaman sama Protestan Katolik. Nah itulah dia. Bagaimana enggak beda. Satu ekor sapi ada yang bilang itu ayam, yang satu bilang kuda Nil. Beda lah kalian. Sama-sama error. Di Advent tidak pernah menganggap Tuhan Yesus itu sudah mati. Kami tidak. Cuma itulah, itu Protestan sama Katolik atau mereka itu ajaran sesat itu. Buset dah. Lu ajaran sesat pas. Saling makan lah kalian. Saling makan dia. Sesat-sesat aja lu ya. Tablu gak jelas sih tablu. Dapat musuh lu pas. Jadi kami itu bertentangan dengan Protestan Katolik di Advent itu. Jadi Yesus bukan Tuhan kan? Terus kalau kami di Advent itu masih ragu-ragu kalau Yesus itu Tuhan atau tidak, makanya kami ragu-ragu dia. Tuhan dong, ngapain kau punya agama kau masih ragu-ragu? Pindah aja kau ke agama Islam atau ke agama Kristen kau masih ragu kau siapa Tuhanmu? Kami menunggulah. Dan kami yakin nanti dia akan datang. Angkotnya belum diisi bensinnya, nggak diisi nanti tuh nggak datang itu. Macam mana kau ini? Kau Kristen apa? Protestan atau Katolik? Aku tahu pemikiranmu Petrus, aku tahu pemikiranmu. Kau seperti orang Yahudi akan menunggu kedatangan Yesus. Makanya mereka dia bukan Tuhan, kami masih menunggu. Itu kalian Advent masih menunggu. Padahal kalian Yesus lebih sudah parah. turun. Kalian itu menunggu. Kalian itu bawa nama Kristen, tapi kalian sendiri menghina agama kalian. Kita juga ini Kristen, tapi kami itu sangat menghormati Tuhan Yesus. Kalian di gereja itu jingkrak yang di ajaran kami itu di Advent tidak ada begitu. Saya itu cuma kalau lihat di gereja Advent, itu aman, tentram. Kalian itu kalau di Protestan Katolik kayak orang masuk setan kalau di gereja. Kamu itu Kristen. Makanya tapi perbedaan Advent sama Protestan Katolik beda jauh. Coba Petrus saya tanya dulu. Petrus, Yesus itu Tuhan atau utusan? Kalau di sini ini kami ini Pak masih menunggu Pak.
Apanya mau kau Kesaksian tunggu? kami mesti menunggu, Pak. Apa kesaksian? Apa dia Tuhan atau dia utusan? Kami mesti menunggu dan kami yakin dia akan datang, Pak. Itu kami pemahaman di Advent. Oke, kau berdebat aja dulu. Sama Bang Cuma. Sama kamu gimana sih kamu ini pas? Tapi kalau Pentakosta Katolik Yesus itu Tuhan gimana Petrus? Tapi kalau mereka anggap Tuhan, tapi kenapa kalau mereka bilang Tuhan mati? Tidak ada Tuhan mati. Macam mana itu bilang Tuhan mati? Masa Tuhan mati? Tuhan mati apa, Petrus? Yang mati itu kedagingannya, keilahiannya di sorga, Petrus. Makanya kamu baca Alkitab dulu sebelum berbicara. Kalian ini di Protestan ini buat sendiri. Kalian membuat satu cerita yang sendiri. Cerita seperti cerita yang kau buat hayalan sendiri. Tuhan tidak ada yang mati. Yang membilang mati siapa? Ilahi itu nggak boleh mati. Dia Tuhan. Itu ya banyak kan yang bilang Tuhan Yesus disalib. Kami tidak percaya Tuhan Yesus disalib. Ya memang Tuhan disalib. Tidak. Kami tak percaya Tuhan Yesus disalib. Kami lebih kepercayaan Kepas lama. dapat lawan dia. Astagfirullah. Kepas dapat Kalian lawan. ada di Protestan Katolik yang lain-lain itu sesat sekali pemikiran kalian itu. Pak Petrus dia bukan Protestan, dia Prosetan. Kalian. Mampus kau pakai pas, mampus kau. Mampus kau Makanya pakai kalian pas. itu buka otak. Kalian itu jangan bikin malu Kristen. Saya jadi malu kalau benar. Ada yang bahas rumah tangga ini. Udahlah, Petrus nggak jelas kau. Kamu yang gak jelas. Kamu itu masuk di rumahnya Bang Juma di mana saja. Terus kau pintar. Setelah kau diperlihatkan data kau bentak. Macam mana? Itu memalukan. Kau itu memalukan sekali. Saya sering Memang dia masuk di memalukan. rumahnya orang Islam. Tapi kalau mereka berikan data, saya diam. Karena itu kan memang ada. Jadi saya diam. Saya tidak bantah. Kalau kita bantah berarti kita munafik. Betul Pak Petrus pinter. Mampus kau pakai pas dapat lawan kau, mampus kau. Kalau kau marah, orang Islam buka data. Yang kau marah bukan orang Islamnya. Yang buat, yang tulis itu. Itu kan ada data. Siapa yang buat? Siapa kan sudah tertera dari zaman dulu. Sudah ada itu. Mampus kau pakai pas. Jangan kau mati orang Islam. Aku ini Advent juga. Aku tidak benci orang Islam juga. Aku tidak benci. Minum Kita dulu, itu Pak. saling menghormati, Bang. Makanya aku itu menunjukkan kepada orang Islam bahwa Advent itu tidak seperti itu. Kalian kok maki-maki orang, agama orang kalian maki-maki, bahkan kalian hina-hina. Itu di room-room sebelah sering-sering saya dengar sampai menghina Nabi. Saya tidak setuju. Janganlah begitu. Apa begitu ajaran 2000 tahun, Protestan? sudah 2000 tahun belum kelar urusan rumah tangga. Apa begitu ajaran Saya nggak- Protestan sama Dengar Katolik? ya, saya nggak mau menghina Nabi Muhammad karena di dalam Alkitab dia nggak tertulis. Makanya saya nggak Bang. mau tahu tentang Nabi Muhammad. Kau itu harus sekolah lagi lah. Sekolah lagi kau. Kalau kau tidak percaya, itu kan ajaran mereka di kitab mereka ya. Kalau mereka yang kau aja dibentak kalau masalah kenabian, kerasulan semua itu masalah Tuhan, kau bentak karena itu keyakinanmu. Tidak, itu kan keyakinan mereka. Masa kau salahkan? Bagaimana kau ini? Jangan mau menang sendirilah. Maunya kau yang benar. Kita saling menghargai saja. Mereka, kau dengar, mereka itu kalau bentak berada fakta. Makanya kita jangan terlalu ambil apa ya, jangan bikin malu lah. Aku sering masuk di room-roomnya orang Apaan sih Islam. yang kau bicarakan, Petrus militer bersalahan semua kok. Kita Pak itu Kepas sama-sama, rasa kita Pak bersaudara. Kepas rasa dimarahin istrinya sendiri. Cuma jangan kau begitulah. Kami di Advent tidak begitu diajarkan. Nah, beda lah Kristus sama Advent. Kau, kenapa
Itu pendeta-pendeta kalian itu bilang kami sesat. Advent. Memang, aduh, Ya, dia yang sesat. Tidak tahu kesesatannya di mana. Kau dibaptis gini loh Petrus, kau dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kamu ndak usah tanya, sok tahu kau. Aku ndak mau jelasin itu. Wah, Kamu itu bikin malu aja Kristen. Dibaptis, tapi nggak atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Konsep ketuhananmu gimana? Pusing kepala aku. Ya pusing. Serasa dimarahin istri sendiri Pak Kepas. Pak Kepas serasa dimarahin istri sendiri. Gak berkutik dia. Serasa dimarahin istri sendiri dia. Astagfirullahaladzim. Hajarlah Pak Kepas, hajar. Aku itu bukan membela orang Islam, tapi aku pelajari orang Islam juga mereka berani mengeluarkan statement itu. Ada bukti, ada fakta lah. Aku tidak bela orang Islam, tapi mereka juga itu tidak mungkin mengeluarkan satu statement, satu bukti. Ada buktinya, mereka memperlihatkan data. Tapi aku diam, aku tidak bentak. Karena apa ya, ibaratkan kita ini maju kena mundur kena. Sekarang Ya dengar kita dulu, ini sistemnya Petrus, kalau di dengar dulu ngoceh nggak jelas. Advent itu tetap kami tunggu kedatangan Yesus. Yesus Tuhan nggak? Kami makanya tunggu. Apa kesaksiannya nanti? Apa dia Tuhan atau utusan? Dengar dulu, kamu ini mengakui Yesus Tuhan atau enggak? Itu urusan kami. Itu kau dengar. Itu kepercayaan kami. Kami Advent. Seperti di terminal tukang pala. Ini urusan kami, jangan ikut campur. Udah kayak gitu, udah berat. Udah berat. Ini dibilang preman terminal yang kayak gini bicara, itu urusan kami udah. Aku itu cuma membuka otak kalian itu. Kalau kalian mau tahu bagaimana pemahaman Advent, kalian mari masuk. Pintu kami terbuka. Kalian mau masuk ke pemahaman kami Advent. Kalian kan selama ini mengatakan kami itu sesat. Kamu kan udah tahu di mana kesesatan kamu, tapi kamu nggak mau mengakui kesesatan kamu. Capek saya ngomong sama kamu. Pening kepala saya. Alauma. Kau itu bikin asam lambungku naik saja. Saidina. Kau bikin asam lambungku naik. Aku itu banyak ketemu manusia kayak kau. Asam lambungku naik kau itu. Pakai pas. Kenapa kau bikin asam lambungnya naik? Agak lain memang, agak lain host memang Advent ini agak lain memang. Kau bikin asam lambungnya naik. Iya, maksudnya gini Kepas, coba jelaskan kesesatan apa itu dari mana menurut sudut pandang saudara gitu loh, jelaskan. Sebenarnya dia ada tahu kenapa dia sesat, kan dia yang menyatakan tadi. Sebenarnya dia ada tahu, tapi dia nggak mau mengutarakan kesesatannya. Ya sudah, dari pandangan teologis kamu bagaimana kesesatan Advent itu menurutmu? Coba, karena Apa dia sudah gitu membuka pentingnya? perkataan begitu, biarkan dia mengatakan apa kesesatan kepada Advent. Coba dulu Petrus, ngomong dulu Petrus. Coba kau jawab dulu. Kamu di mana kesesatan kami Advent? Kau jawab. Kau jangan asal-asal ngomong kau. Jawab apa ya kau Itu Kepas? kau bilang kami sesat. Kamu Protestan bilang kami Advent sesat bunulmu, jidatmu itu. Oke, Pak Petrus, Kamu yang dasar kalau kata tolol, Pak Kepas, bilang aku Advent sesat. Kalian aja jingkrak-jingkrak. Kalian merayakan hari tanggal 25 Desember itu. Apa itu jingkrak-jingkrak kalian? Kami di Advent tidak begitu. Kalian makan si Kepas daging ini babi yang sudah dilarang oleh Tuhan Yesus. ngomongnya Kalian tapi kayak kembali. lapet juga ya. Pak Petrus. Pak Petrus, menurut Pak Petrus Tuhan itu yang seperti apa? Kami ini Pak, intinya dalam hati kami, pikiran kami itu Pak masih bimbang Pak. Itu pemahaman Advent Pak.
Kami tetap menunggu kedatangannya Tuhan Yesus akan memberikan kesaksian apa dia Tuhan atau dia utusan, Pak. Itulah kan masih bimbang mereka. Mereka aja belum tahu siapa Tuhannya. Belum tahu asli. Masih bimbang. Itulah jawabannya coba. Jadi menurut Pak Petrus si Pak Kepas ini sesatnya di mana, Pak? Pak Petrus, menurut Pak Petrus Pak Kepas ini sesatnya di mana, Pak? Bagaimana? Le lagi cari kuncinya. Itu kunci surga aja, kunci neraka itu. Pak Petrus. Justru kalian di Protestan Katolik yang merasa surga itu milik kalian. Sampai-sampai kami, kalian anggap tidak bisa masuk surga. Karena dari jamin Yesus, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Way of life. Pret kau. Ngomong bibirmu yang mempret kau. Kau jangan buat aturan sendiri. Ini gara-gara orang gini Bang Juma sampai diem. Mulutmu yang ember itu ngomong-ngomong sembarangan gitu. Ya, sudah Pak Petrus. Kalau menurut Pak Petrus, jalan keselamatan itu seperti apa, Pak? Nanti kita tanya ke Pak Kepas. Intinya kami menunggu tetap kedatangan Yesus. Di mana dia mengatakan dia Tuhan atau utusan, itu kami mengikuti jalannya. Kalau memang dia utusan ya, berarti. Jadi kalau memang dia Tuhan, menurut Pak Kepas, dengar dulu lah, Pet. Jadi menurut Pak Petrus, jalan keselamatan menurut Advent itu seperti apa, Pak? Intinya jalan keselamatan itu buat kami sekarang ini, kami itu cuma apa ya? Intinya kami yang penting tetap teguh lah dengan iman kami. Ya, apa yang dilarang oleh Tuhan Yesus tetap kami ke perjanjian lama. Apa yang dilarang kami tidak buat. Cuma tanya sama Protestan dan Katolik itu. Ngomong Tuhan Yesus tadi masih menunggu Yesus itu Tuhan atau utusan. Ini makanya, tapi begini. Oke, udah cukup. Protestan, Katolik, mereka lebih banyak mengikuti perjanjian baru. Oke, Pak Kepas, menurut Anda jalan juru selamat itu seperti apa, Pak Kepas? Keselamatan hanya ada pada Yesus, karena dialah Elohim Yahweh yang menciptakan dunia jagat raya. Karena apabila ada orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Coba berarti saya tanya, Pak Kepas nggak perlu menunggu juru selamat ya, Pak ya? Nggak perlu menunggu ya? Yesus udah datang. Kalau Advent kan belum datang, kayak kita nggak menunggu lagi, nggak menunggu lagi, nggak mencari lagi siapa juru selamat. Tuh. Nah, itu kayak mana Pak Petrus? Mereka sudah ada duluan. Kau bilang tadi juru selamat siapa? Tuhan Yesus. Apa kau sudah jamin? Ya iyalah. Udah dijamin lah. Apa dia sudah pernah katakan sama kalian itu dia Tuhan? Ya jelas lah, kan dia dibilang akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tanpa melalui aku tidak ada satu orang pun yang masuk dalam kerajaan Allah. Itu di perjanjian baru, makanya Pak Petrus beli Alkitab, jangan main slot. Perjanjian baru itu. Ada gimana ini? Jalan kebenaran, bukan tujuan. Gimana sih Anda ini Kepas yang menambah? Nah, kan masuk lagi kan. Makanya itulah kekurangannya itu Protestan sama Katolik. Itu kitab Injil mereka tambah, mereka menambah dan mengurangi. Saya tahu itu. Kami tidak sepaham sama mereka. Mereka menambah dan mengurang. Saya tahu kalau kita mau buka-bukaan, banyak jamaah semua itu lari masuk ke Advent. Makanya pendeta-pendeta mereka tidak mau Advent itu masuk kemari. Dibilang kami sesat. Mereka takut hilang jemaat. Jadi Yesus itu jalan. Advent juga banyak juga di Indonesia. Walaupun kami dicaci maki, tapi kami tetap berpegang teguh menunggu kedatangan Yesus. Itu Tuhan atau manusia?
Percayaanmu sendiri kan kau bilang Tuhan. Kalau kami belum bisa, kami masih bimbang. Tapi kenapa tadi kau kami bilang sedang Tuhan Yesus? menghormati dia. Kami Tadi tetap kenapa kau menghormati Tuhan Yesus. Di perjanjian lama nggak ada namanya Yesus, di perjanjian barunya ada namanya Yesus. Pusing Udah, saya kamu- dengan kau itu. Kamu Petrus apa dulu? Berguru dulu sama Bang Juma ini, biar tertatar dulu supaya diluruskan dulu mana yang kurang lurus. Kamu berguru juga sama Bang Juma. Bang Juma Kamu juga berguru sama berguru, saya, kamu bukan bilang saya yang berguru sama Bang Juma. Ngerti nggak? Kau bilang tadi saya berguru sama Bang Juma. Bang Juma katanya berguru sama Kepas. Tapi coba kita dengarkan dulu Bang Juma. Mau nggak Bang Juma mengangkat kalian dua muridnya Bang Juma? Kan mau berguru sama Bang Juma kan? Kita tanya Bang Juma. Nah, begini, Bang, Petrus Saya tak masalah. Apa salahnya kita belajar? Bang, Ya kan? Abang mau nggak ngangkat Petrus mereka nanti- jadi murid Abang? Kamu nanti Petrus sama Bang Juma sama-sama jadi murid saya. Udah, coba kita tanya dulu Bang Juma mau nggak? Ngapain aku jadi guru tolol kayak kau itu? Murid, jadi murid, berguru. Astagfirullah. Mendingan aku berguru sama Bang Juma. Ya biar pinter, kan Bang Juma orang pinter. Berguru sama kau. Kampret. Mendingan aku berguru sama Sama Bang kau Juma. kampret. Astagfirullahaladzim. Berguru sama kau kampret. Astagfirullahaladzim. Coba Bang Juma kayaknya belum monitor. Bang Juma lagi sholat kayaknya sholat. Aku itu Berguru tidak sama mengerti kau dengan kampret. pemahaman kalian itu. Pusing saya dengan kalian. Kalian itu Protestan, Katolik, Ortodoks, lain-lain bilang kami Advent itu sesat. Kalian maunya apa? Takut kalian hilang jemaat kalian. Memang Petrus Kepas ini suka nambah kurangin data-data Bible Petrus. Saya tahu mereka ini, mereka itu lebih ke pendetanya gantung Nah, Tuhan ini Yesus itu Petrus, Tapi Petrus mereka ini yang naik dengan Kristen ini pendeta. Petrus yang naik Kristen ini Petrus. Iya, Protestan dia Protestan dia ya aduhu. Kalau Petrus ini kan Advent. Silakan aduhu. 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 Bikin asam lambungku naik saja ini si Kepas ini. Kalau aku bicara sama si Kepas ini bikin asam lambungku naik. Aduhu. Aduhu malah. Tunggu saya izin dulu buang air kecil dulu sedikit. Saya izin buang air dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Buang air kecil dulu dia ya. Astagfirullah. Aduh. Ya aduhu. Ya aduhu. Ini kayaknya dia. Coba diturunin dulu. Kepas ini sering nambah kurang data-data Bible kau ya Kepas ya. Memang kamu ini. Kau Kepas sampai terkencing-kencing dia kau bikin Kepas. Kau Kepas. Gimana lah yang kurang membaca jadi begini, jadi koslet. Tadi kan Naik asam lambung juga kok jadi bikin. tujuan dia di situ kau baca. Gimana sih Anda ini? Dia jalan bukan tujuan. Setiap utusan Dia adalah way of life, jalan kehidupan. Siapa yang mau jalan hidup? kebenaran, Ada iya, kepadaku. jalan kebenaran dan hidup. Jalan toh, bukan tujuan. Nah, yang dituju siapa di situ kata Yesus? Semua utusan begitu. Namanya utusan Tuhan semua begitu. Tidak akan pernah kepada pencipta langit dan bumi tanpa ada utusan gitu loh. Sekarang kalau Tuhan nggak mengutus utusan, gimana ceritanya? Kamu mau ke Tuhan dari siapa? Makanya Tuhan mengutus utusannya. Saking maha besarnya Tuhan tak bisa ke bumi, tak bisa ke dunia karena mustahil. Mustahil dalam artian Tuhan itu maha besar. Mustahil dia maha kecil karena dia maha besar. Nah, gitu loh. Paham nggak?
Ya namanya beda pandangan, jangan dipahamkan lah. Seolah-olah kalau saya nanti paham, saya jadi menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Saya nggak mau. Loh sekarang kalau Tuhanmu itu yang nggak jadi manusia itu masih berkuasa nggak dia kalau dia nggak jadi manusia? Berkuasa lah. Makanya tanpa harus jadi manusia kan, tanpa harus inkarnasi kan? Orang dia bertemu dengan Musa, dengan Ibrahim. Ya sekarang kalau dia nggak jadi manusia, saya tanya, apakah dia masih maha kuasa atau sudah tidak? Dia tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Makanya, ngapain juga dia harus repot-repot jadi manusia? Dia kan maha kuasa. Supaya kita semua umat manusia tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Oh, karena manusia itu udah jatuh dalam dosa, udah dalam kesesatan gitu. Iya kan udah banyak manusia ini brengsek. Jadi kalau misalnya ada monyet yang dalam keadaan bahaya, jadi Tuhan itu jadi monyet lagi untuk menyelamatkan monyet. Itu nggak punya Begitu? roh itu, jangan nggak bisa di ke situ dibawa. Loh gimana sih Anda ini? Kok nggak bisa ke situ? Kalau manusia kamu bisa gimana sih? Nah, binatang nggak boleh itu nggak punya roh. Sekarang katanya manusia kan ciptaan Tuhan, binatang ciptaan Tuhan atau ciptaan iblis? Saya tanya, binatang itu punya roh nggak? Iya enggak, saya tanya dulu. Ciptaan manusia, ambil yang punya roh, ke roh aja yang punya roh kita seperti manusia. Terus jadi di saat manusia itu dalam keadaan kesesatan atau dalam bahaya misalnya contoh, jadi Tuhan itu menyelamatkan begitu, turun ke bumi. Apakah Tuhan lupa Ya waktu Kristen dia aja naik Kristen, typing bawah. Bonsai agama apa bonsai? Apa terus? Di Bibelmu itu Tuhan itu bumi tak mampu menampung dia. Apakah Tuhan lupa pernah ada firman itu? Lupa dia? Atau di dalam Keluaran 9 nomor 14 tidak ada Tuhan seperti Tuhannya Musa di seluruh bumi? Apakah Tuhan itu lupa? Firmannya dia itu apa? Lupa Tuhan? Petrus lagi apa dia? Bungar kecil itu. Lagi ya. Yang agama Kristen aja ya naik ya. Agama Kristen typing coba di bawah agamanya. Positif agama apa? Oh, Bu, positif itu Kristen. Oke. Positif Kristen. Cuman ya positif Kristen ya. Dia nggak mengakui bahwasanya Yesus itu Tuhan. Ini lagi ini. Aduh, udah aku mute lah, soalnya nggak jelas. Ini Gunda Zuma. Kenapa lu takut, Pas? Ini ada 3 oten nih. Petrus ini Kristen, dengar dulu, Pas. Gini loh, Bang Endi, gue lagi ngomong. Bang Endi daripada si positif aja. Tak dulu, Pas. Ini Petrus Kristen, dia ragu-ragu Yesus itu Tuhan. Ini ibu positif ini Yesus itu bukan Tuhan. Kepas ini mengatakan Yesus itu Tuhan. Satu ragu-ragu, satu tidak, satu mengatakan. Kita apa nih orang bertiga nih? Diapain kira-kira? Disantai. Dikasih apalah Prof Andi sama Gunda Zuma, kasih pencerahan lah sedikit. Sekarang kita juga coba gini loh, contoh dari Bang Juma. Tanya ke Pas, coba Pas. Kalau misalnya nih kamu ketemu satu kompilah tentara Romawi keturunan yang pernah membunuh Tuhanmu, Pas. Apa yang kau katakan sama tentara Romawi itu, Pas? Minta terima kasih atau kau seperti apa? Silakan. Ku masukkan semua tentara Romawi itu ke dalam karung, ku masukkan ke dalam dasar laut semua. Dia kan yang pelaku pembunuh Tuhanmu. Terkutuklah orang yang menyalibkan Yesus. Terkutuklah orang yang menyalibkan Yesus. Jadi kamu nggak butuh orang. Jadi kamu nggak butuh Yesus disalib gitu ya? Nggak perlu ya? Ya, kan tadi bilang Yesus itu kan berdoa di Gunung Getsemani. Dia kan menolak penyaliban itu. Tapi kan sampai 3 kali Yesus berdoa di Gunung Getsemani. Ya, apabila bisa berlalu cawan ini, tapi bukan karena kehendakku, tapi kehendakmu, biarlah terjadi. Jadi menurut kamu sebaiknya Yesus tidak disalib atau disalib? Bukan sebaik saya. Yesus meminta, sebenarnya dia ketakutan bahwa akan tiba saatnya
Enggak, menurut akalmu nih pas. Berakal nih. Yesus itu disalib atau tidak? Kalau secara akal manusia seharusnya jangan, karena tidak disalib, masa Tuhan disalib. Terus Ntar dulu, Pak. asal-asal nongol begitu kamu selesai kencing langsung pas-pus. Diulang pas. Jadi menurut akal manusia, apa tadi? Diulang. Jadi menurut akal manusia, kita sebagai manusia ya, logika ya, tentu ketika dia sudah banyak mengatakan muridnya kaunya Tuhan itu, bahwa kau Tuhan, seharusnya ya dia jangan disalib gitu, seharusnya. Tapi Oke, seharusnya. Kehendak Bapa dia nggak bisa menolak. Oke. Kalau kamu seandainya ada di waktu itu pas, apa yang kamu lakukan? Saya melakukan seperti si Petrus itu yang memotong telinga tentara Romawi itu. Enggak, waktu di penyaliban itu kan semua murid-murid melarikan diri. Apakah kamu ikut melarikan diri atau kamu menjadi pahlawan di situ? Murid-muridnya aja Pada lah. saat itu kekuatan tentara Romawi mengawal penyaliban itu tidak terbendung. Kalaupun saya melawan, pasti saya disalibkan juga. Lu jadi Tuhan lagi nanti. Lu jadi Tuhan nanti kalau ikut disalib. Makanya apalagi tiga kali si Petrus menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus Tuhannya, kan 3 kali dia menyangkal Artinya Yesus. Ini Pak, artinya kamu ikut melarikan diri juga? Hah? Ikut melarikan diri bersama murid-murid? Ngapa kalau waktu itu ngapain kita melarikan diri? Berarti kamu ikut kesalib jadi Tuhan juga nanti kau? Ya Kak, semampu saya ya saya selesaikanlah semua tentara Romawi. Bagus ini. Beda sama murid melarikan diri. Kalau kau misalnya ada di situ, kamu melawan tentara ya? Saya selesaikan satu persatu. Wes mantap. Artinya sebagai nalurimu manusia sehat, berakal, kamu tidak menginginkan Yesus mati di tiang salib, betul? Ya iyalah. Artinya kamu tidak setuju apa yang telah dilakukan oleh tentara Romawi itu, betul? Iya, karena itulah ada perang salib balas dendam yang menyalibkan Yesus itu. Nah, terus kemudian artinya tentara Romawi ini kelakuannya jahat, betul? Jahat ya. Tapi kenapa kau percaya atas hasil kejahatan mereka? Itu sudah kehendak Bapa di surga. Di mana kehendak Bapa untuk menyalib anaknya di bumi? Ya, kan udah dibilang Bang Hendi, kan dia di Gunung Getsemani kan sudah berdoa 3 kali. Isi doanya itu minta diselamatkan atau minta disalib? Dia kan dibilang apabila cawan ini bisa berlalu, kan dia minta diselamatkan dari penyaliban itu. Tapi kan bukan kehendak dia. Jadi kehendak Bapak boleh membunuh orang tidak bersalah? Gimana? Jadi kehendak Bapak itu boleh membunuh orang tidak bersalah? Oh, enggak gitu juga konsepnya. Nah, Yesus kan tidak bersalah. Ya. Gimana tuh? Ya udahlah, kamu sekongkol aja deh sama tentara Romawi, sama Yuda, sama Yahudi. Bunuh Tuhanmu, oke? Padahal pas kamu baca data itu kan dia berdoa tuh. Nah, terus tentang beban itu kan cawan itu kan beban. Nah, terus kehendakmu lah kan gitu. Saya standby dulu. Di bawah banyak moderator. Dia minta menyuruh Kepas sama Petrus. Kita ikuti coba yang di bawah. Silakan Kepas sama Petrus, kita diam dulu. Coba Petrus. Si Petrus sama positif aja dulu bicara tuh kayak mana cara pandang mereka. Kalau saya dengan si positif aja ini udah nggak ketemu. Petrus sama si positif aja dulu.
Soalnya supaya tahu saya gimana pertentangan mereka ini. Oh, kalau Petrus hidup positif sama, nggak mengakui Yesus itu Tuhan gitu loh poinnya. Petrus mengakui Yesus itu Tuhan, si positif aja enggak. Makanya ini, oke Petrus ngomong kamu sama si positif aja dulu. Ya, coba Petrus, apakah Anda mengakui Yesus itu Tuhan? Silakan Petrus. Pet. Wah, signalnya merah. Petrus. Pak paksa bicara aja, ikuti kemauan penonton. Silakan Pak Petrus. Nah, coba Petrus. Kamu malam ini saja pilih mau ikut kamu mau ikut Advent atau mau ikut Islam? Oh, lapet yang dibilang tadi kamu Pak Petrus, kamu bicara sama positif aja Pak Petrus. Kalau kamu mau ikut ajaran kami Advent, mari. Jangan aku jamin kau masuk surga. Kamu kan percaya Yesus Tuhan, Petrus. Terus si positif aja ini nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kamu bicara aja dulu gitu. Saya pusing bicara sama si Kepas ini. Karena Kepas itu manusia palsu. Dia itu bukan manusia, cuman jasadnya aja. Dia setengah apa nih? Setengah iblis orangnya itu. Ya, setan. Betul. Manusia palsu dia ini. Suka hatimu ya Petrus mengklaim orang setengah iblis, setengah manusia. Memang faktanya kayak gitu. Yang ngajarin nggak punya bandrol, kulihat asal nyerocos aja Petrus, asal nyerocos. Itu fakta, itu betul itu. Yang ngajarin kamu menyembah Yesus itu siapa? Itu setan itu bukan kau, tapi hati kau itu. Coba kepalanya juga setan, makanya nggak tumbuh rambutnya. Dia merasuk iblis di dalam hatimu itu. Lebih panjang bulu ketek dari bulu kepala. Itu dia. Jin gurun. Udah diajarin siang malam, tetap aja kayak gitu. Nggak maunya dipangki kepalanya. Coba kau pegang kepalamu, mungkin sudah timbul tanduk di kepalamu itu. Sudah ada tanduk nanti. Petrus, di dalam hatiku dan pikiranku ada Roh Kudus. Mulai ini kan? Kalipun kamu mengatakan saya begitu, saya sudah mengampunimu. Karena Tuhan Allah mengajari mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadamu. Tuhan Allah mengajarkan itu akan mengampuni orang-orang yang menyembah selain dirinya, enggak? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku perintah. Terus kenapa kamu bikin Tuhan baru bernama Yesus? Dia kan reinkarnasi. Itu kan reinkarnasi. Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Dasar. Inilah yang dikatakan oleh saudara Petrus, kau itu setengah dewa kamu. Gimana ceritanya? Tuhan inkarnasi menjadi bukan Tuhan. Lucu orang ini. Begitu dia inkarnasi menjadi Tuhan, berdoa laginya kepada yang lain. Bapakku yang ada di surga, loh tadi katanya sudah inkarnasi jadi Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah tadi katanya sudah inkarnasi, sudah berubah jadi manusia. Kenapa masih berdoa kepada Tuhan? Harusnya dia, akulah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Loh, kok masih ada Tuhan yang lain? Si Kepas ini kalau orang Makassar bilang, orang Bugis, beleng-beleng. Oh memang, beleng-beleng din, makanya aku panggil Putri. Petrus, kau nggak advent kan? Kau nyamar aja advent. Kau sebenarnya kau muslim kan? Biar pecah ini pemikiran ini kau buat kan? Benar nggak? Kau ngaku-ngaku itu advent aja kan? Kau sudah fitnah. Nah, udah mau pecah kepalanya kan? Fitnah aku. Udah mau pecah kepalanya, udah mau keluar tanduknya, mau kayak mana lagi? Apa yang di otak kau ini? Ngaku dia kau aja kepalanya yang mau mau pecah. jelekkan advent.
Justru kau yang mau fitnah Advent. Kau bilang aku muslim. Seakan-akan bahwa Advent ini sesat. Itu gundulmu itu. Kau Bukan yang gundul, itu Bang. mau Bang Petrus fitnah bukan gundul, lagi. botak, Mau fitnah botak. kami. Botak dia. Petrus. Kamu sengaja ya bilang aku muslim Islam apa? Seakan-akan bahwa aku ini Advent begini. Alah, saya tahu takmu itu Kepas. Kalian ini itu nggak begitu benci kami. Kalian Advent. itu Protestan Katolik lain-lain itu benci sama kami itu Advent. Karena kalian perjanjian baru tidak mengakuin gitu loh. Makanya kami nggak sepandangan sepaham dengan kalian. Justru kalian tidak mengakui ini itu. Kalian takut kan? Mati bija. Beleng-beleng. Kalian tidak akui dengan dasar apa? Coba dengan dasar apa? Kalian tidak akuin kami Advent. Padahal kitabnya Kami sama. aja mau bertetangga sama Protestan Katolik diusir, dibilang kami seakan kami itu seperti orang yang bukan manusia. Apa? Kami bertetangga dengan orang Katolik diusir, seakan kami itu dianggap seperti binatang. Kami berteman dengan Protestan begitu dimusuhi. Apa? Apa kau diam? Bicara. Pas ini memang nggak ada kerjaan. Nangis kan kalau udah di Serasa dimarahin Itu saja istrinya dia mau dia. fitnah saya tadi. Itu kayak tadi dia mau fitnah saya. Dia bilang saya muslim Islam. Itu berarti dia itu mau fitnah seakan-akan Advent itu jelek. Bahwa itu aja dia mulutnya sudah tidak baik orangnya pikirannya itu. Makanya dia gundul. Ya kan Pas? Jadi aku cap si Advent setengah siapa setengah apa dia? Nangis dia. Setengah dewa. Ya setengah dewa. Udah kamu gini Petrus, kamu ngomong aja sama si positif aja itu dia nggak mengenal Tuhan itu, nggak mengenal Tuhan itu. Nah itu kan. Nunjuk lagi ke orang kan. Nunjuk lagi ke orang kan. Tengoklah. Petrus, ateis itu si positif aja. Malam Kepas, malam. Malam Bu, malam. Pak Petrus malam, semuanya malam. Petrus takut dia, Petrus ketakutan Petrus ketakutan si Kepas Petrus. Mana itu? Takut dia itu. Cari alasan saja. Manusia sepatu dewa. Setengah dewa dia itu. Petrus, Kristen itu nggak pernah mengajarkan begitu Petrus. Makanya kamu keliru mulu sih, ngomong salah apa. Aduh. Kau bilang Kristen nggak pernah mengajarkan begitu. Justru Kristen kau itu bikin malu kau bawa nama Kristen. Kalau kau sendiri saja, kau sendiri ada menjelekkan. Kau dah sadari kau yang ada menjelekkan nama baik Kristen, agama kita sendiri. Banyak saja di room itu orang Kristen itu masuk di room maki-maki sama saya tadi saja masuk di roomnya siapa itu Syarifah Fauzia itu nggak ada tata krama langsung mati dia bilang itu si siapa Syarifah Fauzia lonte apa Mas Kristen nggak mengajarkan begitu dia bilang kata pelacur nggak tahu permisi masuk di rumah orang maki-maki itu siapa Kristen Protestan itu kami lihat penelitian begitu. Itu kan teman sepemahaman kalian itu begitu. Masuk di rumah orang maki-maki. Jawab Pas, jawab. Itu tadi di rumahnya si Syarifah Fauzia itu. Dia kata-katain itu. Ada 4 orang tadi Protestan itu masuk. Aku kan ada di situ juga. Dia bilang si Syarifah Fauzia itu lonte, pelacur. Masa masuk di rumah orang. Kalau memang kalian Protestan, berikanlah contoh yang baik lah. Masa masuk begitu. Kalian sendiri yang menjelekkan nama pemahaman kalian Protestan Katolik. Pas, jawab Pas. Pas. Ini kepala aku jangan kamu Kepas. Pas. Si Kepas dah pahlawan, dia dah pahlawan. Kepas, jawab itu. Gimana Kamu itu? ngomong sama siapa aja positif aja dulu. Ya itu aja terus mengkabur dia. Mengkabur dia kan. Sembunyi dia kan. Pas. Tadi aku lagi.
tadi pagi aku begini, aku walaupun beda, aku memang kami sama Islam itu memang beda. Tapi aku tidak setuju caranya. Tadi aku masuk di satu room siapa itu? Dia ngomong, dia perbedakan itu Nabi Muhammad sama babi. Aku benci sekali mendengar. Dia bilang kalau Nabi Muhammad itu nggak boleh membekokkan kepalanya kalau mau melihat ke belakang sama badannya. Dia samakan sama babi. Aku nggak setuju itu. Aku nggak setuju. Temannya si Kepas itu, pas. Pas. Hina begitu. Pas. Kepas. Pas. Katanya tuh yang bikin malu. Gak berkutik si Kepas. Pas. Kalau mau kata-kata kami Aceh, itu prinsip pemahaman kalian saja. Itu mulut-mulutnya banyak yang kotor. Kepas. Pas. Kotor mulutnya nih. Sampai pikirannya kotor Kepas ini. Ya nggak Petrus? Pas. Sudah tidak mampu dia. Petrus ini. Coba jangan dia jadi patung. Petrus ini Kristen beneran apa? Aku ini Advent, Bu. Di mana sih Kepas? Coba kau bersuara. Jangan cuma kau diam-diam. Kau diam terus kau di situ. Kepas bersuara kok Kepas. Aduh. Kepas. Halo. Bersuara. Aku izin turun dulu mau ke room sebelah sama aku mau ke roomnya Sarifah Fauzia dulu. Aku ada di undang-undang ini. Siap. Ya. Iya. Ya. Nanti kita ketemu lagi. Oke. Pak Petrus itu ya. Bu Positi mau ngomong bentar itu ditanyain agama apa tuh. Bu Positi mau ngomong dulu bentar Pak Petrus. Silakan Bu Positi. Di komal sebelah kayaknya. Pak Petrus ini Kristen beneran apa? Advent dia Bu. Iya Bu, dia Advent. Oh Advent, tapi sama-sama sih kalau Kepas kan kan sama mereka itu. Cuman Kepas bilang Advent itu sesat. Itu loh, makanya dia bilang Advent itu sesat, makanya dibalik sama Petrus ini Katolik sama Advent. Mereka kan kepercayaannya kan sama. Mereka percaya Tritunggal, dua-duanya percaya Tritunggal. Kalau Petrus nggak percaya Yesus itu Tuhan Bu, katanya masih nunggu itu. Tak Petrus. Iya Kak Petrus. Aku mau pamit dulu. Aku diundang-undang, banyak yang undang aku ini. Di DM. Udah nanti aja Pak Petrus, nanti aja itu. Nanti Di sini aja. ya. Si Kepas ini kalau saudara Petrus pergi dia berulah lagi dia. Langsung dia nanti. Goyang dumang dia lagi. Nanti kalau dia bikin ulah nanti lapor DM aku. Aku cambuk dia nanti. Ya udah sini aja Ini Pak seri Petrus. DM aku terus nih. Oke. Selamat malam. Si Kepas tersiksa batinnya malam ini. Si Kepas gak berkutik. Petrus kayak nyamar. Pendatang baru kayak itu ya? Iya Bah, pendatang baru. Saya juga baru tahu namanya. Tadi malam dari sini sampai jam 4 dia di rumahku Kemarin Bang. itu Bang di sini. Iya. Oh ya? Sampai jam 4 di rumahku. Diskusi Tapi dengan dia sama siapa si nih? Major. Sama si Major dia ribut. Ya ketemu lah itu. Pokoknya kalau yang Kristen Sama si Major sama si Blender. Wah, sampai jam 4 orang gitu. Udahlah, udah ngantuk, matiin lah. Aduh. Kepas. Nggak bisa diberhentikan mereka semua. Kalau Kepas sudah nggak mau diskusi sama Ibu Positif katanya. Nyerah dia kan. Ngobrol sama apa pun. Ibu ngomong sama Bang Juma aja dulu. Kalau saya udah nggak mau lagi soalnya Ibu mengaku Kristen tapi nggak menuhankan Tuhan Yesus. Nah, gimana tuh Bu Positif? Makanya gini Kepas, kita kan ini sama-sama Kristen kan. Jadi kita bagaimana kalau kita berdua apakah memang Tritunggal diajarkan atau tidak? Kita sebagai pribadi kan kita harus belajar. Karena kalau kita bilang Yesus itu Allah, kan di Alkitab ada bilang kita akan dibinasakan.
Mau nggak dibinasakan? Ibu baca Alkitab atau baca kitab Weda? Kenapa Enggak gini Pak Kepas. Kepas kita buktikan di Alkitab. Kita buktikan di Alkitab apakah Yesus itu benar Allah atau bukan. Gitu kita buktikan di Alkitab. Apanya baca aja lah dulu, jangan dibuktikan. Ngapain dibuktikan? Baca dulu. Kalau belum tuntas membaca Alkitab, jangan argumentasi dengan saya gitu. Makanya saya tanya Pak Kepas, Yesus itu Allah atau bukan? Itu aja sih. Pas. Yohanes 13 ayat 13. Bunyinya kayak gimana? Kau menyebut aku Tuhan dan Guru. Terus? Kau sudah menyebutkan aku Guru dan Tuhan, itulah aku. Tuhan apa Tuhan? Kalau kata Tuhan, kalau di Alkitab karena ada huruf besar, kalau huruf besar kata Tuhan itu menunjukkan Allah. Tuhan huruf kecil itu menunjukkan Tuhan. Jadi kalau ada di situ kata Tuhan, ya itu betul Tuhan. Kalau Tuhan, coba lihat di situ huruf kecil kata Tuhan itu huruf kecil di situ kan, artinya itu Tuhan. Dan tidak selamanya kata Tuhan itu merujuk kepada Allah. Makanya ibu nggak usah lebih bagus mengaku Islam daripada Kristen gitu loh. Enggak gini Pak Kepas, kan di dalam Alkitabnya kita kan juga diajarkan kan bahwa Allah itu esa, bukan Allah itu Tritunggal, kan begitu. Kepas. Nah, sebenarnya saya kurang berminat kalau ngomong sama siapa ini. Ibu positif aja ini, nggak benaran loh. Padahal gini Pak Kepas, apakah Pak Kepas tidak apa ya? Kalau saya senang belajar tentang Alkitab atau Alkitab lainnya, saya juga senang karena itu kan kita harus kita kan ini hidup di dunia ini hanya sementara kan begitu. Bagaimana kita supaya bisa setelah kematian ada kehidupan yang lebih baik, yang kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa ke sana kalau kita tidak tahu Tuhan kita siapa, Allah kita siapa. Jadi kalau kita tidak tahu siapa Allah kita, kan kita tidak bisa hidup yang sebenarnya gitu. Ya terserah ibu lah, pokoknya saya. Atau saya mau jelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya? Silakan Bu, silakan, saya persilakan waktu. Ya. Kan kalau ajaran Tritunggal kan selalu merujuk di Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mengapa Yesus dikatakan firman? Yang itu sebagai orang Kristen kita harus tahu. Kenapa Yesus dikatakan firman? Karena Yesus dikatakan firman karena dia adalah penyampai firman Allah. Nah, kenapa Yesus bisa jadi manusia? Karena itu atas kuasa Allah. Apapun yang Allah mau buat, dia ucapkan saja langsung jadi, ya kan begitu. Dan Yesus juga mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah. Kalau Yesus diutus Allah, berarti ada yang mengutus. Jadi yang turun ke bumi bukan Allah, yang diutus turun ke bumi, yang mengutus tetap ada di langit atau di surga, kan begitu. Gampang sekali kalau kita mau belajar tentang Alkitab, sangat sederhana dan tidak perlu kita pelintir-pelintir begitu. Jadi di saat Yesus dibaptis, kita tahu di saat Yesus dibaptis maka terbukalah langit. Jadi kita tahu siapa yang berteriak di atas. Kita tahu bahwa itu Allah karena kan dia yang mengutus. Berarti dia ada di surga, ya kan begitu. Jadi gampang sekali kita mau tahu itu tentang siapa Allah, siapa Yesus. Dan juga di sini dikatakan Yesus dikatakan penyampai firman. Nah, di sini sangat selaras di Yohanes 12
ayat 49 di situ saya tidak berbicara atas atas kemauanku, ya kemauanku sendiri kan gitu. Sebaliknya Bapa yang mengutus aku, yang memberi aku perintah, kan di situ artinya kayak gitu. Tentang apa yang ini Pak, Mbak, mohon maaf ya, Mbak positif ini apa Kristen apa Islam ini? Gini Pak, saya ini Protestan. Akan tetapi seraya masuk di gereja kan, di gereja. Hampir semua gereja saya masuk. Kapan ya ada orang Kristen bilang Yesus itu bukan Allah? Tapi sampai saat ini saya belum bisa akhirnya saya belajar sendiri buka. Apa benar nggak apa kata pendeta itu? Apakah Yesus itu Tritunggal? Apakah Yesus itu Allah? Bukan, bagaimana caranya? Saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab sendiri bahwa ternyata Yesus bukan Allah. Karena Yesus bilang di situ sembahlah Allahmu, Allahku, Allahmu. Ya kan begitu. Jadi apa yang Yesus katakan di Alkitab, apa yang Allah firmankan di Alkitab, itulah yang saya ikuti gitu. Bukan apa kata orang, apa kata manusia, apa kata pendeta, bukan itu, tapi apa kata Yesus di Alkitab, apa kata Allah, firman Allah gitu. Yang itu yang saya ikuti. Loh, kok diam? Begitu, Pak. Ya. Sudah berapa lama Kristen, Mbak positif? Dari lahir, tapi nanti saya langsung saya di saat saya baru di saat umur 32 tahun, di situ saya baru bahwa Yesus ini bukan Allah, ini Yesus. Karena setiap saya bertanya kepada pendeta selalu penyampaiannya ngambang, nggak pernah nyampe gitu, kayak ngambang begitu. Ada saatnya bilang Allah. Tanya ke pendeta apa? Tanya ngambang apa? Jawabannya pendeta. Pejatan kamu Islam atau Kristen pejatan? Halo? Pejatan Anda Kristen atau Islam? Kristen itu Yani Tangel itu. Kristen Pak, saya Kristen. Enggak, itu si pejantan itu si Yani. Mbak positif ini, mohon maaf ya, Mbak positif ini Anda itu Kristen, tapi tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kenapa? Saya percaya Yesus karena dia utusan Allah. Jadi saya percaya semua nabi-nabi saya percaya, termasuk Yesus saya percaya gitu. Terus yang saya mau tanya, nabi yang ada semua nabi itu dengan Yesus bedanya apa? Ya, ada bedanya gini. Kalau nabi lain kan semua berasal dari dunia, kan diutus oleh Allah. Tetapi itu maaf ya, itu yang saya baca di Alkitab saya. Jadi kalau Yesus itu memang diutus langsung oleh Allah dari surga, ya kan gitu, duduk di samping kanan Bapa. Nah, itulah yang diutus, bukan Bapa sendiri yang mengutus dirinya sendiri, kan begitu. Yang diutus itulah yang di tangan sebelah kanan Bapa, yang diutus ke surga. Kan yang itu yang diutus Allah. Jadi saya percaya Yesus gitu. Percaya seperti bagaimana? Utusan. Percaya. Iya, dia utus kan, dia Yesus, bukan saya yang bilang, Yesus sendiri, aku diutus oleh Bapa. Kan kalau misalnya Pak ada yang dia diutus, berarti ada yang mengutus. Berarti yang diutus yang turun ke bumi, yang mengutus tetap ada di langit atau di surga. Tapi jadi Mbak percaya enggak? Percaya apa tuh? Percaya ke dia enggak? Saya percaya kepada Yesus. Halo? Iya, maksudnya percaya dia sebagai Tuhan tidak? Begini Pak ya. Kata Tuhan tidak selalu dirujuk kepada bahwa dia Allah, tidak. Begini, misalnya kalau kita menyembah batu, ada orang menyembah batu dianggap itu Tuhan, ya kan? Kalau ada orang menyembah pohon dianggap itu Tuhan. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau ada orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan,
tidak ada masalah sih, tapi tidak merujuk ke tapi bukan yang maha kuasa, ya kan? Tidak ada masalah kalau Anda bilang Yesus itu Tuhan, tapi bukan yang maha kuasa, karena di Alkitab bilang banyak Tuhan baik di langit maupun di surga, kan begitu. Tapi Tuhan Allah yang sebenarnya yang ada di surga, yang mengutus Yesus. Ya itu yang itu kepercayaan saya. Baru kali ini Mbak positif saya ketemu orang Kristen seperti sampean ini baru kali ini. Nggak gini Pak, saya dulu percaya Tritunggal. Gini Pak. Ya, saya mau tanya. Dulunya gini, saya percaya Tritunggal saya percaya Tritunggal karena saya tidak jarang buka Alkitab. Jadi saya percaya apa yang pendeta sampaikan, saya percaya. Tetapi di benak saya selalu mikir begini, kok kalau Yesus itu kan di dalam gereja kan kebanyakan itu Yesus berdoa, terus ada sinar ya kan. Hampir setiap gereja begitu, ada Yesus berdoa di waktu di Taman Getsemani. Saya bertanya begini, kok kalau dia Allah, dia berdoa di mana? Terus saya tanya pendeta, yang sinar itu apa sih Pak Pendeta? Oh itu Bapak di surga. Saya bilang, itu Yesus? Ya, iya itu Yesus juga. Terus kenapa dia berdoa kalau dia Yesus sendiri, dia Allah sendiri? Oh dia apa? Dia mengajar kita bagaimana cara berdoa. Jadi Pak Pendeta kalau begitu Yesus ini berdoa pura-pura kalau gitu. Nah gitu, jadi dia nggak bisa jelaskan. Saya mau tanya, dia datang ke sini untuk apa sih? Saya tanya dulu. Untuk menyelamatkan semua umat manusia. Karena itu kan diperintahkan, Allah perintahkan dia, ya? Iya paham saya, Allah perintahkan kan. Cuma yang saya tanya, kok bisa dia? Berarti Allah ada dua dong kalau begitu, kalau dia bisa. Karena dia kan diberi kuasa, tapi dia kan diberi kuasa oleh Allah. Yang bisa melakukan bagaimana Pak? Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Kok bisa Yesus melakukan itu, menyelamatkan manusia? Karena kan Yesus kan diberi kuasa oleh Allah, tapi dia bukan yang maha kuasa. Yesus saja kalau membuat mujizat kalau membuat mujizat dia tidak langsung bikin, dia harus berdoa kepada Allah. Dia berdoa minta kekuatan. Ya kan begitu. Meminta Roh Kudus Allah kan begitu. Sampean Mbak sudah 30 tahun Kristen. Yang saya mau tanya, Anda kenal Tuhan enggak? Allah itu seperti apa? Tahu enggak? Tuhan Allah. Iya. Karena di Alkitab bilang, gini Pak ya, di Alkitab bilang, tak satu pun yang pernah melihat Allah, siapapun tidak pernah ada yang mengenal Allah. Karena di Alkitab bilang, tak satu pun yang tak satu pun yang pernah melihat Allah. Allah itu esa. Kan begitu, kan di Alkitab ada kata begitu, tak satu pun yang pernah melihat Allah. Jadi saya tidak tahu Allah bentuknya seperti apa. Mungkin seperti zat kah atau roh kah, saya tidak tahu. Tapi di Alkitab kan mengatakan roh itu. Karena roh kan tidak bisa dilihat. Oh gitu ya, oh berarti belum nyampe Mbak positif ini, lama di Kristen tapi nak nyampe sekalinya. Ya itu Tuhannya, dia sendiri itu yang diutus itu, dia. Bagaimana bisa Pak kalau misalnya Yesus bilang aku diutus oleh Allah, terus yang Allah turun, bagaimana? Itu kan ada pembohongan, berarti kalau gitu Yesus bohong dong. Dia datang di dunia ini sebagai apa, saya tanya? Sebagai apa dulu? Sebagai utusan Allah. Manusia, roh dan apa? Masa nggak tahu? Dia manusia. Terus dia manusia dengan yang lain seperti bagaimana, saya tanya itu. Ini orang berebut daging ini. Berebut daging. Allah kan mengutus Yesus kan? Nah, baru kali ini Bang Handi saya ketemu orang Kristen begini. Jadi Bang Handi mau berdebat dengan ini Mbak positif, bingung juga kan? Nah bisa, Bang Handi. Enggak, sebenarnya gini Pak ya, kita sebenarnya sebagai orang Kristen ya, enggak usah bingung, karena apa yang percaya aja apa yang Yesus bilang, percaya apa yang Allah katakan. Yesus bilang sembahlah Allahmu, Allahku Allahmu. Kalau saya percaya, kalau Bapak nggak percaya pasti kan? Percaya nggak kalau Yesus ngomong begitu? Allahku Allahmu, Tuhanku Tuhanmu. Bapak percaya nggak kalau Yesus ngomong begitu? Iya memang dia ngomong begitu, tapi kan artinya ya itu udah kan, berarti betul. Jadi maksudnya gini, berarti okay betul. Jadi begini maksud saya.
Itu sejak kapan Mbak itu jadi seperti begitu? Ya, Memahami sejak seperti umur ini. 32 tahun. Saya bingung juga ini ajaran Tritunggal ini. Kok bisa ya? Saya mau tanya, Anda kan Kristen lama, sudah dari lahir. Sebelum Anda membaca Ya. itu apa yang Anda lakukan pertama? Sebelum membaca Alkitab, apa yang Anda lakukan pertama? Ya, berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya, ya kan begitu. Meminta Roh Kudus. Kalau di Alkitab kan kita memohon Roh Kudus Allah, beri kita kekuatan, beri kita petunjuk, ya kan begitu. Akal yang sehat. Karena hikmat begini Pak ya, hikmat di Alkitab ada kan hikmat manusia dengan hikmat yang Allah jauh tidak terhingga. Kalau hikmat dari manusia kan terbatas. Jadi kalau Allah kasih kita hikmat, itu lebih jauh lebih baik daripada hikmat manusia. Seperti contoh pendeta. Apakah dia Tritunggal itu ada di Alkitab? Nah, hikmat manusia kan terbatas. Kalau Allah tidak terbatas hikmatnya. Kalau dia mau pakai kita gitu Pak. Dia kasih hidayah kepada kita. Oh, inilah sebenarnya kebenaran. Percayalah kamu kan pengikut Yesus, apa yang Yesus sampaikan dia di dalam Alkitab, ya itulah yang benar. Yang itu kalau saya gitu sih Pak. Saya percaya Allah dan Yesus, perkataan mereka saya percaya. Lanjut Bang Handi, jawab Bang Handi. Bang Handi, lu kalah sama ibu-ibu lu. agak kareba. DC lu kalah sama ibu-ibu, nggak bener lu. Namanya kelemahan saya di situ kan. Tapi kalau Ya, gini makanya loh bro, kan banyak bener ibu. Makanya kan ini. banyak orang Kristen kan dia tidak memahami itu firman Allah. Sedangkan di Yohanes 14 ayat 4, aku sudah memberi mereka firman-Mu, aku sudah memberitahu kepada mereka firman-Mu. Kan begitu, makanya Yesus dikatakan firman karena ia penyampai firman. Makanya waktu di bumi dia berdoa kepada Allah kan begitu, aku sudah menyampaikan firman-Mu. Ya kan begitu, gampang kok sebenarnya. Iya. Nah, di situ banyak sekali kalau Yesus itu bertuhan, Pak. Banyak sekali ayat-ayatnya itu di mana Yesus itu mengaku dia punya Tuhan, gitu. Benar Di itu Bu. apa ini di Yohanes 20 ayat 17 kan di situ, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Yesus itu ngaku loh, dia bertuhan. Di Wahyu 3 ayat 2 di situ ada 4 kali Yesus sebut kata Tuhan. Yesus bilang di situ Apa Bu? Di Wahyu berapa apa Bu? di situ ya, tidak satu pun dari pekerjaanmu yang semua sempurna di mata Tuhanku, itu Yesus bilang. Betul Di itu situ Bu. dikatakan juga bait suci Tuhanku. Berapa kali disebut situ? Begitu ada 4 kali disebut kata Tuhan di situ. Berarti dia menegaskan bahwa Yesus itu bertuhan. Tuh. Habislah kau kepas. Habislah kau kepas. Mbak positif. Nah, dia posisi bicara. Dia kan sebagai manusia juga, manusia. Nah, itu kan Yesus yang bilang sendiri kan, bukan siapa-siapa. Posisi Yesus dia kan yang itu, bilang. maksudnya biasanya gini loh Mbak positif yang saya tahu, karena kan Kristen lama, kan sudah tahu dia posisi waktu itu berbicara sebagai manusia dan sebagai roh ada juga di dalam Alkitab. Iya kan, kalau dia kan posisinya di surga saat ini kan dia kan makhluk roh yang diciptakan Allah. Yesus itu diciptakan, kalau Allah tidak. Allah itu Allah yang pencipta ya. Dia berbicara makhluk roh semua diciptakan itu. Kenapa Pak? Dia berbicara itu sebagai manusia itu. Kalau dia bilang begitu yang Iya, memang dia Tuhan. sebagai manusia kalau waktu di bumi. Iya, makanya kan susah saya jelaskan nih. Bang Handi jelaskan, Bang Handi. Kalau Yesus itu sifatnya yang ilahi,
gitu. Bukan badannya yang Allah, tapi sifatnya ilahi. Jadi apa yang dia sampaikan kepada manusia itu dari firman Allah gitu. Kepas. Oke, Pas. Ini Kepas ini siapa ini, Bang Kepas ini? Kepas itu mengakui Yesus itu Tuhan. Oh gitu. Tapi Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Begini, ini Mbak Positif ini baru kali ini seumur saya hidup baru kali ini ketemu orang Kristen seperti ini. Makanya banyak, Unitarian banyak, SSJ banyak. Oh, banyak kah? Di Indonesia ratusan ribu yang kayak begitu banyak. Banyak banget, banyak betul. Ya, dan jangan salah Pak, kalau kita syaratnya kita untuk masuk surga, dia punya syarat Pak di Yohanes 17 ayat 3. Syaratnya apa? Yesus ingin kita mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan yang diutus, yaitu satu-satunya yang harus kita kenal juga Yesus yang diutus Allah itu. Jadi kita harus beriman kepada Allah dan beriman kepada Yesus gitu. Kita harus mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus utusan Allah, kan begitu. Gitu orang Kristen punya apa? Apa Kristen apa? Advent, Pentakosta. Gini Pak, saya ini dari protes, ya kan begitu. Jadi saya ini sementara dengerin dulu Bang, dengerin dulu asal usulnya dia. Protestan gitu, tapi ya setelah saya ini Tritunggal ini nggak benar nih ini. Jadi saya selidiki gitu. Karena hampir semua gereja Pak saya masuk semua tidak ada yang bilang Yesus itu bukan Allah. Semua pada umumnya begitu. Tapi sekarang saya ada dengar itu Unitarian sudah mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Unitarian, Saksi Yehova, itu mereka semua bilang, tapi memang itu benar sih. Kalau saya benar, mereka itu benar juga sih, karena memang Alkitab mengajarkan seperti itu. Nah kalau misalnya begini Mbak Positif, Tuhan satu kan? Benar Pak, satu kan kita bilang Allah itu esa, artinya satu kan? Ya, terus kalau yang dari surga itu kan satu kan? Kok bisa jadi dua yang di surga, begini Pak, di surga itu ada dua pribadi, yang duduk di tahta Allah dan yang duduk di samping kanan Allah, ada dua, ya kan? Yang duduk di tahta Allah dan yang duduk di sebelah kanan Allah. Jadi yang Allah utus itu yang bagaimana Pak? Yang sebelah kanan itu siapa? Yesus. Di mana tertulis itu? Di masa Bapak tidak tahu sebagai orang Kristen kok nggak tahu itu dia itu kan biar anak-anak tahu itu perasaan. Aku pergi kepada Bapa, ya kan? Emang penjantan ini Kristen ya Pak, penjantan ini? Ya murid saya ini. Oh, Kristen ya Bro? Kristen juga dia. Tan, lu ditanya lu. Saya ini bertanya. Lu ditanya lu Kristen atau bukan? Lu ditanya lu Kristen atau bukan? Apa itu Bang Andi? Kamu ditanya kamu Kristen atau bukan? Itu pribadi saya Bang Andi, nggak bisa saya bilang saya Kristen, saya Islam. Iya, Bapak kan enggak mau ditanya, tapi kenapa tanya sama saya, agama saya apa? Beda denim, beda denom ini, bukan beda denim, beda denom. Enggak, gini Mbak Positif, saya baru kali ini ketemu begini di room manapun, baru kali ini orang Kristen seperti Anda, maksudnya begitu. Memang diajarkan seperti itu Pak, bukan karena Islam atau Kristen, memang diajarkan seperti itu. Alkitab kan bukan hanya untuk orang Kristen, ya Islam juga kan bisa buka, agama apapun bisa buka, apalagi kan mereka mengimani kan juga itu Yesus kan utusan Allah kan, mengapa tidak mereka juga tidak melihat itu, kan begitu.
Kan di Alkitab juga ada bilang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Nah itu kan ada. Bu, positif kalau untuk penebusan dosa, menurut ibu gimana kalau ibu udah baca Bible? Apakah Yesus itu mati untuk menebus dosa manusia atau ini dogma atau doktrin? Ya gini, masalah itu memang kalau di yang tertulis di Alkitab memang seperti itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus taat apa yang Allah itu harus taat. Jadi waktu dia berdoa di Taman Getsemani bahwa tapi di belakang doanya dia bilang begini, tapi Bapa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi dia menyerahkan apa yang akan terjadi. Dan di situ juga Yesus diuji juga ketaatannya. Kalau dia tidak taat kepada Allah, maka sudah tidak ada kebangkitan buat kita gitu. Kalau di agama Kristen begitu pemahamannya kan begitu. Jadi kalau Yesus tidak taat, jadi tidak ada kebangkitan. Yesus juga tidak akan dibangkitkan juga kan gitu. Ini loh positif aja, kalau nggak ada Kristen jangan bawa Kristen gitu. Sama seperti misalnya saya mengaku Nabi Muhammad, sama juga itu begitu konsepnya. Nah dari tadi kamu nggak ngomong ya Bas. Nah ibu saya tanya nih, sekarang kalau menurut kehendak Tuhan, kamu jangan gini loh, ibu positif aja, jangan kamu ngaku-ngaku Kristen gitu. Dan sebentar dulu begini Pak, maksudnya begini, Allah tidak pernah merencanakan bahwa ada pembunuhan akan terjadi kan, tidak pernah merencanakan seperti itu. Tidak pernah merencanakan seperti itu, tapi orang yang tidak maksudnya tidak senang sama Yesus, tidak percaya sama Yesus bahwa dia adalah utusan Allah, mereka bantai kan begitu. Berarti tidak ada kehendak Tuhan untuk kematian Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia kan? Gitu. Iya, misalnya dengan cara tidak ada bilang oh mau disalib kah atau di apa ke, tidak ada. Tapi untuk mati untuk menebus dosa Adam, nah itu yang dia tebus, bukan dosa kita yang ditebus. Dosa kita kan ditanggung sendiri masing-masing. Tapi apabila kita percaya kepada Yesus dan kita mau misalnya misalnya kesalahan kita dulu kita tidak akan perbuat, kita akan tanggalkan semua. Itu bisa dosa kita semua dihapus, seperti kita bayi ulang gitu. Kalau kita bertobat, kalau tidak ya tidak gitu. Begini loh. Oke, pas kamu ngomong aja sama ibu, awas kau lari ya. Ngomong sama ibu positif. Dari tadi kau nggak ngomong-ngomong. Kamu Kristen di mana? Coba gerejanya di mana aslinya? Kamu terdaftar nggak, Bu? Positif terdaftar nggak? Kalau ibu positif ditanya terdaftar. Ya terdaftar lah, terdaftar. Masa nggak terdaftar sih? Gereja mana tetap terdaftar di mana? Kabupaten mana? Bisa aku baca. Nggak bisa aku baca, iya nggak percaya. Nggak gini aja Pak, nanti saya kirimkan foto saya terus saya soalnya saya sudah jarang masuk gereja, sudah hampir nyaris tidak, tapi nama saya masih terdaftar di situ. Tapi saya hampir nyaris tidak masuk ke gereja gitu. Ya udahlah, berarti nggak Kristen lah, gereja aja Mas. Tapi nama saya masih tercatat di situ Pak. Begini aja Bu positif, coba dalam hitungan cepat doa Bapa kami di surga, yuk. Ya, itu gini Pak, doa Bapa kami doa Bapa itu bukan untuk dihafal, untuk dihafal, tapi begini Pak, saya tanya Bapak, itu makna Yesus kan bilang beginilah kamu berdoa. Bu, itu bukan doa sebenarnya, tapi contoh. Yesus bilang beginilah kamu berdoa, Bapa kami dalam surga. Artinya kamu harus berdoa kepada Bapa di surga, bukan sama dia. Itu salah satu contoh. Nah apa itu artinya? Bukan kita mau hafal itu. Oh, lari melebar kemana-mana. Ibu hafal enggak? Ibu aja.
Kok kamu maksakan ke pas? Pertanyaan yang harus dijawab Pak Santo. Loh, kalau orang nggak ngapal gimana dong ceritanya? Kalau orang nggak ngapal gimana? Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kan Bapak ini nggak percaya kalau saya Kristen gimana sih? Itu Ibu udah buka apa? Udah buka Google. Tadi Kepas Ibu positif Nggak ada udah Google di bilang sini, Pak. tentang Nggak ada Google. tidak ada di dalam ajaran Islam. Kalau kau mengatakan diri nyamar, tidak ada di dalam ajaran Islam tentang penebusan dosa waris yang dari Adam. Iya. Nah sekarang itu yang saya mau Iya, nanya betul. ke Ibu, ya toh? Ibu, ya betul. Ibu ini mengakui sesuai dengan Alkitabiah yang Ibu baca bahwasannya Yesus, menurut Yesus bukanlah Tuhan, hanyalah utusan. Nah, yang saya ingin tanyakan, Ibu coba cari data ya, karena Ibu kan pembacanya. Tidak pernah ada data yang keluar dari mulut Yesus itu sendiri tentang nama Adam atau dosa waris atau dosa dari Adam. Tidak ada, dan tidak ada pernyataan dari Yesus. Kalau ini saya cuma sarankan, kan Ibu biasa membacanya dan Ibu sudah menemukan bahwa bacaan-bacaan Ibu tersebut itu tidak ada Yesus, menurut Yesus berkata dia itulah Tuhan. Malah itu kan utusan, itu satu poin yang kamu. Nah cuman di dalam penebusan dosa waris atau dosa Adam tidak pernah keluar dari mulut Yesus tentang nama Adam. Itu aja dulu. Tentang nama Adam tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Dan tidak ada pernyataan Yesus, aku dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris. Silakan Ibu cari. Kalau ada itu nggak akan pernah dapat di dalam Bible. Kan Ibu selalu kan mencari perkataan Yesus kan? Iya, iya betul. Iya memang tidak ada ya. Itu rancu buat saya kan begini. Jadi saya harus benar-benar belajar tentang Yesus itu apakah memang disalib atau gimana. Tapi di Kristen bilang seperti itu, tapi di agama Islam bilang tidak. Jadi saya harus pelajari dua ini. Apakah yang benar si A atau si B kan begitu. Karena kalau di Islam kan Bang Suma pernah jelaskan tentang Yesus disalib apa tidak, tapi kalau saya dengar ya masuk akal juga, karena tidak mungkin juga Allah apalagi utusannya dibikin seperti itu kan. Jadi saya juga masuk akal juga. Jadi saya harus pelajari dengan baik apakah versi Kristen yang benar, apakah versi Islam yang benar gitu. Jadi saya juga harus belajar Alkitabnya orang Islam gitu. Jadi gini Bu, tentang penebusan dosa waris tadi yang saya maksudkan di sini di dalam Bible ya, di dalam Al-Quran jelas nggak ada tentang penebusan dosa waris atau dosa Adam, itu dalam Al-Quran, dan di dalam Bible juga tidak pernah kedapatan Yesus membahas tentang Adam atau keluar dari mulut dia itu tentang Adam, apalagi dosa waris dan dosa Adam. Ada itu. Kan Ibu biasa baca toh, biasa mencari apa Yesus menurut Yesus. Coba Ibu cari, ada Yesus keluar dari mulut Yesus tentang Adam atau berbicara tentang dosa waris atau dosa itu dari Adam itu diwariskan. Nggak akan pernah ada itu, gitu loh. Itu aja sih poin yang saya mau supaya Ibu bisa langkah, kan udah maju langkah nih. Nah, siapa tahu bisa lebih maju lagi gitu loh. Karena kalau tidak ada pernyataan Yesus kan Ibu nggak mau terima kan. Nah seperti itu tadi tentang dosa waris itu atau dosa warisan, nggak pernah juga keluar dari mulut Yesus tentang dosa warisan atau dosa dari Adam. Karena sebelum masa dakwanya Yesus ini, di dalam perjanjian lama, Yeskiel 18:20-23 itu sudah jelas. Bapak menanggung dosanya sendiri, bapak tidak menanggung dosa anak, anak tidak menanggung dosa bapak. Jadi dosa tanggung sendiri-sendiri. Jadi sebelum masa dakwanya Yesus, perjanjian lama tidak pernah menceritakan tentang dosa-dosa Adam ini, dosa Adam. Kalau dilihat di Kejadian itu kan sudah dihukum. Kan sudah dihukum di situ Adam. Ya, makanya masa dakwanya sebelum Yesus ini tidak pernah terdapat tentang dosa waris itu. Nah itu yang ada hanya ajaran Paulus, Roma 5 nomor 12. Nah jadi antara Yesus dan Paulus ini berbeda ajarannya. Paulus menyebutkan tentang nama Adam di dalam Roma 5 nomor 12, sementara Yesus tak pernah menyebutkan itu. Ya, yang saya tangkap poin dari tadi ini kan Ibu selalu bagus ya, maksudnya selalu mencari kebenaran daripada Yesus itu sendiri. Tidak mau mengambil perkataan-perkataan siapapun selain daripada Yesus. Kan begitu. Begitu aja sih.
Iya sih, ya memang nggak ada sih seperti itu. Tapi yang saya pelajari di di Alkitab, Allah mengatakan kepada manusia pertama Adam bahwa jika melakukan apa yang disebut dosa kan, dosa atau kematian. Jadi Allah kan Allah menciptakan Adam untuk hidup selamanya di bumi kan, untuk selamanya di bumi. Makanya Allah hidup kekal begitu, tidak ada kematian gitu kan, hidup kekal, sempurna gitulah semua apa yang Allah sudah sediakan semua kan, burung-burung di langit, laut, apa semua Allah ciptakan, pohon-pohon, buah-buahan gitu. Tetapi setelah itu Allah bilang begini kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan, pasti kamu akan mati. Ya kan begitu. Jadi karena Adam tidak taat kan, makanya dosa pertama di dunia ini ya dosa yang dia buat Adam karena dia tidak taat kepada Allah. Makanya itu Adam tidak sempurna lagi. Jadi dia memang harus mati. Tetapi kalau tidak memakan buah itu, dia tidak akan mati, dia akan hidup selamanya. Nah, jadi Adam kan manusia sempurna. Jadi yang harus menebus kematian yang Adam hilangkan, nah Yesus yang harus Allah turunkan ke bumi. Di sini masalahnya di sini nih salah arti, Ibu.